Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur senantiasa tentu kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi, yang mencukupi kehidupan kita. 24 jam kita menjalani tugas sebagai khalifah di atas muka bumi, dibarengi penyertaan Allah, sehingga apa yang kita lakukan insya Allah bernilai ibadah di sisinya. Salam serta taslim tercurahkan senantiasa kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan Islam, sehingga kita tahu bahwa Nabi Isa alaihi salam itu tidaklah kemudian dikutuk. Nabi Isa alaihi salam tidaklah kemudian ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, digantung, ditombak lambungnya, apalagi diminumkan racun anggur asam, lebih-lebih lagi dibunuh. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua tahu bahwa Nabi Isa diselamatkan, diangkat oleh Allah, dan kelak akan datang untuk yang kedua kalinya menjadi hakim bagi terdakwa mereka yang kemudian menghina Nabi Isa dengan mengatakan sebagai tumbal untuk menghapuskan dosa-dosa manusia-manusia culun yang tidak memiliki akal sehat di dalam menjalani kehidupannya sebagai insan bertuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti hari-hari yang lalu, kita semua dalam keadaan merundung sedih, pilu, luka, iba, meski sedikit agak ada lucu-lucunya juga sih, melihat keadaan para manusia culun yang 2000 tahun lamanya tertipu oleh keadaan politik agama. Mereka mengatakan diri mereka sebagai anak-anak dewa, mengatakan diri mereka sebagai orang yang sudah dijamin masuk surga,
Tapi jangankan masuk surga, kata kawanku, masuk akal aja kagak. Kita berduka, kita bersedih, kita iba, kita prihatin. Begitu banyak kemudian kecukupan-kecukupan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita sebagai manusia. Ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan ada di mana-mana, fasilitas sudah dilengkapi. Tetapi masih ada juga manusia culun yang tidak bisa kemudian membedakan antara mana kabar buruk, mana kabar burung, mana surat kabar, mana kalimat dari pencipta langit dan bumi. Kita berduka, kita bersuka cita, kita terharu, sedih, iba, meski kadang ada lucu-lucunya juga sedikit sih, melihat mereka yang tertipu dengan keculunan mereka. 2000 tahun rupa-rupanya menyembah makhluk asing, menyembah makhluk asing yang bukan Nabi Isa alaihi salam, dan juga bukan pencipta langit dan bumi yang mengutus Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Tuhan itu satu, bukan dua, bukan tiga, apalagi mati. Kalau Tuhan satu mati, habis Tuhan. Oleh karena itu, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan manusia. Wow, manusia. Ya, manusia yang kayak mana? Manusia yang punya hati, yang sudah tahu bahwa tidak mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan manusia suci, manusia yang menjadi jalan kebenaran bagi Bani Israel, menjadi tumbal untuk menghapuskan dosa-dosa para penyembah paganisme. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi mereka tidak menggunakan hati mereka untuk melihat kebenaran Allah. Bagaimana mungkin ada seorang manusia memiliki hati yang benar? Seorang wanita melahirkan seorang anak dengan susah payah. Begitu anaknya dewasa, ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan, kudu menyembah anaknya sendiri. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka tidak menggunakan hati mereka. Lahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mereka tidak menggunakan mata itu untuk melihat kebenaran Allah. Mereka cuma baca doang, tertulis seperti itu, tapi mereka nggak masuk sampai ke otak. Culun. Jadi apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih culun dari hewan ternak, kata Allah. Inilah yang kemudian membuat kita miris. Sudah 2 hari, 3 hari kita membahas, tak ada satupun manusia culun, ya namanya juga culun Bang Suma, oh iya juga ya, yang kemudian mampu menjelaskan bagaimana kebenaran Al-Quran yang menerangkan Nabi Isa alaihi salam terangkat oleh Allah ke langit. Berarti bukan dia yang ditampar, diludahin, diseret, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, melainkan oknum lain yang diserupakan dengan keadaan yang mereka inginkan. Oleh karena itu, 2000 tahun anak keturunan Adam
dibawa bayang-bayang ambigu antara jalan kebenaran atau jalan kesesatan. Tapi jangan khawatir, di sini ada Bang Zuma bersama dengan tim yang akan senantiasa mengajarkan kebenaran, menggeliti akal sehat Anda, menggugah hati dan perasaan Anda, supaya Anda bisa sampai kepada kebenaran dinul Islam. Demikian sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, contoh-contoh ceramah singkat kalau Anda ingin berceramah di masjid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa nyangkut. Di mana mau nyangkut, orang namanya juga culun, Bang. Oh iya juga ya. Mudah-mudahan kupingnya sudah bisa mendengar sedikit untuk menjelaskan kemudian bahwa apa yang diterangkan di dalam kitab mereka sendiri, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pengakuan demi pengakuan, klaim demi klaim. Katanya ada yang bertemu dengan Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Bertemu bahkan sampai dikasih mandat. Dikasih kemudian 13 buku. Tapi faktanya ternyata dia tidak pernah mengatakan diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Dengan kata lain bahwa yang datang kepada mereka bukanlah Nabi Isa alaihissalam, melainkan makhluk asing yang mereka harus bertanggungjawabkan siapakah dia yang dimaksud tersebut. Demikian apa yang ingin saya sampaikan. Semoga sahabat-sahabat sekalian bisa memahami. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi setelah sholat zuhur. Terima kasih. Itu sesi pertama, kan tadi udah cuman contoh doang. Kan tadi bilang cuman contoh. Jangan panik dulu. Nah, kita naikkan saudara-saudara kita dari agama sebelah, mudah-mudahan bisa memberikan sanggahan terhadap Al-Quran yang mengatakan bahwasanya tidak pernah turun lagi setelah diangkat, melainkan nanti setelah mendekati hari kiamat. Aku suaranya kayak ustaz ya teman-teman, mirip-mirip ustaz kan ya. Iya kan? Oh, bayangkan aja tuh kalau saya di gereja kayak gitu, menggelegar, ketepak. Halo, semangat siang. Saudara Natali, semangat siang. Demum Prakatuak. Halo. Aku yang puasa bang, kamu yang loyo. Ngomong pun susah. Silakan saudara non muslim naik. Halo, semangat siang. Halo, saudara Zuma. Iya, dari mana bang? Selamat pagi menjelang siang bang. Siap. Katolik, Protestan? Kristen bang, Kristen. Silakan buka kamera abang, kita bahas tema ini, Al-Quran versus Kitab Matius, hubungannya dengan pengangkatan Yesus dan kalau kami di Isa dan tidak akan datang lagi nanti selain akhir zaman. Silakan. Iya bentar bang, ya kita on cam ya. Siap. Ya, silakan diterima saudara.
Musiknya bisa dimatikan abang. Ya, Ya, ya. musik dimatikan bisa. Oke. Oke. Dibuka aja kameranya abangku. Kayak tadi bagus, ganteng kali pun. Nah, oke, musiknya dimatikan. Oke. Bagaimana tanggapan saudara di mana Yesus, kalau di Islam itu kan, ini sesungguhnya aku mengangkatmu ke langit. Jadi tidak sempat terjadi pembunuhan. Nah, kemudian setelah terangkat, beliau tidak turun-turun lagi kecuali nanti di akhir zaman. Rupa-rupanya Yesus pun mengatakan itu di Matius 23, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga kau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tertulis di Matius 23 nomor 39. Iya. Iya, silakan. Baru. Terima kasih sudah menaikkan saya di Komalanda ya Bang, di rumah Anda. Oke. Tapi saya ingin menanggapi perkataan Bang Zuma, Sip. di mana Bang Zuma membantah habis-habisannya tentang perjumpaan pribadi Yesus terhadap Paulus, kan begitu? Siap. Jelas di situ dikatakan Bang bahwa perjumpaan pribadi beda dengan perjumpaan seluruh umat manusia di akhir zaman nanti. Jadi Bang Zuma kan mengacu pada poinnya bahwa mengapa tidak dikatakan Paulus, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Kalau itu dikatakan secara langsung pada saat itu Bang Zuma oleh Paulus, berarti sudah akhir zaman dong. Masa iya bumi sesingkat itu? Dengan kata lain, yang datang bukan Yesus, bukan? Yesus. Kan tekanannya kamu tidak akan melihat aku. Tidak akan. Perjumpaan pribadi berbeda Bang dengan perjumpaan semua umat manusia. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Kalau sampai Paulus membocorkan aku melihat Yesus, maka seluruh Yerusalem akan mengatakan Yesus pembohong. Ya, kan jelas tertulis di situ. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Perjalanan kalau kita menelusuri backgroundnya Paulus, Iya. yang sebelumnya dia bernama Saulus, dia kan pembunuh. Kita selidiki dulu. Dia penganiaya sebelumnya, dia tukang bun-bun. Tetapi kita kan bisa lihat dari buah-buah perbuatannya setelah dia bertobat melihat Yesus secara pribadi. Apa yang dia perbuat? Setelah dia berjumpa dengan pribadi Yesus, ya, dia malah menanggalkan perbuatan-perbuatan lamanya, menganiaya, membun-bun. Dia berubah drastis di situ. Ya, membunuh fisik ya, tapi setelah itu dia membunuh akal sehat manusia. Baca 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5. Jangankan akal sehat dibunuhnya, pengetahuan Tuhan pun ditawan sama dia demi untuk menggiring manusia kepada makhluk asing yang datang kepadanya bernama Yesus. Silakan Anda baca. Makanya coba kita nggak usah ke topik mana-mana. Kita selesaikan dulu. Ini namanya sportif. Kita selesaikan dulu satu-satu. Oke. Anda kan mengatakan setelah Paulus bertobat dia jadi baik. Siapa bilang? Justru setelah dia bertobat dia semakin jahat. Jahatnya di mana? Membunuh akal manusia. Justru dia bermukjizat, dia menyembuhkan orang-orang. Kebetulan juga Yesus berkata ciri-ciri nabi palsu itu, Mesias palsu itu bisa bermukjizat, melakukan kekuatan-kekuatan untuk menyesatkan orang banyak. Baca Matius 24 nomor 24. Salah Bang, dia tidak mengaku nabi. Kalau dia sudah rasul berarti dia nabi. Salah. Bagaimana terus 13 bukunya itu dari mana? Kalau bukan nabi.
Anda harus bedakan itu, Bang. Jadi kita jangan serta-merta langsung mengambil kesimpulan, memvonis. Saya bahwa tanya, 13 kitabnya dapat dari mana? apanya? 13 bukunya itu dia dapat dari mana? Ya ada dari perjalanan spiritualnya. Itu firman Tuhan atau karangan doang? Tidakkah engkau baca, Bang Zuma, di dalam Matius pasal 28:19 bahwa Yesus akan menyertai siapapun yang percaya kepadanya? Enggak nyambung. Kenapa? 13 buku Paulus itu diterima dari Tuhan sebagai ilham wahyu atau karangan doang? Ya ilham. Berarti dia nabi. Nabi bagaimana? Dia menerima segitu banyak kitab. Berarti tidak dia mengaku nabi. nabi. Dia tidak mengaku nabi, tidak mengaku nabi tapi mengaku rasul. Kalau rasul berarti utusan. Nah, untuk menjadi Kalau nabi rasul, berarti memiliki pewahyuan. untuk menjadi rasul wajib hukumnya jadi nabi dulu. Aduh, Bang Juma. Bagaimana dia mau menjadi rasul kalau ternyata yang diterima bukan firman Tuhan? Dan Anda mengakui itu wahyu, itu ilham, berarti dia nabi. Diberkatilah engkau yang datang. Sekarang sebagai rasul, adakah Paulus berkata diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan pada saat dia ke Damsyik? Ada enggak? Itu kan perkataan di akhir zaman nanti, Bang. Berarti yang datang bukan Yesus. Yesus, karena ada perkataan. Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi hingga kau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus yang berkata, aku senantiasa menyertai engkau sampai menyertai tapi tidak datang dalam bentuk cahaya dan suara. Sorry, Bang, setelah dia sampai ke surga, dia memiliki kuasa. Apa? Dia memiliki kuasa di surga dan di bumi. Dia mau jadi roh spiritual. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Di mana? Ilmu Anda terbatas untuk Ya, di mana Yesus mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi? Ada. Di mana? Oke, Di mana? Kita cari. Baru mau dicari. Ya. Kan saya kan nggak punya. Saya yang terbatas ilmunya atau saudara yang terbatas ilmunya? Sorry, Bang, Anda itu terlalu menye-menye. Oh ya sudah, di mana tertulis? Oke, kita cari. Baru mau dicari, berarti ilmu Anda terbatas. Loh, Itu Anda nggak sportif. Loh, gimana? Anda mengatakan ilmu saya terbatas, ternyata Anda baru mau cari, berarti ilmu Anda lah yang terbatas. Kok nggak sportif? Belajar bicara diri mana ente? Saya mencari data yang Anda sebutkan Yesus mengaku kepadanya diberi kuasa surga bumi mana? Kita cari. Makanya kita cari sama-sama. Itu namanya ilmu Anda terbatas. Itu tertulis di Matius 28 nomor 17, 18, 19. Kalau Anda ingin menang sendiri, kan nilai edukasinya. Bukan menang sendiri, Anda menuduh saya ilmu saya terbatas. Ternyata yang tahu dalilnya itu di mana saya, berarti yang terbatas Anda. Makanya kita cari, saya tidak Saya nggak perlu cari, saya langsung katakan Matius 28:17. Bilang saja Anda mau menghalangi Yesus. Kok saya mau menghalangi? Rusak logika Anda. Rusak. Anda bilang saya terbatas, Anda baru mau cari dalil. Saya sudah tunjukkan dalil. Bang Zuma yang terhormat, kalau Anda mau mengatakan mana dalilnya, ya kita cari. Nggak perlu cari, saya ajarin. Matius 28, saya ajarin. Kalau Anda memang sudah tahu, terus apa yang Anda debat? Anda. Nah, di situ yang berkata kepada aku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit, itu bukan Yesus. Siapa bilang? Saya barusan, dan Yesus yang mengatakan kau tidak akan melihat aku lagi. Di tangannya ada kunci kerajaan maut. Siapa Tangan bilang? apa? Kunci apa? Hah? Kunci laci aja kagak. Kunci kerajaan sorga. Apa lagi yang Anda katakan? Itu iblis yang pernah menjanjikan itu. Anda baca dalam Lukas 4 nomor 6, 7, 8. Tuh. Parah ente.
Jadi 2000 Anda tahun, belajar kitab 2000 tahun kalian ke gereja itu menyembah makhluk asing, bukan menyembah Tidak, Bang Yesus. Suma. Tidak. Itu fakta, itu real, itu real. Ketahuilah aku senantiasa menyertai engkau hingga pada Engkau di situ siapa? Bani Israel, murid-muridnya yang sudah pada meninggoy. Abad pertama nggak ada lagi. Yesus tetap sama, mulai dari dulu, sekarang, dan selamanya. Anda Nah, jangan berarti bantah dia itu. manusia, tetap manusia, dia nggak pernah berubah berarti. Yang Ingat, dikatakan dia anak ketika manusia karena Yesus dia berbicara, dilahirkan aku dari akan iblis. menyertai engkau sampai hari kiamat, itu bicara kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Jangan kau pede. Itu ucapan Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Jangan memperbodoh diri. Jangan sombong terhadap kebenaran. Setiap kali Yesus berbicara, ucapannya itu hanya untuk Bani Israel. Kalian yang percaya diri Sorry, karena Bang. kalian adalah penyamar. Kalian Makanya serigala Anda baca dompret, di Yohanes serigala pasal 3 nyamar ayat dompret. 16. Itulah Anda baca kalian. Di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, Siapa yang percaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Nah, Anda percaya nggak ketika dia mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi? Kau percaya nggak? Kenapa kau nggak percaya? Hah? Kenapa kamu nggak percaya? Bang Supaya Juma, kau memperoleh hidup yang melihat kekal, itu. maka Anda harus percaya bahwa engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Anda percaya nggak? Kalau dia mengatakan itu, Anda yang berjumpa percaya dengan- tidak? Percaya Oke. tidak? Kalau Percaya kita nggak? ambil kesimpulannya, Bang Percaya tidak? Jawab Kalau dulu. langsung Percaya kita nggak? mengatakan itu, Percaya tidak, Bung? "Berkatilah Percaya engkau nggak? yang datang dalam nama Percaya Tuhan." tidak? Berarti bumi singkat. Percaya nggak? Kalau dia berkata Kalau bahwa dia- engkau tidak akan Dalam melihat rugi aku lagi, tidak akan pernah percaya nggak? jumpa. Percaya tidak? Percaya nggak? Nggak percaya Haleluya. dia. Kamu tidak percaya, berarti kamu mati dalam kekekalan. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, sekarang ketika dia berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Anda percaya? Anda hanya menggoreng-goreng, Bang. Anda percaya? Tapi saya nggak akan hangus dengan gorengan Anda percaya nggak? Anda percaya nggak? Ingat nama akun Dia saya. saudara-saudara, mohon Saya akan maaf, tetap- mohon maaf, Ya. Anda tidak percaya, maka silakan mati dalam kebinasaan Anda. Saya turunkan Tidak, karena Anda Bang. tidak terbukti, Anda tidak percaya. Gitu saudaraku. Ya, renungkan itu, renungkan. Bang Suma datang sebagai juru selamat bagi kalian supaya kalian tidak berada pada kematian yang kekal. Begitu besar kasih karunia Elohim kepada dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada hambanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Wahai umat Islam seluruh dunia, percayakah kalian kalau Yesus yang adalah Nabi Isa itu adalah rasul utusan untuk kaumnya Bani Israel? Percaya kagak? Percaya Bang Suma. Maka umat Islam memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa seperti Anda. Percayakah engkau wahai umat Islam, Nabi Isa sudah terangkat ke langit dan dia akan datang di akhir zaman. Dia tidak pernah datang menyek-menyek kepada oknum-oknum tertentu. Percaya enggak? Percaya Bang Suma, ente memperoleh hidup yang kekal. Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Titik. Terus kapan kami bisa melihatmu lagi wahai Yesus? Kapan? Hingga engkau berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Halilintar. Kapan itu? Akhir zaman. Berarti yang datang kepada mereka nih, apakah Yesus? Nehi mericik tu merjahe. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Lalu siapa? Tanya kepada Yesus. Yesus, ya paman, adakah penyesat yang datang setelahmu memakai namamu dan berkata akulah Kristus? Ada enggak? Ada. Waspadalah. Waspadalah.
sebab dia akan menyesatkan banyak orang, kan gitu. Silakan saudara Soret, buka kamera, kita berdiskusi. Hari-hari kau kulihat begitu cuma. Saya juru selamat yang diutus Yesus untuk kalian. Silakan. Matilah kau dalam dosamu cuma. Enggak mungkin saya mati dalam dosa, sebab saya percaya Yesus tidak datang sebelum dia datang dalam nama Tuhan dan orang memberkati beliau. Yang binasa mati kekal adalah mereka yang tidak percaya itu. Itu fakta, itu real. Silakan buka kamera, kita diskusi tema ini. Jangan curhat, jangan perlihatkan ketololan. Jangan perlihatkan keculunan Anda. Jangan culun di tahun yang sudah modern ini. Jangan culun. Jangan toples. Jangan kucluk. Sini saatnya orang berakal sehat. Dinda Dio barakallahu fik. Silakan. Iya. Silakan. Zombie hanya orang bodoh yang percaya dengan katamu, oh zombie. Buka kamera. Iya, hanya yang orang yang setengah pikirannya 70% yang percaya dengan omonganmu. Iya, kamu pasti tidak percaya saya. Jangan Yesus aja kamu tidak percaya. Bagaimana kamu mau percaya saya? Makhluk asing yang kau kira Yesus itu. Tidak bisa kebodoh-bodoh ini. Itu makhluk asing. Yang kau kira Yesus itu makhluk asing. Bani Israel itu orang pintar. Itu. Emang. Tapi sekarang kamu bukan Bani Israel, kawan. Iya, Bani Israel memang pintar. Makanya Bani Israel tidak menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Makanya Bani Israel tidak merasulkan Paulus. Makanya Bani Israel tidak masuk gereja. Makanya Bani Israel tidak makan babi, karena mereka pintar, bisa membedakan mana perintah Tuhan, mana perintah hantu. Tidak seperti ente, culun dan blow on. Idiot juga sedikit ada. Jangan emosi, nggak usah nyerang pribadi. Karena saya pun bisa. Kita diskusi aja. Ini aku bawa Quran do. Ini dua arah loh, bukan satu arah. Al-Quran saya menceritakan Nabi Isa terangkat dan tidak pernah turun menampakkan diri kepada penjual tua, kepada pemakan babi, kepada pembunuh berdarah dingin. Tidak pernah Nabi Isa turun. Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang mereka lihat itu bukan Yesus. Sederhana kok itu. Kalau Anda mau waras, sayangnya Anda nggak mau waras. Kalau Anda waras, pasti Anda tidak makan babi lagi. Pasti Anda bersunat, pasti Anda sujud, pasti Anda puasa, pasti Anda Jumatan. Itu kalau Anda waras. Karena Anda mencintai pola hidup Anda yang sekarang, ya Anda harus bertahan. Meskipun Anda sudah tahu sebenarnya Anda berada pada jalan yang tidak diridhoi oleh Yesus itu sendiri. Inilah anakku, inilah hambaku, kepadanya aku berkenan, percayalah dia. Barang siapa percaya kepada hambaku ini, maka dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hambaku ini berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah aku yang datang. Aku datang dalam nama Tuhanku. Itulah baru aku yang datang. Kalau selain daripada itu bukan aku. Kenapa bukan aku? Karena aku sudah mengatakan ketika aku datang maka matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang akan berjatuhan. Itulah yang diterangkan di dalam Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Begitu saudara. Jangan emosi. Naik di sini, diskusi kita baik-baik, ajarkan ajaran Anda dengan baik-baik. Semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, Anda melihat kemarin saya berdiskusi dengan saudara siapa gitu Kristen, diskusi yang baik. Jangan kesulitan. Kenapa Anda menurunkan saya, Bang Zuma? Ya, silakan buka kamera. Saya kan sudah terangkan tadi. Apa yang Anda terangkan?
Nah, Anda nggak percaya kepada Yesus soalnya. Percayanya bagaimana? Kan Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Kau percaya nggak itu? Terus? Enggak, saya tanya dulu. Anda percaya nggak itu? Percaya di zaman nanti. Kok nanti? Kan Inilah perkataannya error. sekarang kita kan beda Inilah zaman. errornya Kita hidup Anda. Engkau tidak akan melihat aku sampai kau mati semua, wahai manusia yang abad pertama. Engkau tidak akan melihat aku. Abad kedua, engkau tidak akan melihat aku. Abad ketiga, engkau tidak akan melihat aku. Abad keempat, sampai seterusnya. Hingga di akhir zaman aku datang, barulah engkau melihat aku. Itu maksudnya. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Yang datang kepada Paulus Yesus. Berarti kau sudah melihatku. Sudah dilihat oleh Paulus. Berarti kiamat. Kiamatnya bagaimana? Ya kan dia yang datang. Kan kalau dia datang kiamat. Makanya harus Anda pilah. Makanya Anda harus pilah. Apa yang Anda harus pilah? Perjumpaan Itulah pribadi. bukti bahwa itu yang datang bukan Yesus. Kan sudah dikatakan di sana sebelum dia naik ke surga. Apa katanya? Ketahuilah, senantiasa dia akan menyertai. Menyertai siapa? Kristen. Menyertai orang-orang percaya. Siapa yang percaya kepada Yesus? Yang menyalip atau yang tidak menyalip? Siapa yang percaya? Menyalip atau yang tidak menyalip? Yang percaya? Yang percaya. Alah, Yang imannya kau itu terpagi. udah. Kamu dibawa cuci piring, dibawa ilmumu nggak ada. Kau bukan lawan saya. Yang percaya. Percaya makan babi itu selamat. Percaya urut kulup itu selamat. Percaya disko di hari Minggu itu selamat. Itu maksud lo. Nih pakai ini dong. Kalau cuma modal semangat enggak cukup, harus ilmu. Hadapi saya dengan ilmu, please. Dengan ilmu hadapi saya. Jangan congor. Jangan doktrin, jangan dogma. Lawan saya dengan ilmu. Masa kalian anak-anak dewa nggak bisa melawan seorang Bang Zuma nih? Kalian banyak sekalipun ganti-gantian naik ke sini. Hadapi saya dengan ilmu. Selamat pagi Bang Juma. Pagi saudara, pagi. Silakan. Dari mana? Katolik, Protestan? Oh, Advent. Oke, gimana? Ini kedua kali ya. Iya. Kedua kali saya naik ke sini ya. Siap. Jadi naik ke sini juga Bang Juma mau bertanya lagi nih. Iya, silakan. Boleh ya? Boleh. Di Islam itu di Islam itu maksudnya Bang Juma percaya ada surga nggak? Percaya? Percaya. Oke. Jadi Bang Juma tadi sempat lewat FYP ya. Iya. Ustadz Siam mengatakan, Ustadz Siam ya, salah satu Ustadz Siam mengatakan di Iya. surga itu ada Ustaz siapa itu? Ustadz Siam namanya. Ustaz Siam yang mana ini? Ustaz Siam itu yang mana? Aduh, gimana ya cara bilang? Gimana? Nah, jadi menurut Ustadz Siam, Iya. kata dia di surga itu Iya. ada yang namanya fitnah seks. Pesta seks? Oh, itu nggak ada. Itu bahasa kulu-kulu itu. Itu Iya, ya. bahasa yang iya. Kalau pesta seks itu bukan. Di surga bagaimana bisa masuk surga orang-orang yang punya pemikiran seperti itu? Itu nggak mungkin. Dia mungkin hilap atau apa gitu. Kenapa? Karena surga itu adalah tempatnya orang-orang yang kudus. Masa tempat kudus mau pesta seks? Ya, soalnya kedengaran juga agak lucu ya, Bang Suma ya. Iya betul. Mungkin dalam pikiran dia begitu kali. Tapi Islam tidak mengajarkan itu. Soalnya dianya mengatakan kan jadi yang kita tahan di dunia itu adalah perbuatan itu. Makanya nanti di surga disediakanlah itu namanya pesta seks. Oh, enggak ada. Makanya- Itu fitnah itu fitnah.
Itu nggak ada, itu fitnah. Itu ustadznya kudu harus dibawa ke Nusa Kambangan, di penjara di sana. Kalau ada mengucapkan surga Islam itu ada pesta seks, itu nggak ada. Tidak ada ayat, tidak ada hadits, tidak ada kemudian ajaran Nabi Muhammad mengajarkan bahwa di surga itu ada pesta seks. Dan Ustadz Karbitan ini itu sudah menyatakan permohonan maaf di publik. Karena dia mungkin honornya besar, jadi dia euforia, dia kesenangan. Karena dia bukan siapa-siapa, tiba-tiba dia masuk televisi, akhirnya dia berbicara seenak perutnya dia. Iya. Jadi kalau ini ya Bang Sumaya, Iya. ini bukan karena di komentar di bawah kan katanya atau itu pikiran kamu sendiri, bukan ya? Kalau nggak Iya. percaya silakan dicari. Saya pernah dengarkan itu, tapi saya tidak tahu itu Ustadz namanya siapa. Ada katanya orang narasumber di televisi mengatakan di surga itu ada pesta seks. Mungkin dia aja berpesta dengan anak-anaknya. Tapi di Islam itu nggak ada. Di Islam tak ada ajaran. Kenapa di Islam tak ada ajaran? Lahum fiha azwajum mutahharah. Orang masuk surga itu adalah orang-orang yang suci dan disucikan. Itu Al-Quran surah An-Nisa ayat 57. Itulah Al-Quran menerangkan itu. Bagaimana mungkin, jangankan suci jasmani, suci pikiran saja kalau tidak dimiliki orang tersebut itu nggak bisa masuk surga. Orang yang masuk surga itu bersih pikiran, bersih hati, bersih jasad, baru bisa masuk ke dalam. Makanya disebut tubuh kemuliaan, mulia semuanya. Kalau dia mau masuk di sana untuk berpesta seks, suruh aja ke neraka. Di neraka banyak cewek-cewek cantik di situ. Suruh ustadz itu ke neraka, di sana mungkin bisa pesta seks. Kalau di surga itu nggak ada. Oke, Bang Juma, satu lagi nih. Siap. Jadi dikatakan ada juga video kan yang mengatakan apabila suami istri meninggal dan bisa ketemu di surga, Iya. dan sang suami disediakan 72 bidadari ya untuk melayani suami itu. Itu benar nggak? Itu benar. Itu benar. Tapi ingat, melayani itu bukan melayani seks. Bukan hanya melayani suami istri, akan tetapi mereka melayani dalam segala hal. Cobalah kalau Anda di rumah, Anda punya pelayan-pelayan semuanya gadis cantik. Anda senang tidak? Ya, senang lah. Sebagai senang. manusia kita senang. Itulah surga, itu gambaran surga. Al-Quran mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Jadi Al-Quran mengatakan surah Ar-Ra'd ayat 23, barang siapa yang beriman kepada Allah, mereka bersama dengan istrinya, anak-anaknya, suaminya, cucunya, orang tuanya akan masuk ke surga, berbahagia di sana selama-lamanya. Jadi bagaimana mungkin di hadapan Allah kita bersama dengan istri lalu kita bersetubuh dengan yang lain? Ini pikiran logika sehat kita ya. Di bumi aja, di bumi ada istri kita kemudian tidur sama wanita lain. Itu gimana kira-kira? Apalagi di surga, di tempat yang suci. Makanya itu hanyalah gambaran bahwa di surga itu tempat kenikmatan. Gitu. Tetapi ada satu hal, Adinda, ada satu hal. Di dalam Matius 19:29, Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri di surga. Itu gimana itu? Di mana tadi? Itu Matius 19 nomor 29, akan tetapi di terjemahan Indonesia itu dihilangkan kata istri. Kalau di original teksnya, bahasa aslinya ada di situ gune atau guneka. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat nanti di surga. Tuh. Matius baru dengar juga ya itu. Karena Baru dengar itu. lembaga Bible Indonesia menghilangkan kata istri di situ.
Malu. Malu. Tapi salahnya Lembaga Bible Indonesia kenapa harus dihapus? Itu kan janji Yesus untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Jadi kalau di Islam dijanji 72 bidadari, di Israel pengikut Yesus dijanji 100 istri. Cuman culasnya Lembaga Bible dihapus kata istrinya, dirubah. Padahal di original teksnya ada kata gune. Gune itu istri. Nah, itu dihapus. Begitu. Ada lagi? Itu aja sih Bang Juma. Cuman dari ini yang Bang Juma bilang tadi kan mengenai 100 istri itu saya juga baru dengar ini ya. Nanti baru tahu gitu. Nanti ada Matius 19 nomor 29 di terjemahan lama. Atau di KJV juga yang bahasa Inggris itu masih ada. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Elohim, karena Allah, maka dia akan memperoleh 100 lipat ganda nanti di surga. Matius berapa tadi Bang Juma? 19 sekali lagi. 19 nomor 29. Oh ya, siap. Oke. Boleh tanya jawab Oke, Bang. sebelum turun? Gimana Bang Juma? Boleh tanya jawab 2 menit sebelum turun? Yang bertanya Bang Juma ya? Iya. Kita tes IQ pemahaman anak muda Gen Z terkait data. Bukan. Yang sebisa saya tahu aja ya. Saya cuman ingin menguji kejujuran doang, bukan mau menguji iman, kejujuran. Boleh Bang Juma, boleh. Ini cuman kejujuran untuk membandingkan orang yang sudah termakan doktrin dan yang belum termakan doktrin. Saya bacakan dalil di dalam Matius 23 nomor 39. Dia berkata begini, Yesus berkata, "Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Saya mau nanya, menurut Matius 23 nomor 39 ini, Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi, lalu kapan Yesus itu bisa dilihat lagi menurut Yesus? Kapan Yesus itu bisa dilihat lagi? Ya. Jadi menurut pemahaman saya Bang Zuma, Siap. sebenarnya sih Yesus itu nggak bisa dilihat sebenarnya ya. Menurut pemahaman saya. Kalau menurut Yesus yang tadi, engkau tidak akan melihat aku lagi. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Saya juga bingung mau jawab apa ya Bang Zuma. Soalnya saya juga nggak tahu ya. Yang penting sepengetahuan saya, Yesus itu tidak bisa dilihat secara wujud asli ya. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengatakan kan itu ada patung Tuhan Yesus itu kan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan dibilang dari mana sih wajah Tuhan Yesus itu diambil? Benar kan, pasti ada pertanyaan gitu kan? Iya. Nah, jadi wajah Tuhan Yesus itu diambil dari kumpulan wajah-wajah orang Israel yang tersisa semenjak dahulu. Nah, itu. Okay. Jadi kalau ada yang mengatakan ada yang pernah lihat Yesus, gimana ya? Itu hoax itu ya. Hoax ya. Menurut saya itu ya. Iya. Oke, sepakat kita itu, sepakat. Makasih Adik, makasih. Siap Bang Zuma, siap. Makasih. Itu kerasakti itu maksudnya apa? anak kerasakti ya? Ikut. Bukan Bang Zuma. Oh, kirain silat kerasakti.
tidak. Oke, makasih. Salam kenal ya. Ya, Untuk pertanyaan juga, untuk baik. jawaban juga, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin turun Bang Juma. Makasih. Selamat pagi ya. Pagi. Anak-anak kecil aja dengarkan, ingat nggak? Anak ini masih muda kali, masih polos. Apa kata beliau? Kalau ada yang mengaku bertemu Yesus, itu hoax katanya. Itu belum dirasuki dengan doktrin tuh, belum. Halo. Ya lo. Halo. Gimana nih Bang? Udah lunas belum apa pendeta yang abang bayar itu yang jadi pura-pura jadi pendeta itu belum? Allahu Akbar. Gimana, buka kamera kita bahas Enggak. As-Zukhruf ayat Udah lunas 61. belum apanya itu? Bayarannya itu belum? Begitu ya, di Kristen gitu ya Bang? Kan Oh. yang pura-pura jadi pendeta itu Bang. Yang pura-pura jadi pendeta itu udah lunas belum bayarannya itu? Oh gitu ya. Jadi di Kristen itu boleh berpura-pura jadi pendeta ya? Oh, enggak. Kayak, hah? Kan Enggak boleh. orang apa? Orang ustaz yang apa itu? Orang gitu. Saifuddin Ibrahim kira-kira kapan Udah dia lunas pernah belum? sekolah pendeta? Kok tiba-tiba lunas pendeta belum? Pendeta Saifuddin Arom. Ibrahim? Pendeta Arom. Ternyata di Kristen itu kalau kita Woi. murtad dengan mudah kita bisa bergerak pendeta. Saifuddin Ibrahim, kemudian Arom, baru murtad Pendeta Arom. beberapa hari langsung menjadi pendeta. Pendeta Arom Begitu itu kebiasaan. yang kalian bayar Jadi Bang Suma ini kalau Yang kalian misalnya bayar naudzubillah itu. min zalik pindah itu Pendeta Arom langsung itu bergelar yang kalian bayar, pendeta Bang Zuma. Orang murtad itu di Kristen bisa langsung jadi pendeta. Arom loh, Arom contohnya. Pendeta Dia Arom murtad. itu yang kalian bayar. Dia murtad setelah datang ke kalian kita bayar dulu. berdebat. Itu tiba-tiba dia mengaku pendeta. Bukannya dia dari Islam itu, dari kecil itu. Parah sekali. Baru murtad beberapa bulan langsung bisa ngaku pendeta. Datang ke saya, ngajak saya berdebat. Katanya dia pendeta, tapi kubal-balin. Akhirnya apa? Keok. Menyatakan diri menyerah. Akhirnya syahadat kembali. Ada, itulah saudara Arom tidak mengerti Bible, cuman karena pengaruh wanita, ya dia murtad. Setelah dia murtad, dia pikir sudah berada di jalan yang betul. Bertemu dengan Bang Suma dengan title pendeta biar disegani, dibal-balin. Nggak cukup berapa bulan syahadat dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Ternyata gampang ya. Kalau orang masuk mualaf bisa jadi ustaz langsung enggak. Dia harus sekolah dulu, dia harus belajar dulu, dia harus kajian dulu, baru bisa jadi ustaz. Ini baru berapa hari pacaran dengan orang Kristen, langsung murtad, langsung jadi pendeta. Aduh, parah. Parah kali, bah. Ayo silakan saudara non muslim naik ke sini, kita diskusi baik-baik. Jangan emosi. Pelan-pelan aja. Jangan emosi tapi santai. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ikutilah. Selamat siang. Ikutilah. Selamat. Halo. Halo. Anda dibawa, Bang. Nyali Anda belum bisa, masih gemetaran lututnya. Menghadapi Bang Suma masih gemetaran, belum cukup umur.
Halo, selamat siang. Selamat siang. Dari Katolik Protestan. Halo. Protestan atau Katolik abang ini? Pantekosta kah? Saksi Yehova kah? Mesianik kah? Advent kah? Halo? Lutut masih gemetaran. Belum kuat lutut. Masih goyang-goyang lututnya. Belum sanggup dia berdiri kuat. Cuman modal semangat doang. Semangat di awal, begitu naik gemetaran, ngomong pun susah. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Zuma, sehat-sehat Bang Zuma, gas terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abang. Thank you, makasih. Salam kenal. Saudara Turun ke sini, Buala. Bang, turun Bang. Siap. Buala Soki. Semangat siang. Selamat siang Bang Zuma. Siang juga. Siang juga. Katolik Protestan, abang. Saya agama Protestan. Oke, silakan buka kamera abang. Diskusi kita baik-baik, silakan. Halo. Iya, silakan bang, silakan. Buka kamera, silakan. Oke, salam kenal bang. Halo Bang Zuma. Iya, halo juga. Kenal. Siap. Oke, kita bisa langsung di tema. Ini temanya apa nih Bang? Temanya, kalau di Islam Nabi Isa diangkat ke langit dan tidak turun-turun sampai detik ini. Nanti beliau turun untuk membawa tanda hari kiamat. Nah, ternyata di Kristen, begitu Yesus sudah terangkat ke langit, masih turun beberapa kali ke Paulus, ke Pulau Patmos, ke Ananias, ke Markus juga, dan kepada orang-orang yang ngaku murtad, datang Yesus kepada mereka. Lalu kontradiksi dengan pengakuan Yesus sendiri. Matius 23:39, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga sampai kau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, itu gimana saudara? Ini Bang. Ya. Ini menurut Alkitab ya. Jadi sesuai dengan sejarah Alkitab ya, Yesus itu baru sesuai dengan isi Alkitab ya. Saya mengatakan bahwa dari tema itu dia tidak berulang kali turun ke bumi. Ya. Ya, jadi dia dia kan juru selamat itu ya, baru sekali dia sudah menjadi penebus dunia. Dia juga di situ bukan datang hanya untuk agama Kristen Bang, tidak, tapi untuk menebus seluruh dunia ini Bang, bukan hanya untuk agama Kristen. Dia mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti setelah dia terangkat itu tidak turun-turun lagi. Gitu maksudnya bang. Kalau dia turun kiamat sudah. Iya, jadi maksud daripada ayat itu bang, ketika nanti Yesus kembali kedua kali, berarti dunia ini sudah Harmagedon. Itu dia di Wahyu itu bang. Dia sudah pas Tuhan Yesus turun kedua kali, berarti dunia ini sudah Harmagedon bang. Harmagedon itu ya, terus yang datang kepada Paulus siapa itu di tahun 50-an? Itu yang datang kepada Paulus itu bukan, itu kan penglihatan itu bang, penglihatan dalam mimpi Paulus, bukan ya, engkau ke Paulus gitu. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Tapi kok Paulus bisa melihat?
Itu kan penglihatan bang, penglihatan mimpi itu bang. Mimpi. Iya, Di dalam mimpinya Paulus. Itu- Penglihatan. apapun ceritanya, dia mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi hingga kau berkata diberkatilah dia yang datang gini, dalam Bang. nama Jadi, Tuhan. Bang Juma, untuk mendeskripsikan isi Alkitab itu bang, dia tidak boleh kita membaca Alkitab itu hanya sepotong-sepotong ya. Jadi kita kalau harus memahami isi Alkitab bang, jangan sepotong-sepotong bang. Jadi kita baca semua temanya apa, ya itu judulnya apa. Kemudian kita pahami secara satu persatu per ayat. Saya percaya Bang Juma hanya membaca deskripsi di situ, hanya membaca satu ayat saja. Oke. Coba Bang Baik, selesaikan dulu dari ayat dari atas Oke. sampai ke bawah itu Bang. Nah, itu. Ya, coba ketika Bang. Yesus berkata engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Menurut saudara, ketika Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi, lalu kapan manusia bisa melihatnya lagi? Kapan? Itu kan ya, ada juga orang Bang dikatakan dalam mimpi ya bisa melalui Coba saudara tunjukkan. itu secara Coba tunjukkan. Boleh tunjukkan ke saya di mana dalilnya Paulus mimpi bertemu Yesus? Kayaknya itu karangan deh. Silakan. itu pada saat bukan Di mana dalilnya bahwa Kristen, Paulus ini kan sebenarnya bukan halo Bang. enggak, Anda mengatakan dengarkan dulu, Bang. bahwa Paulus bermimpi. Anda mengatakan Bang, Paulus ini- bermimpi itu dalilnya di mana? Dengar dulu. Apa yang saya harus dengarkan kalau cuman karangan? Di mana dalilnya Paulus? Ya, di mana Paulus bermimpi Itu bukan karangan. bertemu ya? Bang Juma Di itu bukan mana? karangan. Ya, kalau bukan karangan berarti ada dalil. Di mana Dengar dulu, dalilnya Bang. Paulus Saya bermimpi? kasih penjelasannya. Enggak butuh dalilnya penjelasan. gitu. Itu Saya ada di- butuh dalil. Dengar dulu Bang, saya Di mana? sampaikan sama Bang. Di mana dalilnya Paulus Dalilnya bermimpi? begini Bang, ketika Paulus dia di dengar dulu Bang, saya Anda yang sampaikan ini, Anda Bang. yang mimpi kayak Jadi gini, Anda yang sebelum mimpi Yesus, mungkin. sebelum Paulus itu menjadi pengikut Yesus, Ya, di mana Bang. Paulus Saya kan menerangkan, bermimpi? Bang. Di mana? menyampaikan itu. Di mana Paulus bermimpi ketemu Lihat kita, Bang, lihat Yesus? kita, pada di- Ya, coba tunjukkan di mana dalilnya. Jadi ceritanya begini Bang, dia ini kan Anda yang mengajar bermimpi Kristus, dia nggak percaya. ternyata Sama dengan bukan Paulus sama dengan Bang yang Juma ini. Bang bermimpi. Juma ini kan nggak percaya ini. Saudara yang bermimpi Abang ini kan nggak percaya berarti. sama Yesus ini. Justru saya percaya. Abang ini kan Justru saya percaya kepada Abang percaya? Yesus. Iya, dia mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saya percaya. Tidak ada lagi orang yang bisa melihat Yesus kecuali nanti ketika dia datang untuk yang kedua kalinya. Nah, yang datang kepada Paulus itu siapa? Ayo. Masolang generasi. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Nah, ngarang lu, ngarang lagi, ngarang aja terus. Ngarang, Paulus mimpi. Masa mimpi sampai dia menulis 13 kitab? Mimpinya berepisode. Berapa lama dia harus bermimpi untuk menulis satu kitab Roma? Berapa lama dia harus bermimpi untuk mengarang kitab Galatia? Aduh, Paulus mimpi. Ada aja ini Kristen. Aduh. lihat bahwa dia Aduh. Moderator, turunkan moderator. Aduh, sudah bohong, dusta. Aduh, agama 2000 tahun didirikan di atas dusta.
Dusta, dusta, dusta aja terus selama 2000 tahun kamasih 2000 tahun melakukan kebohongan. Paulus bermimpi ketemu Yesus. Bagaimana itu teman-teman? Ada orang menulis buku 13 kitab hasil mimpi. Panjang kali mimpinya Paulus. Gimana lah itu, berapa kali tidur dia? Rumah. Sudah di mana? Sudah di mana rumah ini? Oh, ini sudah data sekian. Sampai sini, tidur lagi. Bangun. Sambung lagi ayatnya, sambung. Sambung lagi. Sambung, udah tamat. Pandai kali bah. Culun. Manusia culun ingin berkarya di depan kebenaran di zaman yang sudah canggih modern, masih juga hidup di angan-angan agama ilusi. Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang diterangkan kemudian Al-Quran itu jauh lebih akurat. Bahwa Nabi Isa alaihissalam terangkat dan tak pernah terlihat lagi. Nanti akan datang di akhir zaman sebagai tanda kemudian kiamat akan datang. Dan saat itulah kemudian semua akan melakukan pemberkatan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Jelas itu. Oke, paham sampai sana? Al-Quran tidak bisa goyah dengan doktrin-doktrin mimpi seperti tadi. Ya, engkau tidak akan melihat aku lagi. Sampai kapan? Sampai datangnya tanda kiamat, yaitu ketika datangnya Nabi Isa. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Al-Quran lebih tegas, tidak ambigu. Lalu yang datang kepada Paulus itu siapa? Itu mimpi bang. Terus 13 kitabnya dari mimpi. Panjang kali mimpinya. Mimpi sampai tak berak-berak dia. Siapa ini ya? Wah, kurang ajar juga ini. Ini ada informasi Dinda, teman-teman sekalian mohon perhatian ya. Ada informasi dari Dinda Ustadz Dio, ada akun atas nama Borneo Dakwah. Siapa ini? Borneo Dakwah ini ya, dia kemudian melakukan merelai debat-debat Bang Suma. Di situ dia pasang barcode untuk donasi. Saya ulang lagi, Borneo Dakwah pasang barcode untuk donasi, untuk kepentingan pribadi berarti ya, tanpa izin ke Bang Zuma. Itu dia pasang barcode untuk donasi tanpa izin. Ini pelanggaran, tidak boleh sebenarnya, harusnya ada izin. Debat-debat saya ini kulihat dia ini tampilkan. Mungkin sekarang lagi di live-kan juga nih. Dia merelay juga ini sekarang. Tolong ya pemilik Borneo Dakwah, jangan mencari keuntungan ya secara pribadi tanpa izin ke
kepada tim saya gitu kan ya. Nggak boleh. Jangan. Tolong Dinda Dio ditindaki itu. Ditindaki, kasih peringatan. Nanti kalau dia melanggar lagi kita ini seperti biasa kita tempuh jalur hukum. Tidak boleh dia mengatasnamakan debat Bang Zuma lalu kemudian minta donasi. Nggak boleh. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Tinggalkan itu ya. Yang jelas yang nonton di sana mohon keluar dari situ. Jangan nonton di sana. Nonton di sini aja. Fajero. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Kandaku. Gimana kabar Kanda? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Saya mau tanya dulu ini Dinda. Boleh? Boleh Kanda. Iya. Kalau membuat sebuah kitab setebal ini ya, kitab suci dari mimpi itu kira-kira kata temanku episodenya banyak mana mimpinya dengan sinetron Tersanjung. Allahu Akbar. kita aja bikin tesis 150 halaman nggak bisa sambil tidur Kanda. Iya ya. Habis sampai berkitab-kitab, berjilid-jilid, masya Allah. 13 buku dari mimpi, parah kali Pak. Lanjut ya, mungkin ada yang disampaikan. Ya, buat teman-teman netizen di bawah, kawan-kawan yang sedang menonton acara ini, kami himbau kepada saudara pemilik akun Borneo Dakwah, ya mohon dikonfirmasi kepada tim kita APII Pusat ya untuk hal atau kegiatan yang sedang Anda lakukan. Ini sudah kami pantau beberapa hari sebenarnya Kanda. Cuman belum sempat ternotis, makanya langsung saya sampaikan ke kita tadi. Ya, jadi tolong teman-teman yang melakukan hal-hal seperti itu tolong dikonfirmasi karena Bang Zuma pribadi nggak pernah melakukan hal seperti itu. Jadi tolong kami notice dari sini langsung, dan saya yakin orangnya juga sedang merelay sekarang. Ya, tolong untuk tidak melakukan hal seperti itu. Ya, tolong dihargai. Kita kalau memang kita nggak tahu ya ini muslim apa bukan, wallahu alam. Yang jelas perbuatan itu melanggar aturan, gitu ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah sudah kita pantau sejak beberapa hari yang lalu. Mohon kalau untuk hal-hal seperti itu dikoordinasikan dulu. Kalau sudah dapat izin baru lanjut. Kalau enggak ya mohon dihentikan. Ini kita notice dari sini, dan tim kita sedang memantau juga beberapa akun-akun yang lainnya. Borneo Dakwah. Ya, Borneo Dakwah di YouTube. Ya, tolong itu di YouTube ya, Dek? Yes, di YouTube Kanda. Ya, bukan kita ini ya teman-teman ya, kita nggak menghalangi kawan-kawan yang ingin menyiarkan dan ikut andil. Bahkan kita anjurkan bahkan tap-tap layar pun kalian sudah ambil andil insya Allah dalam acara seperti ini. Tapi tolong hal-hal yang sifatnya donasi atau yang sifatnya terkait dengan keuntungan pribadi itu koordinasi dulu kepada tim kita. Terima kasih Kandaku. Lanjut Kanda. Oke. Ya, mohon teman-teman yang ada di sana sebelum ada konfirmasi dari pemilik channel ke tim kita agar kiranya meninggalkan channel itu ya untuk sementara. Nanti kalau misalnya dia ada menghubungi kita terus rupa-rupanya dia sudah izin kepada siapa gitu, kalau pada saya sih nggak pernah gitu. Borneo. Iya, baik. Ada petunjuk dari teman kita dari Polda. Somasi langsung Bang 3 kali 24 jam. Jika nggak ada permohonan maaf, segera di LP-kan. Oke. Makasih abangku yang sedang nyimak.
Oke, lanjut teman-teman sekalian, silakan yang non muslim sedikit lagi naik, silakan kembali kepada tema kita terkait dengan As-Sukrub dan Matius 23 ini. Halo Bang Justinus Tobi, semangat siang. Semangat Bang. Ya, dari Katolik Protestan. Dari Kristen. Silakan buka kamera Bang. Kayaknya belum bisa Bang. Belum bisa. Oke. Mohon maaf abangku ya. Nanti kalau sudah bisa baru naik ke sini ya Bang. Bolongnya, oh ya, followernya kurang. Iya, iya abang ya. Makasih. Yo. Bisa bertanya saja bisa Bang. Buka kamera dulu Bang. Hanya iya, maklum tidak bisa ini ya. Ya nanti naik lagi Bang. Kalau sudah bisa, Anda boleh bertanya sampai 3 juta pertanyaan. Silakan saudara non-muslim yang mau berdiskusi naik. Halo saudara Manahan Hasiholan, silakan. Ya, tapi Kanda, saya di bawah saja Kanda. Ya, makasih Dinda, makasih. Ya, sama-sama Kandaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman naik lagi ke sini, kita diskusi, lanjut lagi diskusinya. Halo Juma, Ya, percaya nggak Muhammad masih hidup atau udah mati? masih hidup, Masih hidup, Muhammad masih hidup. masih. Wah, Al-Quran dalilnya surah Ali gimana, Imran, coy? Ali Imran Dalilnya mana, ayat coy? 169. Sejatinya orang itu tidak ada yang mati, Bung, cuman pindah alam saja. Buktinya Yesus masih bertemu dengan Nabi Musa, artinya orang yang sudah mati itu masih hidup. Oke. Lagi pula Nabi Muhammad boleh pindah alam ke alam barzah, boleh. Tapi beliau sudah menitipkan kemudian jalan keselamatan yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, apa yang dititipkan Yesus kepada Anda? Dalilnya Nggak ada. Muhammad masih hidup. Jangan berkata. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Nah, gitu. Terus yang di Mekah itu siapa? Beliau kemudian sudah pindah alam tetapi mewariskan kemudian Al-Quran. Nah, Yesus mewariskan apa kepada Dalilnya orang-orang mana, Kristen? Jangan bertakia, jangan membohongin umat. Buka kamera boleh? Kesempatan pertama. Kesempatan kedua. Terus yang di Mekah itu siapa Juma? Yang Kesempatan di Mekah siapa? ketiga. Oh, nggak bisa dia diskusi, Waduh, ketakutan dalilnya dia. aja nggak. Kamu ke gereja colok pantat pendeta. Ilmu Islam tidak akan bisa sampai di otakmu. Ketutup terlalu banyak lemak babi di otak. Halo, selamat siang saudara Doni. Ya, siang. Silakan buka kamera, Bang. Mana? Silakan. Ya. Gimana Bang Juma? Makasih, Maun. Iya, buka kameranya, Bang. Silakan. Ini udah. Belum. Hah? Kok di saya udah ya? Mana ya? Mana Bang? Iya, tunggu. 40 detik lagi baru kebuka. Silakan. Ya kenapa ya? 40 detik ya? Baru pertama nih Bang.
Kayaknya tabrakan deh permintaan saya dengan permintaan moderator. Biasanya gitu. Oh, iya bang, gimana bang? Salam kenal. Iya. Salam kenal juga Bang Doni. Jadi Protestan ya? Iya, betul. Oke, sip. Nah itu gimana itu Bang pengakuan Yesus? Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga kalian berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi gini bang, ini tafsir saya ya. Iya. Ya. Jadi itu memang diperuntukkan bagi umat Israel waktu itu Yahudi. Iya. Jadi dia itu istilahnya pengajaran terakhir dia akan dikorban, dia akan mati di kayu salib dan akan tidak ketemu lagi gitu loh maksudnya. Gitu tujuannya. Iya. Jadi nanti pada akhir zaman dia orang-orang Yahudi akan mengakui bahwa Yesus itu nanti benar bahwa dia adalah Tuhan gitu loh. Jadi pada saat terakhir pengajarannya dia berbicara seperti itu. Kamu tidak akan melihat lagi di muka bumi. Dia tidak akan melihat di muka bumi loh. Karena dia pada saat di muka bumi dia kan sebagai manusia. Firman yang telah menjadi manusia gitu kan. Nah pada saat dia di muka bumi itu dia berkata, kamu tidak akan melihat aku lagi. Karena memang orang Yahudi dulu selalu menolak keberadaan Tuhan Yesus gitu loh. Makanya dia bilang, kamu tidak akan melihat aku lagi di bumi. Nanti pada akhir zaman baru dia akan melihat, mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Makanya dia bilang terpujilah dia, terpujilah dia, diberkatilah dia yang atas nama Tuhan, gitu kan? Iya. Iya. Nanti itu akhir zaman akan terjadi seperti itu, gitu loh. Itu tafsir saya. Iya. Gitu loh, Bang Juma. Lalu yang dilihat Paulus di bumi itu siapa, Bang? Maksudnya yang dilihat yang di bumi? Ya, kan Paulus melihat di bumi. Datang kepadanya, siapakah engkau Tuhan? Aku ya, itu Yesus. dalam penampakan. Dalam penampakan artinya gini, dalam penampakan tidak terlihat wujud. Dalam penampakan semacam gini. Kan kuasa Tuhan tuh bisa apapun yang dilakukan. Dalam penampakan dia melihat bahwa itu Yesus gitu loh. Tapi memang pada saat zamannya Paulus dia nggak bertemu, tapi dalam penampakan, dalam kekuasaan Tuhan dia menampakkan diri kepada Paulus gitu loh. Silakan buka kameranya dulu, Bang. Ini udah belum muncul di sini. Pencet apa ya, Bang? Nggak ngerti, saya baru main TikTok. Ada permintaan saya kirim, Bang. Permintaan. Ntar. Yang mana ya? Yang sempurnakan bukan sih bacanya, Bang? Tinggal terima gitu. Nggak ada, Bang. Coba buka kamera, diklik aja buka ini kamera. buka kamera, saya bisa lihat sendiri nih di HP saya. Oh, kok bisa ya? Kok nggak bisa di sini? Di HP saya bisa lihat saya ini. Kenapa ya? Nggak ada di sini. Apa ya? Saya pakai HP sih. Iya, sama. Tapi saya bisa lihat tuh, Bang. Iya, kalau abang sendiri lihat di sini nggak ada. Iya, pencetnya apa? Di sini ada bacanya simpan, efek, sempurnakan gitu doang. Simpan. Oh. Nah. Gitu. Oke, Bang. Gimana, Bang? Ya itu penjelasan saya begitu, Bang. Ya, kan dia mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Hingga engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Betul. Sekiranya yang datang kepada Paulus itu Yesus, maka Paulus akan berkata diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi Paulus tidak mengatakan itu. Berarti kesimpulannya yang datang itu bukan Yesus. Enggak. Itu kan kalau lihat dari atasnya, bacaan dari atasnya itu kan karena penolakan bangsa Yahudi terhadap Yesus kan, maka Yesus kecam orang-orang Yahudi itu kan. Jadi dia bilang, betul. Iya, makanya dia bilang engkau tidak akan melihat lagi, maksudnya tidak akan melihat lagi di muka bumi gitu. Itu pengajaran terakhir dia akan terangkat ke surga gitu loh. Nah nanti akhir zaman baru akan akhir zaman. Berarti yang datang ke Paulus itu kalau yang saya tahu kayak semacam teofani, artinya gini, penampakan gitu loh.
Tapi Yesus juga berkata kalau ada yang mengaku bertemu Mesias, jangan kau percaya, itu bukan Betul. aku. Betul, banyak nabi-nabi palsu yang akan mengaku nama Yesus, betul. Nah, Dia salah makanya, satunya. jadi dia itu peringatkan, jangan gitu loh. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, peringatan Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Jadi gini, ada yang mengaku Yesus, tapi dia membawa tidak pengajaran sesuai dengan yang Yesus katakan, gitu loh. Ya, bukannya Jadi itu Paulus. yang Yesus katakan, jangan engkau percaya. Artinya jangan engkau percaya kalau nanti ada yang mengatasnamakan saya. Tapi artinya pengajaran itu menyimpang gitu loh. Nah, bukannya pengajaran gitu. Paulus Jadi, itu antisipasi lah, menyimpang. kasarnya gitulah, antisipasi. Ya, bukannya ajaran Paulus itu sangat menyimpang. Menyimpangnya di mana ya? Menyimpangnya, dia mengatakan bahwa Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Iya, dia memang mati di kayu salib. Betul. Kata siapa dia mati dengan jalan kutuk, Bang? Kata siapa? Ada di Injil, ada di kitab. Iya, kata siapa? Kata siapa? Gini, gini, kata siapanya di Injil ada. Cuman ntar saya cari ya. Ada, tapi saya nggak hafal semua sih. Iya, kata Tapi Paulus ada. sendiri. Paulus yang mengatakan Enggak, itu. Yesus pun berkata gitu. Tidak pernah anak manusia akan tinggal di muka akan tinggal di dasar bumi itu di tanda kematian itu tanda untuk angkatan jahat. Yang saya maksud di sini, siapa yang mengajarin Paulus bahwa Yesus itu akan mati dengan jalan kutuk? Enggak, bukan jalan itu. Jadi gini, dia memang harus mati gitu loh dalam Kata Paulus. Dia harus mati. Kata Enggak, Paulus. bukan Yesus pun bilang begitu. Kata Paulus, itu kata Paulus, Bang. Enggak, di Matius juga ada, Bang. Sekarang kan Yesus mengatakan, dimuliakanlah aku di kehadiratmu sebelum dunia ada. Ya, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Nah, Yesus itu anak yang dikasihi. Yesus orang yang diberkahi. Terus kenapa Paulus mengajarkan Yesus mati dengan jalan kutuk? Iya, gini, bukan di Paulus, maksudnya Yesus pun pernah berkata, aku harus. Di mana Yesus mengatakan dia harus mati dengan jalan kutuk, itu di mana? Di Matius, Bang. Di Matius. Di mana di Matius Yesus mengaku dia mati dalam keadaan kutuk? Iya, silakan Bang. Kita tunggu ya teman-teman sekalian. Karena Yesus itu sendiri mengatakan, aku tidak akan mati. Yesus mengatakan tidak ada orang yang bisa mengambil nyawaku. Ternyata tentara Romawi bisa. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Ternyata Paulus bisa. Atau jangan-jangan yang datang ke Paulus penyesat yang memakai nama Yesus. Ada Bang dalilnya? Aku akan mati dengan jalan kutuk, ada. Kita tunggu 2000 tahun akan datang. Ntar saya naik lagi dah Bang, saya cari dulu ya. Oke Abang. Ya, ntar naikin lagi ya Bang ya. Silakan. Makasih loh Bang, udah salam kenal ya. Iya, sama-sama.
Nggak ada ternyata, Bang Doni. Capek abang cari sampai Paulus naik haji, tidak akan Anda temukan itu, Bang. Aku dong. Ternyata nggak ada dalilnya. Tidak bertentangan katanya. Orang yang dimuliakan, orang yang dikasihi, orang yang dikasayangi, malah mati dengan jalan kutuk oleh Paulus ajarannya. Gimana dong? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Maaf, Brenda. Ini pemilik channel Borneo. Iya, Brenda. Ya. Dari mana ini, Bang? Kok saya kaget diinformasikan ada pasang barcode. Untuk apa itu? Kalau untuk link saya belum ini, Brenda, nggak ada donasi, belum ada masuk. Iya, jangan dicontoh orang-orang luar sana pakai barcode begitu, Abang. Nanti dibilangnya instruksi kita, kan tidak bagus kayak gitu. Siap. Ini saudara sudah hubungi Ustaz Alif nggak? Ustaz Alif kemarin sama Pak Desugi, Brenda. Enggak, Ustaz Alifnya, Ustaz Alif. Oh, belum. Mohon hubungi beliau untuk masukkan channel antum ke dalam tim Menara Siar. Silakan aja, tapi mohon jangan kasih barcode kayak gitu, ya, Bang ya. Siap, Brenda. Mohon maaf salah. Iya, nanti saya tunggu informasi dari Ustaz Alif ya. Saya minta nomornya aja, Brenda, kalau bisa minta tolong. Nanti coba kontak sama Ahi Sugi. Nah, yang ada itu cuma nomornya Pak Desugi. Karena yang detailnya kan saya hilang tuh. Oke. Hubungi beliau aja kalau gitu. Siap. Minta nomornya Ustaz Alif. Jadi gini, saudara, kita senang kalau banyak menara siar. Cuman kalau ada hal-hal yang tendensius terhadap kepentingan pribadi itu, kita sejauh mungkin kita hindari, kan gitu ya. Bisa ya? Benar. Mohon maaf, bisa. Oke, baik. Tetap semangat. Insya Allah channelnya akan menjadi channel yang besar. Siarkan kemudian misi-misi kita. Oke, sip. Saya nanti koordinasi dengan Ustaz Alif ya. Siap. Oke, terima kasih abangku. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sudah selesai kasusnya. Alhamdulillah, beliau ternyata tahu nomor kontak saya. Itulah orang yang baik, orang yang benar. Ketika khilaf, dia datang memohon maaf. Alhamdulillah, itulah ciri seorang muslim yang baik. Kesalahan beliau hanya gara-gara pasang barcode untuk donasi aja sih sebenarnya. Dan itu tidak diizinkan. Anda boleh menyiarkan dialog lintas agama, Bang Zuma, boleh. Tapi dengan seizin tim. Boleh, kami senang, kami bangga kalau Anda menyebarkan materi-materi dialog ini. Kami tidak membatasi diri untuk itu. Tapi mohon secara legal laporkan channel Anda kepada tim saya, tim Bang Zuma, supaya bisa kita pantau. Nah, seperti ini ada barcode seperti itu tidak boleh. Tidak boleh, kecuali ada penggalangan dana untuk kemaslahatan umat. Ya kan ya, bersama dengan misi Bang Zuma untuk mendirikan sekolah apologet yang saya janji kita sudah bergerak di tahun 2026. Saya masih menunggu timingnya yang tepat gitu ya teman-teman. Kalau sudah ada dukungan dari semua pihak, ayo kita
segera kita lakukan peletakan batu pertama sekolah, baru kita jor-joran. Kalau teman-teman sudah, ayo bang semua kita donasi sikit-sikit, kita berjuang untuk bangun sekolah apologet kita, baru kita segerakan. Jadi kita nggak memaksa gitu. Kita minta ke umat yang menyegerakan niatan kita ini bisa diijabah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, silakan mohon maaf tadi kepada pemilik Borneo Dakwah. Saya mohon maaf ketika saya menginstruksikan agar meninggalkan channel Abang, itu dikarenakan saya belum tahu kalau ternyata Abang juga masuk ke dalam pergerakan apologet Islam Indonesia. Dalam hal ini kalau nggak salah beliau ini dari API juga, kalau nggak salah, tapi saya nggak tahu, lupa saya dari mana beliau. Hanya saja saya tidak ingin kalau itu terkait dengan kepentingan pribadi teman-teman. Kalaupun ada, silakan. Misalnya saya lagi butuh biaya, orang tua saya sakit, anak saya sakit, bisa kita bantu. Semuanya bisa kita bantu, insya Allah. Tapi jangan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi secara ilegal. Oke, silakan teman-teman, naik lagi. Saudara-saudara kita yang non-muslim. Oke, beliau tidak tahu kalau ternyata dilarang untuk pasang barcode. Alhamdulillah sudah mengakui. Sahabat kita dari Samarinda. Halo, selamat siang. Halo, Den Rakatua. Mau pakai bedak cowok. Enggak, tinggal pakai bedak. Suruh pakai bedak. Mama lu suruh pakai bedak. Suaminya disuruh pakai bedak. Kok bisa? Ada apa suami disuruh pakai bedak? Silakan teman-teman yang non muslim naik. Live kita dibatasi di beberapa wilayah. Selalu gitu TikTok ini. Ada apa sih Tok? Kamu kok dendam kali sama aku Tok? Oke teman-teman, kita lihat dari tadi ya, dari beberapa saudara kita non muslim yang naik, yang ingin membela imannya, tapi ternyata ada yang baru mau cari data, ada yang baru mau cari dalilnya, dan tidak dapat akhirnya dia minta turun gitu ya. Banyak kejadian-kejadian aneh memang ketika tema ini yang kita bahas. Kenapa? Karena terciduk adanya sosok asing yang bukan manusia tapi ngaku Yesus datang kepada Paulus kan gitu. Nah, ini permasalahan besar. Kalau ternyata Al-Quran itu betul bahwa Nabi Isa itu datang nanti di akhir zaman, dan kalau pernyataan Yesus di Matius 24 itu betul, dia datang nanti di akhir zaman, begitu juga di Matius 23 itu betul nanti dia datang di akhir zaman, maka siapa yang mereka sembah di gereja itu selama kurang lebih 2000 tahun? Maka pantaslah ketika Yesus berkata, aku tidak mengenal kalian. Tapi kami mengusir setan pakai namamu. No, aku tidak mengenal kalian. Tapi kan kami bernubuat pakai namamu. Aku tidak kenal kalian. Kami mengusir setan loh pakai namamu. Aku tidak mengenal kalian. Titik. Lalu yang selama ini kami pakai namanya ya deh, EGP. Tanya nenek lu. Udah aku bilang waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku, kau nggak percaya. Udah aku bilang waspada, akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kau tidak percaya. Bang Suma sudah mengajarkan padamu, masih juga kau tidak percaya. Begitu naik di Komal kau cuman curhat. Tidak bisa kau tegakkan keyakinanmu. Gitu. Juma. Ya. Itu gimana dengan Arum tuh? Ya itu lagi, aduh itu lagi. Kamu tidak malu. Itu lagi. Kamu gak malu. Dia itu murtadin.
Dia murtad di mana? murtadin. KTP-nya masih Islam loh. Murtadin. Dia Cuma jangan jadi murtadin. pembohong. Dia punya cewek calon istri Kristen pemakan babi. Gitu. Kan orang di Kristen itu tidak langsung dibaptis, tuyul. Katanya diajarin dulu, bla 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 bla, diajarin lah dulu supaya paham. Pas ditanya tetap aja culun. Nah, dia melihat saya Iman berdiskusi, Kristen nggak bisa babak digoyang, belur Pak. semua Nggak wakil bisa agamanya digoyang, barunya, begitu. Iman Kristen gak bisa Begitu. Iman Kristen bisa digoyah, memang kan udah pakai otak. Sekali kau katakan ini pisang-pisang, EGP dengan apapun yang orang bilang, kan begitu tuyul. Aneh, manusia tak punya malu. Itulah Al-Quran katakan ulaika kal an'am balhum adallu, lebih hina dari binatang ternak. Itulah kau. Kalau ditanya gak mendengar, disampaikan gak percaya. Padahal fakta demikian adanya. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Dinda Dio naik dong. Maaf mediator, jangan turun dulu, mau nanya dong ke Pak Ustadz. Ya boleh. Silakan naik dulu dek. Kita mau dek, mau sholat. Ya tadi itu yang mau nanya itu kenapa beliau naik dulu dek, mau ke sembahyang dulu, mau ke sembahyang zuhur dulu. Oke, moderator jadi toh. Oke, sholat kayak dulu sebentar di. Oke, siapkan aku. Iya. Penrek mana nih roto ane culunias Jawa. Balik lupa ulunda. Masya Allah. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau naik silahkan. Ogi, iya. Ogi asli tuh. Kalau saya Ogi juga, tapi nggak bisa bahasa Ogi. Silakan teman-teman yang mau naik diajukan permintaannya. Bang, daging babi enak bang. Nggak lucu. Waalaikumsalam, teman. Katanya agak makasih. Naik, no. Ya lebih banyak bang. Apa itu kayak begitu tuh? Itu agak makasih itu kayak gitu. Apa ini orang-orang Kristen ini? Dikiranya lucu lah itu kayak gitu. Agak makasih konon. Ya silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibantu bicara sama Bang Zuma? Lagi sholat, beliau lagi sholat Bang Azam. Sholat. Iya. Ada mau disampaikan silakan, nanti kita bantu sampaikan insyaallah. Bisa ngobrol langsung sama Bang Zumanya atau gimana? Bisa, tapi beliau lagi sholat Bang. Lagi sholat zuhur di sana. Boleh. Iya, di sana sudah masuk waktu zuhur. Kalau nunggu di sini boleh Bang. Iya. Ini abang ini Kristen apa non-Muslim? Islam Bang. Islam. Bang. Islam dia teman-teman. Ada yang minta itu. Ya, ada yang mau disampaikan abang? Sampaikan aja, nanti kita bantu sampaikan. Bisa langsung. Oh gitu Bang ya. Enggak langsung ngobrol sama Bang Zumanya atau gimana? Beliau lagi sholat abang. Udah 3 kali abang nanya itu. Bisa nunggu saya di sini Bang. Ya mohon maaf ya bang, dibawa aja dulu ya. Karena kalau saya iakan abang, nanti yang lain pasti akan menuntut hal yang sama.
Abang turun dulu, nanti kalau Bang Zuma sudah datang, baru silahkan. Gitu ya Bang ya, mohon maaf ya. Karena kalau saya nggak turunkan, nanti teman-teman muslim yang lain akan protes juga. Loh, Bang Dio itu dibiarin, kami naik diturunin. Gitu Bang ya. Oke, teman-teman yang mau berdiskusi, silahkan. Kalau sama aku, ini aja, bonus aja, bonus. Kalian bertanya aja, teman-teman Kristen. Ini kalau ada Bang Zuma baru diskusi tentang Bible. Itu Paulus Bang dia. Oh iya, jangan, nggak boleh gitu. Kita menilai secara zahir saja. Kalau zahirnya dia ngaku sebagai Muslim, ya udah, kita terima dia Muslim. Silahkan teman-teman yang mau naik berdiskusi. Arum Palaka, silakan abang Arum Palaka, Muslim atau non Muslim? Assalamualaikum. Suaranya kecil Bang. Halo. Ada bonus THR? Belum kelihatan THR. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Abang? Ya, ini tadi yang saya tangkap Abang Zuma, saya Muslim. Penjelasan terkait kitab yang dari mimpi, yang ngorok, ya catat Paulus, catat. Ini yang saya mau perjelas, apakah 13 kitab itu ini semua mimpi ya? Kita sering-sering aja Bang, saya juga mau tahu. Wallahu alam. Nanti tunggu Bang Zuma ya Bang. Itu statementnya Bang Zuma, nanti beliau yang akan menjelaskan. Kalau sama aku, ya kalau sama aku biasa berikan kesempatan teman-teman Kristen untuk bertanya tentang Islam. Oke, kalau gitu Bang. Oke, siap. Makasih ya Bang. Siap. Ya. Iya, semangat. Ya. Ya, teman-teman Kristen, kesempatan nih Bang Zuma lagi istirahat, ya kan? Kalian kan sering tuh, aku mau nanya, kau takut ditanya. Nah, ini kalian naik bertanya, ayo naik. Silakan. Beliau lagi sholat sebentar. Kalau udah selesai sholat baru nanti lanjut. Ya, Asyifa. Halo, selamat. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Muslim? Ya Bang. Abang Muslim? Muslim Bang. Ya, ada yang mau disampaikan Abang? Itu turun dulu deh Bang. Turun dulu? Kasih Bang. Turun dulu Bang. Ya, sama-sama. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau naik untuk bertanya, silakan. Assalamualaikum Bang Tito. Waalaikumsalam. Dio Bang Dio. Tito, mohon izin untuk bertanya. Silakan Abang. Menurut Bang Tito, apakah Dio Bang Dio. Oh, sorry. Bang Dio, apakah orang yang menjadi korban itu atau teraniaya itu termasuk nanti masuk surga? Yang menjadi korban? Korban apa Bang? Nah, ini contohnya kan orang Kristen Oten itu kan menurut saya, ini pandangan pribadi Bang Dio, kan korban dari para pendeta dan kakek neneknya sehingga dia jadi Oten. Nah, apakah kategorinya mereka ini korban atau gimana? Tolong penjelasannya Bang Dio. Ya, maksudnya Oten ya? Ya. Itu kan korban menurut saya. Ya, siap Abang. Ya, jawabannya ada di surat Al-Ahzab ayat 64 sampai 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira
khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'faini minal 'adzabi wa la'anhum la'nan kabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dan Allah siapkan bagi mereka neraka sa'ir. Siapa orang-orang kafir itu? Itu yang mengatakan innallaha thalithu salasah. Nah, sekarang kalian bisa cek di zaman kita sekarang siapa yang mengatakan Allah itu 3 pribadi, Allah itu 1 dari 3 Tuhan. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu salasah. Sungguh telah dilaknat orang-orang kafir itu. Sungguh orang-orang kafir itu telah mengatakan sesungguhnya Allah itu 1 dari 3 Tuhan. Surah Al-Maidah ayat 73. Oke. Nah, berarti dalam surah Al-Ahzab ayat 66 ini siapa yang dimaksud? Ya oten-oten. Yang tadi abang tanyakan tadi. Mana sisi pendalilannya? Kita lanjutkan ayatnya ya. Al-Ahzab ayat 64 sampai 68. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, mereka tidak punya penolong yang bisa menolong mereka. Pada hari wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, dan mereka berkata sambil menyesali, aduhai alangkah indahnya dahulu seandainya kita mentaati Allah dan mentaati Rasul, ini Nabi Muhammad SAW. Wa qalu rabbana, dan mereka berkata, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya dahulu kami mentaati sadatana, pembesar-pembesar kami, pendeta-pendeta kami, wa kubara'ana, tokoh-tokoh besar kami, pendeta, rahib-rahib kami, dan seterusnya. Nah, itu korban ini korban nih. Ya, ini korban penyesatan para pendeta. Fa'adalluna sabila, dan sehingga mereka pun menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah mereka azab 2 kali lipat, dan wal'anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Makanya sudah berkali-kali kita bilang kawan-kawan Kristen itu harusnya banyak bersyukur. Ada orang seperti Bang Zuma, teman-teman APII mengingatkan kalian, yang kalian sembah itu bukan sesembahan yang benar. Gak percaya? Ya udah, naik diskusi baik-baik. Tiap hari loh Bang Zuma berkhidmah untuk teman-teman. Mau diskusi baik-baik silahkan. Tapi apa yang kita lihat? Ada yang berdiskusi baik, ada, dan itu bisa terjadi insya Allah. Tapi kebanyakan kawan-kawan ini lebih mendahulukan emosi, lebih mendahulukan perasaan, sehingga apa? Yang keluar hujatan, yang keluar makian. Ini, jadi korban-korban ini nanti juga sama nasibnya. Teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 64 sampai 68. Ini semua para korban-korban penyesatan para tokoh-tokoh mereka. Ya, silahkan dicek sendiri ayatnya, dan kalian bisa apa namanya periksa langsung, datanya ada di surat Al-Ahzab ayat 64 sampai 68. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau tafsirkan wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila, yang ayat 67-nya, Ibnu Katsir bilang begini, qala Taus bin Kaisan bilang begini, sadatana maksudnya apa? Yakni al-asyraf, orang-orang mulia. Wa kubara'ana, para pembesar-pembesar kami, maksudnya yakni al-ulama, ulama-ulama mereka, ya pendeta, rahib, dan seterusnya. Yakni maksudnya apa? Ittaba'na sadata wa humul umara'u wal kubara'u minal masyayikhah. Kami telah mengikuti
tokoh-tokoh kami, yakni maksudnya mereka adalah para pemimpin dan para pembesar-pembesarnya dari kalangan masyaikhah, dari kalangan guru. Kan dipanggil guru kan? Mereka dipanggil pendeta, mereka dipanggil sebagai tokoh, orang yang dihormati, yang bentar. Ada ini masuk. Jangan-jangan THR. Ya Allah, THR ya Allah. Bentar ya teman-teman ya. Wa khalafna ar-rusula wa i'taqadna anna 'indahum syai'an wa annahum 'ala syai'in fa idahum laisu 'ala syai'. Dan kami telah menyelisihi para rasul yang diutus. Ini kan tiap hari kita dengarkan nih Bang Zuma menjelaskan siapa itu Paulus, bagaimana ajarannya, siapa itu Yesus, bagaimana ajarannya, ini bentuk kontradiksinya, dari sini ininya, semua dijelaskan. Alhamdulillah. Tapi ya nggak mau didengarkan, ya sudah. Nah, ini dari sisi Islamnya. Nah, penafsiran Ibnu Katsir mengatakan apa? Dan kami meyakini bahwa mereka punya sesuatu, sedangkan ternyata mereka nggak punya sesuatu. Artinya mereka menyangka dengan mengikuti, ya, dengan mengikuti para pendeta mereka, para pembesar-pembesar mereka, mereka menyangka mereka bisa masuk ke dalam surga. Ternyata zong. Gitu. Ya, buat teman-teman yang menanyakan tentang Arom, ya sudah berkali-kali jelaskan ya teman-teman. Arom itu yang tadinya Muslim, setelah itu murtad. Kenapa? Karena dia pacaran sama orang Kristen. Dibawa ke gereja, ikut kebaktian, ikut ini, ikut itu, dan seterusnya. Oke? Setelah itu masuk ke dunia lintas agama. Itu terus yang kalian tanya. Bukan aib itu. Kalian mau bertanya itu kepada Bang Zuma, terus kalian seakan-akan oh itu aib besar, aibnya Bang Zuma. Enggak. Karena dalam Islam itu, ini aku jelaskan prinsip dalam Islam. Dalam Islam itu kita hanya menilai orang dari zahirnya. Kalian para penipu yang nipu-nipu kami umat Islam, mengaku sebagai pendeta, ngaku S2, ngaku S3, ngaku S apa lagi, seluruh SS yang ada. Ya kami oke, no problem. Ternyata ketika diskusi keok teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya menyatakan untuk masuk Islam. Berarti apa? Dari kemurtadan masuk kembali ke Islam. Begitu. Itu ya. Jadi kalian nggak usah framing kemana-mana. Semua orang sudah tahu. Dan itulah bentuk keadilan Islam. Siapapun dia, kalau dia melakukan sebuah kemungkaran, penipuan, pasti kami akan tegakkan hukumnya. Karena amar ma'ruf nahi mungkar di antara salah satu pondasi atau prinsip yang diajarkan dalam Islam. Dan kami pun tidak boleh menzalimi orang. Wala yajrimannakum syana'ana qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah karena kebencianmu terhadap satu kaum sehingga kalian tidak berbuat adil. Berlaku adillah kalian, karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Begitu teman-teman. Jadi enggak ada kalian itu pendeta Arom, itu cuma yang ini, itu cuma yang ini. Enggak. Bang Zuma itu meladenin sesuai dengan zahir yang ada. Yang ngaku pendeta, ya udah naik sini pendeta, mau siapa saja naik. Ternyata hangus argumentasinya di depan Bang Zuma, yang pada akhirnya syahadat. Ya udah, kita syahadatkan. Akhirnya kita minta KTP-nya, mana KTP? Enggak dikasih-kasih. Yang pada akhirnya dia mau bicara secara privat, ngaku, oh ini nggak bisa. Ya, nggak bisa. Hal yang seperti ini nggak bisa kita diamkan. APII itu yayasan yang resmi dilindungi oleh negara. Bukan bodong. Kalian bawa nama APII untuk kepentingan pribadi dan segala macamnya nggak bisa. Begitu. Itulah kemuliaan Islam. Ya, boleh berbohong dalam 3 hal. Silakan Bang Aldis naik sini, aku undang naik ya. Silakan. Boleh berbohong dalam 3 perkara. Silakan naik sini ya. Silakan.
Kalau murtad kembali ke Islam, alhamdulillah Islam. Silahkan naik. Atau cuman ini mental typing. Ini kesempatan lo. Bang Zuma lagi istirahat. Kalian kan, wah mana kalian tuh takut ditanya, Zuma takut ditanya, API takut ditanya. Ya silakan, ini kesempatan kalian naik bertanya. Ayo, aku ndak nanya, kalian yang bertanya. Fadol, silakan. Si Oldis mental type, mental typing tawa pula dari bawah. Apalah kau ni, fitnah-fitnah aja kau, diundang naik pun ndak mau naik. Naiklah kau. Ku bikin mencret kau di sini. Bawa itu hadis. Boleh berbohong dalam 3 perkara. Nanti ku tanya kau, 3 perkara itu apa? Mencret. Ayo, silahkan. Terbuka. Masa nggak ada yang minta permintaan? Allahu Akbar. Tak ada yang minta permintaan. Kristen, teman-teman Kristen. Teman-teman Muslim nanti yang mau bertanya sama Bang Zuma langsung, nanti ya teman-teman ya, tunggu beliau selesai ini dulu, selesai ibadah. Aduh, si Oldis, bikin malu Kristen aja kau kok. Kalian itu ngaku-ngaku agama kasih, ya kan? Tapi kelakuan kalian tuh nggak ada kasih-kasihnya sama sekali loh. Ini diundang, kalian silahkan naik bertanya. Islam membolehkan bohong 3 perkara. Ayo kita buktikan, benar nggak itu? Silakan. Nah, nanti kalau bahas Bibel, tunggu nanti ada ahlinya. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Ya, selamat bergabung Bang Putu. Assalamualaikum Bang Dio pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Saya Islam Bang. Iya, ada yang sampaikan abangku. Cuma ingin tahu ini arti murtad yang sebenarnya. Apa yang dari yang nggak tahu ingin tahu apa seperti itu ya Bang? Ya. Halo Bang Dio. Ya, halo Bang. Saya ingin tahu arti murtad itu loh Bang Dio. Murtad itu orang yang kembali kepada agama sebelumnya, keluar dari Islam. Oh begitu. Yes. Gitu ya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 217, wa may yartadida minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya. Murtad itu artinya dia kembali kepada agama sebelumnya, karena kan orang-orang yang di waktu itu mereka kan masuk ke dalam Islam. Berarti kalau murtad kembali kepada agama sebelumnya, berarti dia keluar dari Islam. Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, dari agama Islam ini, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah habitat a'maluhum, terhapus semua amalannya di dunia dan di akhirat, wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka itulah penghuni neraka kekal selama-lamanya di sana. Itu Bang. Al-Baqarah 217. Terima kasih. Siap, sama-sama. Terima kasih Bang Dio. Terima kasih. Siap. Ya, sama-sama. Nah ini ada Kanda udah datang. Yang tadi mau bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya langsung Kandaku? Ya silakan Bang Azam. Silakan Bang Azam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma. Salam kenal Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal juga. Dari mana? Ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Dari Indralaya di Sumatera Selatan Bang. Siap. Gimana? Salam kenal. Ya.
Ada yang bisa kami bantu? Ada yang mau Gini, disampaikan Bang. mungkin? Gini Bang Zuma. Iya. Gini Bang Zuma. Kita tahu kan Bang, sekarang zamannya udah zaman akhir ya Bang ya. Iya. Dari peristiwa-peristiwa yang di depan mata kita banyak yang terjadi Bang ya. Tanda-tandanya udah banyak. Kayak Sungai Prat itu kan udah ngering kan Bang. Jazirah Arab itu udah gurun salju, bahkan menghijau kan Bang ya. Biduan wanita mulai populer Bang ya. Zina merajalela yang dulunya tabu sekarang jadi rahasia umum Bang ya. Udah terbuka kayak itu Bang ya. Iya. Miras udah legal, bukan lagi ilegal kayak itu Bang ya. Nah, itu sekelumit kisah-kisah yang terjadi sekarang ya Bang ya. Apalagi mendekati akhir zaman ini kan gejolak perang itu makin besar nanti Bang ya. Nah, itu kan tanda-tanda akhir zaman kan Bang ya. Nah, kembali dari yang saya bawakan ini Bang, saya ingin bertanya sama Bang Zuma selaku orang yang insya Allah fakih gitu, terhadap agama ya Bang ya, insya Allah Bang ya. Iya, gimana Bang? Mudah-mudahan Abang Zuma juga bisa sikoh Bang ya terhadap agama yang abang bawa ya kayak itu Bang ya. Kalau misalnya nih Bang ya, saya langsung bawa ke pokok permasalahannya Bang ya. Kalau misalnya Abang dihadapkan dengan sesuatu yang teramat sangat mungkin bisa dibilang sakral lah Bang ya bagi umat Islam Bang ya. Kita kenal dengan sesuai dengan Rasulullah SAW bersabda ya Bang ya, akan datang seorang yang membawa ajaran seperti ajaranku, namanya sesuai dengan namaku dan nama bapaknya sesuai dengan nama bapakku. Nah, kembali kepada hadis itu Bang, apakah Abang selaku orang yang bisa dipercaya atau sikoh dan memiliki pengetahuan yang cukup, bahkan lebih menurut saya ya Bang ya, setelah saya melihat Komal ini, saya melihat Abang itu memiliki kemampuan ilmu agama yang mungkin bisa dibilang mumpuni lah Bang ya. Jadi berkenan itu Bang, kira-kira kalau misalnya Abang dihadapkan pada orangnya, apakah Abang bersedia menyatakan bahwa dialah seorang yang dipilih atau gimana tuh Bang? Saya mohon penjelasannya terlebih dahulu Bang kepada Abang. Maksudnya dia yang dipilih maksudnya siapa ini Bang? Maksudnya apa ini? Saya belum. Kembali kepada Rasulullah SAW bersabda itu dah Bang. Ya. Gimana? Imam Mahdi Bang. Imam Mahdi Bang. Terus? Nah, kalau misalnya beliau dihadapkan pada Abang, apa yang akan Abang lakukan gitu Bang? Ya tentu seperti yang saya lakukan sekarang ini, mengikuti beliau. Karena Rasul kan sudah mengatakan bahwa tidak akan lenyap kehidupan di atas muka bumi ini, kata Rasulullah, hingga di tengah-tengah bangsa Arab itu hadir seorang pemimpin yang kemudian berasal dari Ahlul Bait yang namanya sama seperti beliau. Nah, kalau Anda bertanya apa yang Anda akan lakukan, saya akan tetap seperti ini, menjalankan misi bagaimana risalah keislaman itu sampai kepada seluruh manusia sebisa saya gitu. Apapun resikonya. Apapun resikonya. Karena memang ya sebagaimana kedatangan Rasulullah jadi kita diminta untuk berseru kepada siapapun, kepada jalan Allah, meskipun resikonya itu berat, meskipun kita dihujat apapun itu namanya,
Maka Islam harus dihadirkan di tengah-tengah setiap zaman, setiap situasi dengan menyelaraskan kemampuan di mana kita berada. Ketika kita mengajarkan Islam berada di tengah-tengah orang awam yang nggak ngerti Islam, kita pakai tataran di mana manusia awam bisa memahami Islam. Kenapa? Islam itu bukan buatan manusia. Islam itu bukan buatan manusia yang diselaraskan dengan nafsu dan keadaan manusia itu sendiri. Tetapi Islam itu adalah sebuah aturan main dari langit, di mana manusia harus tunduk kepada aturan itu, mengalahkan keinginan-keinginan manusia. Ketika manusia ingin bebas, Islam datang untuk mengekang kebebasan itu. Nah, sedangkan di luar daripada Islam adalah orang-orang yang meyakini sebuah keyakinan yang selaras dengan keinginannya sebagai manusia itu sendiri. Dalam arti kata, manusia yang lebih mengedepankan syahwatnya, keinginannya. Agama di luar daripada Islam adalah agama yang mementingkan syahwat pemeluknya. Sedangkan Islam enggak. Islam itu ketika datang mengekang manusia, karena pada hakikatnya keberadaan kita di atas muka bumi itu semata-mata untuk menyembah tok. Adapun yang lain, nonton, scroll HP dan seterusnya, ya itu hanya selingan aja. Bekerja itu adalah ibadah, begini itu adalah ibadah, semuanya ibadah. Itulah di Islam. Seperti itu, Bang. Jadi kalau Imam Mahdi turun atau apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu turun, ya sebisa mungkin kita berpihak kepada beliau. Kenapa? Karena begitu beliau datang, maka di sisi lain juga ada yang disebut Dajjal Al-Masih. Yang jangan kira dengan mudah kita bisa mengikut ke Imam Mahdi tanpa harus melalui godaan-godaan yang didatangkan oleh si Dajjal ini. Dan asal kita tahu, hari ini kita sedang berhadapan dengan pasukan-pasukan Dajjal bermata satu. Kenapa dikatakan bermata satu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Hatinya mati. Mata hati mati, sisa mata ini yang berfungsi bagi mereka, itu pun tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Apa yang mereka baca pun tidak mereka tidak kemudian memahaminya dengan seksama. Mereka membaca, engkau tidak akan melihat aku lagi. Tapi dia artikan apa? Engkau akan melihat aku. Tidak ada Tuhan selain Elohim. Dia artikan lagi nanti, oh ada Tuhan selain Elohim. Jangan kau makan babi. Diartikan lagi tuh nanti, boleh makan babi. Yesus hidup kekal itu adalah mengenal Yesus adalah Rasul utusan Tuhan. Mereka artikan lagi tuh nanti, oh Yesus itu adalah Tuhan juga. Tuhan itu satu, diartikan Tuhan itu tiga. Nah itulah yang dikatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hatinya, ayun, azan lengkap. Tapi mereka tidak melihat. Itu disebabkan kenapa? Dajjal sudah ada. Tanda-tanda Dajjal itu sudah ada. Dan tanda-tanda Imam Mahdi pun, ingat, itu juga sudah ada. Ah itu. Saya kira begitu, Bang. Oke, Bang. Ini Bang Zuma. Kalau misalnya nih Bang ya, bukannya berandai-andai nih Bang ya, Abang sendiri tahu nggak Bang, kira-kira Bang, hadis yang menyatakan tentang kedatangan Imam Mahdi itu seperti apa Bang, tanda-tandanya kayak itu Bang? Setelah melihat rangkaian peristiwa seperti gejala perang dan tanda-tanda yang menurut saya udah agak besar nih, bukan lagi tanda-tanda kecil kan Bang ya, gitu, Bang. Ada nggak penjelasan dari hadis ataupun Al-Quran gitu Bang, yang menjelaskan tentang kehadiran Imam Mahdi, tanda-tandanya gitu Bang? Kalau yang hadis itu bukan hanya tanda-tandanya, bahkan ciri-ciri oknumnya, bahkan tempatnya beliau itu turun, itu pun indikasinya diterangkan dalam hadis itu banyak itu Bang. Terus kenapa bertanya seputar ini? Gini Bang, kira-kira Abang mau ada yang ditanyakan nggak dari saya? Saya insya Allah saya bisa menjawab. Aduh, abang.
Udah turun aja lah kau bang. Kau mau bertanya, kau minta pula ditanya. Kayak macam apa aja lah kau tengok. Ini diskusi lintas agama. Afwan kan dah tadi dari akhir tadi. Lanjut kan dah. Teman-teman Kristen yang mau naik bertanya. Kalau masalah Dajjal apa kau DM aku aja nanti Azam. Sok tahu. Panjang itu bahasannya kalau bahas itu. Panjang dan saya sangat berhati-hati untuk membahas itu karena jangan sampai nanti salah persepsi lagi nanti orang. Siap kan? Iya kan Dinda? Iya betul kan aku. Tuh nanti maunya kita tanya dia tentang Dajjal, tentang apa kalau nih. Mana tahu dia mau bilang akulah Dajjal itu. Atau beliau mau bilang akulah Imam Mahdi itu. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Saudara David. Halo. Saudara David, selamat siang. Dendra Ketuat. Tidak menjawab. Ayo silakan teman-teman dan muslim, silakan naik. Jangan sungkan, kita berdialog. Silakan. Saudara Kacang Tanah. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Waalaikumsalam. Support saya sini nyimak di bawah aja, turunin aja. Ya. Makasih bang. Iya, Saudara David minta lagi. Silakan. Halo, selamat siang Saudara David. Siang, selamat siang. Iya, dari sekte mana bang? Dari sekte Katolik? Kristen bang, Kristen Protestan. Ini saya boleh nanya nggak bang? Bisa buka kamera dulu. Ini kameranya nggak bisa dibuka nih bang, nggak bisa on cam. Oke, sambil menunggu teman kita yang Oten yang bisa buka kamera, silakan kita masuk ke tema yang saya mau sajikan. nanya bang. Ini ada temanya terkait Al-Quran, As-Sukruf dan Matius 23 nomor 39. Ini saya boleh nanya nggak bang, bisa nggak? Sekaitan dengan tema silakan. Ya ini kan berkaitan ini dengan agama abang. Saya mau nanya itu. Ini sama Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus terkait dengan kedatangan yang kedua itu sama materinya. So, supaya apa benar Islam itu suci bang? Terkait dengan tema, abang. Terkait dengan tema. Enggak, jangan mengarah ke situ dulu bang. Ini saya mau nanya apa Islam itu suci. Anda yang datang, Anda pula yang mau ngatur di sini kayak penjajah kali. Kayak penjajah gitu. Anda tamu, Anda yang mau ngatur. Buka komal sendiri. Buka komal, bikin tema, ajak orang naik, bahas tema Anda. Saya buka komal, kenapa saya buka komal ini? Karena ini finalnya. Ini finalnya. Kalau sampai yang datang itu bukan Yesus kepada Paulus, berarti 2000 tahun kurang lebih kalian menyembah kepada yang bukan Yesus. Gitu, ngapain bahas Islam itu suci? Kalau Islam, nasa minjo suci Islam itu. Udah pasti itu. Agama yang berasal dari pencipta langit dan bumi. Itu udah pasti. Ya, jangan naik ke sini Anda memaksakan kehendak, jangan ikuti pola penjajah. Naik aja kita bahas tema ini. Percuma Islam Anda gali kalau ternyata yang Anda sembah itu makhluk asing. Percuma, apa gunanya? Ke gereja tiap hari Minggu, Natalan, bla bla bla, membaptis orang, tapi ternyata sembahan kalian makhluk asing. Misalnya, dan itu terjadi bila mana kamu tidak bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Ayo, gimana dong?
Berarti yang kau sembah itu bukan anak orang. Cuman dua kandidat, anak orang atau makhluk asing. Karena kalau Tuhan pencipta langit dan bumi nggak mungkin, nggak ada itu Tuhan bernama Yesus pencipta langit dan bumi, itu nggak ada. Halo, semangat malam. Halo, panjang kali namanya, bah. Allah ada dimanapun aku berada. Oke, silakan. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, saya mau nanya ini, saya kangen banget. Udah lama, Blender mana suaranya? Nggak pernah nampak lagi. Puasa beliau, puasa, kelihatannya puasa. Nggak pernah apalagi itu di koma-koma itu debat gitu. Ya, kecarian saya. Iya, di Medan, Bang, di Medan beliau. Iya, sudah nggak pernah di room lagi dia gitu. Oh iya, kalau itu saya nggak tahu. Padahal kan masuk grup saya juga dia tuh. Oh iya. Iya bang, iya bang. Salam ya dari saya. Oh yes, iya bang. Insya Allah kalau sempat dan saya ingat. Karena jangan sampai saya iakan, saya tidak sampaikan, itu berarti saya berdusta. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kenapa diturunin, Bang? Kita bahas tema. Tapi kan katanya boleh nanya. Ini ada tema. Memang boleh, tapi ke tema. Enggak, selain tema itu yang di atas, Bang. Enggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena saya ingin mematahkan selama 2000 tahun kalian itu menyembah makhluk asing. Tapi udah lama ini saya pengen nanya sama yang muslim, Bang. Alamak. Gimana? Apa benar agama Islam itu benar, Bang? Iya, jelas. Agama Islam di mana itu, Bang? Benarnya karena mengajarkan Nabi Isa itu adalah Rasul utusan Allah dan bukan Tuhan. Itu satu. Tapi itu ajaran ustaz yang lain, benar juga nggak itu, Bang? Apa tuh? Saya kemarin pernah lihat di TikTok. Nah ini kan curhat ya. Di surga membacakan perawan istri. Apa itu benar, Bang? Jaga makan. Aduh. Itu Bang yang bilang, Bang. Wanita nanti di surga itu memang perawan terus mereka. Kenapa rupanya? Dan kita laki-laki perkasa terus. Karena di surga itu tak ada lagi sakit, tidak ada loyo, tidak ada letih, tidak ada iri, tidak ada cemburu, tidak ada dengki, hasad, marah, dan seterusnya. Itu surga, tempat suci di sana. Nggak ada kesakitan di sana. Tubuh mulia yang ada di sana tuh. Mungkin kalau di surga Anda ada kena urat asam. Di surga kita itu nggak ada, Bang, hubungan itu sama istri, Bang. Kata siapa nggak ada? Kata siapa? Justru di surga kamu berdasarkan kitab Wahyu kamu menjadi mempelai wanita. Makanya kalau kamu mati tolong bawa pelicin, gomo apa istilah itu, atau oli kotor. Karena kau jadi mempelai wanita di sana, satu-satunya lubang ya anusmu. Di surgamu itu ada kawin mawin. Tuhanmu mempelai pria dan kamu mempelai wanita. Bayangkan aja kau menggunakan gaun pengantin. Gimana dong? Kamu gak malu di hadapan istri lu di bumi, kau jadi mempelai wanita di surgamu? Ada datanya gitu, Bang. Kitab Wahyu menerangkan jelas sekali tuh bahwa orang-orang Kristen itu akan menjadi mempelai wanitanya Yesus. Masa kamu bertanya tentang Islam sementara kamu sendiri tidak tahu tentang kitabmu, gimana dong? Harusnya kamu paham itu bahwa Yesus mengajarkan kalau orang-orang Kristen itu nanti akan menjadi mempelai wanita. Nah, gimana itu? Kamu sudah sanggup menjadi mempelai wanita? Emang kamu pernah naik ke surga, Bang, bisa tahu itu semua, Bang? Kan tertulis di Bible, kawanku. Tertulis di Bible. Kita kan berdasar kitab. Coba Anda baca di Wahyu 22 itu, Wahyu 22 nomor 17. Kamu akan menjadi mempelai wanita. Kamu udah siap? Dadamu berbulu, berotot kayak Bang Suma. Terus Anda melenggak-lenggok. Ketemu Tuhan lu melenggak-lenggok tuh. Itulah makanya ada ceritanya tuh di neraka nanti ada
mempelai wanita laki-laki, tapi di bumi dia mempelai wanita. Disuruh nungging sama malaikat, mau ditusuk linggis anusnya. Begitu malaikatnya lari jarak 300 meter, tak, mau tusuk anusnya si mempelai wanita. Tiba-tiba saja mempelai wanitanya mengatakan gini, "Stop malaikat, stop." Malaikatnya berhenti. Kenapa? Pakai ludah dulu malaikat, kata dia gitu. Jadi muslim ini Nah itulah kalian nanti dapat ini bidadari daripada di tempatmu laki-laki kita dapat jadi mempelai wanita. Ayo. Hah? Stop dulu malaikat, pakai ludah dulu katanya. Sudahlah linggisnya menyala api bara, apalah gunanya ludah itu kalau sudah linggis. Parah Jadi gitu. saya mau nanya bang, katanya kan Islam itu agama toleransi. Tapi Jawab dulu. Kenapa di surga? Jawab dulu. Wahyu 22:17, kenapa di surga laki-laki menjadi mempelai wanita? Kenapa? Katanya agama paling benar, tapi kok Jangan cuma bisa bertanya, saya tanya balik. Di surga kami ada kawin mawin, oke. Tapi di surga lu juga ada kawin mawin. Anehnya di surga lu laki-laki jadi mempelai wanita. Enggak, itu bisa dijawab dulu nggak, Pak? Enggak, kan enggak mungkin kamu itu diserang rudal dari depan. Pasti dari belakang. Kamu udah siap. Kok itu dijawab dulu? Kamu udah siap. Katanya agama benar, tapi kok sudah Dadamu berbulu. Nah, dada berbulu, berotot, betismu betis kesebelasan, ya kan ya? Terus pahamu binaragawan. Habis itu kau pakai gaun pengantin, udah berkumis, berjenggot. Terus kau jalan gemulai gitu. Apalah kata istrimu? Di dunia istriku ini suamiku ini jantan kali, kok di sini menjadi aduhai. Surga itu surga. Kau di bumi laki-laki, masuk ke sana di surga menjadi mempelai wanita. Itu kau sebut surga? Surga Adam diberikan wanita. Tidak baik laki-laki ini, manusia ini hidup seorang diri. Maka Tuhan di surga memberikan Hawa kepada Adam untuk menjadi istrinya. Lalu perintah beranak cucu. Kenapa kamu jadi aneh? Kamu masuk ke surga, kau menjadi mempelai wanita. Aduhai Pak RT, yang mana yang suami? Yang mana yang bini? Sama-sama betis kesebelasan. Begitu diburu anjing, anjingnya masih jarak 10 meter. Tante Anjinta, Tante Anjinta, Tante. Semakin dekat anjingnya kan, Tante Anjinta. Begitu jarak 3 meter, anjing langsung teriak, Tante Anjinta. Woi Tante Anjinta kodonge, Tante tolong kak, hei. Itu surga yang kayak gitu yang kamu mau, surga kayak gitu. Surga yang kayak gitu. Malu kau kan? Ku bilang arahkan pandanganmu ke tema. Jangan sampai kau sakit gara-gara Bible ku buang. Ya kan? Anjingnya masih jauh, masih kalem tuh. Tante Anjinta. Malah ada yang lebih gemulai. Tante Anjinta. Aduh, ada anjing Tante, please deh. Ih, anjing nakal deh. Begitu jarak 1 meter nggak ada lagi cerita. Tante, woi, anjing tuh, woi, Tante tolong aku dongeng. Nggak ada lagi cerita. Mau lembut-lembut, keluar aslina. Wahyu 22 nomor 17. Kalian menjadi mempelai. Alamak. Mending ke surganya umat Islam, bidadari coy, bidadari jadi pelayan. Masya Allah. Suami ketika ingin minum tinggal minta ke bidadari, istri di samping jadi permaisuri. Ya Allah ya Karim. Datang kamu di surga, jalanmu di surga itu nanti sisa begini jalanmu. Kenapa Pak? Kenapa usus terburai? Kenapa usus terburai? Cukup kena banyak kebanggaan. Aduh, tak kuat.
Makanya aku bilang kau mati pakai gaun pengantin, jangan lupa bawa oli kotor, oli bekas, licin. Sudah bagus diarahkan ke tema, malah dia aneh-aneh juga bahasnya. Di surga kalian tidak ada yang bisa jalan tegak, nggak ada. Kau rasakan itu rudalnya Tuhanmu yang maha besar. Oke, semangat siang saudara Arifin Nasution. Ya, selamat siang Bang Juma. Assalamualaikum. Siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, saya setiap hari kan lihat live-nya Bang Juma. Ya, saya sangat mendukung dan judul-judulnya juga sangat menarik. Namun ada satu hal yang ingin saya sampaikan Bang Juma. Iya, kenapa ayah? Ya, maksud saya ke depannya itu tolong di on cam orang-orang yang oten-oten ya, di saat Bang Juma sedang host, sedang naik itu di on cam kan gitu loh. Itu saran saya begitu aja. Karena apa? Gunanya untuk mencegah hal-hal yang sifatnya hujatan. Jadi wajah mereka kelihatan Bang Juma. Siap. Nah, itu aja. Saya selalu live ini saya selalu aktif Bang Juma. Siap. Ya, saya rasa cuma cukup itu aja Bang Juma ya. Lanjut lagi Bang Juma ya. Saya turun. Makasih Bang. Ya. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa bayangkan. Kenda saya di bawah saya Kenda. Iya Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan aja tuh mukanya Pak Bom tuh nanti. Beringas kan, mukanya beringas. Begitu masuk ke surga udah mulai tuh. Begitu masuk ke surga udah mulai jalannya. Udah mulai caledak-ledak. Udah mulai genit dia. Begitu keluar dari kubur mulai genit. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sampai segitunya ya. Sorry. Saya sih baca dalil, bukan ngarang-ngarang, teman-teman. Oke, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi keberadaan kita untuk menjadi penerus risalah pengajaran Nabi Muhammad yang menghantarkan orang-orang paham tentang tujuan kita dicipta oleh Allah sebagai hamba yang harus tunduk kepada aturan Tuhan. Ya, bukan kemudian bukan seenak perut kita hidup, habis itu kita bikin aturan sendiri. Semangat siang saudara Arema. Semangat siang. Halo Bang. Hoi! Puasa kah? Allahu Akbar. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang, makasih Bang telah dinaikkan. Alhamdulillah. Semalam saya baru bisa mencari Bang Juma. Selama ini kan saya Muslim Bang, saya tinggal di Medan nih. Siap. Saya tidak berkaitan dengan tema apa ya Bang, ini apa Jurub dan Matius itu. Saya memang lahirnya Muslim. Siap. Dalam beberapa bulan ini saya lihat itu apa satu lagi edisi TV ya. Iya. Setelah dari agak terbengkalai juga otakku sempat Bang. Izin ya Bang, ini mohon maaf ya Bang. Jadi setelah buka di TikTok debat Bang Juma dengan ini semalam lah baru saya lihat Abang. Lillahi ta'ala demi Allah demi Al-Quran Bang. Iya. Jadi ya sempat juga lah dia banyak ini artinya menyalahkan daripada agama kita. Bahkan ada satu lagi perempuan tuh, siapa itu Bang? Lupa saya itu. Lina tidak jaya bukan? Bukan, ada itu selalu dia bilang Bang Juma selalu. Iya benar Bang. Selalu dia mengajak orang Muslim untuk kembali kepada Nasrani. Artinya Bang, saya di sini Bang demi Allah Bang. Dari subuh saya nengok
moderator yang terudin. Iya. Masakan kita harus percaya Edis yang membaca Quran aja tidak. Edis itu sudah kebablasan mengakui Kristen itu selamat bukan karena Yesus disalib, bukan karena penyaliban Kristen diselamatkan, tetapi karena ketaatan Yesus. Karena ketaatan Yesuslah sehingga orang Kristen diselamatkan. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan terhadap penyaliban. Nah, siapa di balik penyaliban? Edis sendiri mengatakan penyaliban itu adalah keinginan iblis. Berarti dengan dia ikut disalib, menuruti penyaliban itu berarti iblis membuat Yesus taat kepada dirinya. Dengan kata lain, Yesus taat kepada iblis. Sesuai dengan pernyataan Edis. Kalau begitu, selamatnya Kristen adalah taatnya Yesus kepada iblis sehingga dia harus mati disalib. Kan begitu. Blunder sih di situ, blunder. Dia nggak tahu, dia bingung, dia mau jawab apa setelah saya tanya. Gitu saudara. Terus kenapa kemudian saya tidak memberikan ruang, moderator tidak memberikan ruang untuk bertanya? Karena dia cuma sifatnya mengolok-olok. Dia cuma mau mengolok-olok. Dia itu membahas Islam sesuai dengan keinginannya sendiri. Contoh yang baru-baru ini lagi, dia buat pitiku tengok Yasin, kata dia. Yasin, sin itu kan bulan, kata dia gitu kan ya. Jadi Yasin, wahai bulan. Makanya umat Islam katanya sebelum puasa itu harus melihat bulan dulu. Dia mau lihat Tuhannya dulu terbit katanya. Betul-betul lah. Betul-betul. Padahal kalau kita pada bulan ke-6, Yesus lahir, Maria mengandung pada bulan ke-6. Nah, berarti bulan situ berarti dia juga menuhankan bulan. Bulan dong yang datang. Dewa bulan dong yang datang. Jadi asal-asal aja dia, asal ngomong. Jadi jangan mendengarkan kalau Edis ngomong, ya. Jangan dengarkan. Karena dia itu tidak paham Bible. Bayangkan saya tanya, mana dalilnya Bapak menginginkan kematian terhadap Yesus kalau nggak salah waktu itu kan? Apa jawabnya? Baca semua Injil. Disuruh baca semuanya Injil. Ya, Edis itu asal bunyi, dia nggak baca Quran aja nggak bisa dia. Bagaimana dia mau paham Islam? Dia hanya mengambil kata-kata yang mungkin bisa dipreming, dipretelin sesuai dengan kesanggupan dia. Habis itu umat Islam yang awam jadi sasaran gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana abang? Alhamdulillah dari Medan, Bang Juma. Oh, dari Medan, Masya Allah. Muslim berarti abangku ya? Insya Allah tetap pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, amin, amin, amin. Iya. Ada yang cuma nama aja itu Bang Juma, yang lain tapi nama aslinya Israel. Oh, Israel, Masya Allah. Iya. Okay. Mudah-mudahan saya doakan Bang Juma tetap sehat, tetap banyak ikhtiar. Lakukanlah apa sesuai dengan diajarkan oleh Rasul kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah semua umat Islam yang ada di muka bumi ini tetap dipersatukan dengan keimanannya yang kuat dan teguh terhadap apa yang di dalam kitab suci Al-Quran. Itu aja kira-kira Bang Juma. Terima kasih, saya sudah dinekkan. Amin. Ya, mudah-mudahan kita tetap juga menjalani bulan Ramadan, tetap diberikan kesehatan dan rahmat dan hidayahnya. Baik, makasih Bang, makasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih bisa membagikan komal kita ini enggak? Masih bisa tap-tap enggak? Soalnya ada pemberitahuan dibatasi di beberapa wilayah katanya. Mungkin apa ya? Terlalu keras temanya barangkali. Padahal tema ini bagus. Kalau aku sih bagus tema ini. Karena ini langsung kita kunci batang lehernya kan. 2000 tahun berarti kalau memang yang datang kepada Paulus itu tidak terbukti Yesus, berarti ya satu kandidat lagi, yaitu penyesat yang Yesus nubuatkan.
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, itu dia. Jadi ada dua kandidat yang datang kepada Paulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada ayat Bang Zuma yang bilang siapa yang mengutuk Yesus. Ternyata Paulus yang mengutuk Yesus. Saya posting di TikTok saya dihapus terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata mengutuk Yesus. Benar kata Bang Zuma. Benar. Iya bang. Moderator yang nurunin. Oke, silakan saudara. Ini baru jam 1 waktu Makassar, masih panjang waktu kita untuk kita berdiskusi lagi. Silakan saudara-saudara non muslim naik, nggak usah sungkan, nggak usah takut, naik aja. Kita masih membutuhkan ya. Kenapa masih tema ini yang saya bahas? Saya berharap banyak dari saudara-saudara kita non muslim yang melaporkan ke oten yang menurut mereka handal dalam memahami Bible agar masuk ke kumal kita ini, memberikan kemudian jawaban terhadap materi. Matius 23 nomor 39, kalau ternyata yang datang kepada Paulus ini tidak dibarengi dengan ucapan diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan, berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Dan ucapan Yesus itu kepada orang Farisi. Kepada orang Farisi itu ucapan itu. Oke? Kepada orang Farisi Yesus berkata seperti itu, sedangkan Paulus ini adalah orang Farisi. Nah, kalau Yesus berkata kepada orang Farisi dan Paulus itu adalah orang Farisi, maka sejatinya Paulus tidak boleh mengaku bertemu Yesus kecuali Paulus mengatakan diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Tapi konsekuensinya apa? Kiamat harus pada abad pertama. Gimana dong? Apakah sudah kiamat? Tidak kiamat. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Nah, ini sudah 3 hari. Setiap kali ada pendebat dari saudara kita Kristen ataupun Katolik, rupa-rupanya mereka nggak bisa, mereka kelabakan ketika menjelaskan. Kayak tadi dia katakan bahwasanya itu kan secara global, tapi secara pribadi mendapatkan penglihatan, dan penglihatan itu kan mimpi, kata dia. Paulus itu mimpi, dia tidak bertemu langsung dengan Yesus. Jadi sepanjang dia menulis 13 buku, ternyata itu mimpi gitu. Gimana teman-teman? Kita ini dulu, kita matikan dulu baru live lagi gitu. Karena nggak bisa diposting ulang katanya. Kita matikan dulu ya. Kita matikan dulu satu sesi, habis itu kita live lagi. Nggak lama kok. Langsung masuk lagi ya teman-teman. Karena nggak bisa ini, dibatasi katanya. Oke? Kita tutup dulu beberapa detik. Habis itu kita live lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tulis Lukas 2 ayat 11 tulis, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Itu kan kita bicara hari ini telah lahir. Artinya itu kita bicara lahir itu bukan bicara ilahi yang lahir, manusia yang lahir. Artinya kalau kita bicara manusia yang lahir berarti konteks Mesias atau Kristus Tuhan itu bicara manusia. Makanya kenapa ada ayat Matius 28 ayat 18 bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku, kuasa di bumi dan di surga. Karena memang itu konteksnya manusia. Jadi kuasa diberikan. Oke, baik. Oke, saya tanggapi ya. Oke. Kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, teman-teman sekalian, setelah kita vakum beberapa tahun lamanya, baru jumpa lagi
pada siang hari ini. Gimana kabar teman-teman semua? Apakah sehat semuanya? Lama kita baru jumpa ya teman-teman sekalian. Sehat-sehat semua kan ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Saya juga kangen. Sudah lama nggak pernah nyapa-nyapa teman-teman di TikTok. Baru kali ini ada kesempatan lagi setelah beberapa detik yang lalu kita rungkat. Oke, silakan saudara non-muslim naik. Kita diskusi pelan-pelan membahas tentang tema kita ini. Silakan. Sorry bang, kepencet bang. Iya, mantap sekali abangku ini. Sehat terus, semangat. Semuanya teman-teman bisa di ini kan? Tap layar bisa kan? Bang, bentar SS aku bang. Oke, silakan saudara, silakan. Silakan. Makasih Bang Juma. Salam dari Makasih Medan Bang juga, Juma. siap, makasih. Oke Sehat-sehat Bang Juma. Oh, assalamualaikum. Amin. Sorry bang, kepencet bang. Aku turun ya, kepencet. Oke, makasih abang-abangku. Semangat tap-tapnya, Masya Allah. Tembuskan sampai 30 juta orang bisa mendengarkan materi-materi kita. Akun kita ini di follow ya, biar semakin banyak. Tembuskan 1 juta, 2 juta kalau perlu. Kalau perlu semua umat Islam di Indonesia memfollow akun Bang Zuma 01 ini. Halo, semangat siang. Halo bang. Halo juga. Bagaimana kabar bang? Baik, seperti yang saudara lihat, tetap semangat. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Silakan. Semangat bang untuk perjuangannya. Iya. Makasih. Salam satu agama bang. Iya. Salam satu tauhid. Satu agama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Silakan. Oke, teman-teman non muslim, silakan saudara-saudara muslim yang ada di bawah dikirim ke teman-teman Oten supaya mereka bisa hadir ke sini. Silakan. Bang, undang bang apa TV apa lagi namanya? Edis Mencret. Astagfirullah. Edis TV bang. Oh, iya. Oke, siap keluar dulu bang. Makasih juga. Maksud saya jangan cuman di Komal Kristenan, kalian sekali-sekali kesini dong. Iya kan? Uji kelayakan. Sama seperti Bang Zuma kan sering masuk Komal Oten. Nah, kalian juga masuklah ke sini kayak Mikana, Bom, gitu dong. Jangan cuman keluar di Komal sendiri. Habis itu merasa paling pintar. Nah, giliran ada Komal dibuka kayak gini, disuruh naik ke atas nggak datang juga, gitu. Naiklah ke sini kawan, kita membahas tema ini karena ini tema sentral. Kenapa tema sentral? Bila mana ternyata yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus asli, berarti selama 2000 tahun kalian kena prank. Gitu loh. Dan saya sudah terlanjur menyampaikan kepada khalayak banyak berdasarkan Matius, berdasarkan Az-Zukhruf, kemudian An-Nisa dan juga Ali Imran, yang datang itu bukan Nabi Isa, bukan Yesus, tetapi ya pikirlah sendiri. Kalau bukan Yesus, lalu siapa menurut Yesus yang memakai namanya? Kan ada dalilnya tuh. Nah, kalau itu sampai benar terjadi berarti 2000 tahun. 2000 tahun. Coba. Halo, selamat siang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu namanya. Sebisa mungkin hindarkan nama-nama yang gitu ya, kayak omnya Yesus, omnya Paulus.
Pakai nama-nama ini aja yang bagus-bagus aja. Kayak tiang listrik, tiang jemuran, kayak gitu-gitunya. Nggak usah nyebut orang gitu. Gitu kan? Yang bagus itu juga tombak Romawi, ya, itu juga bagus nama itu. Silakan teman-teman yang mau naik, khususnya non-muslim, membahas tema ini, karena tema ini sangat menarik. Anda bisa bayangkan tuh, kalau ternyata yang datang kepada Paulus ini rupa-rupanya bukan Yesus anak Maria, itu gimana itu ya? Sudah berapa orang yang meninggal dunia dari kalangan kalian mati dalam keadaan menyembah sosok yang kalian sebut Yesus, tapi ternyata bukan anak Maria. Nah, apesnya lagi, kalau ternyata yang kalian sembah itu adalah anaknya Maria, berarti kalian menyembah anak orang, manusia. Serba salah kan? Tapi nggak apa-apa. Nek aja. Jangan takut, jangan gentar. Nyatakan imanmu itu benar berdasarkan dengan ilmu yang Anda pahami di gereja. Semangat siang. Selamat siang. Halo Bang. Siang Bang. Siap. Selamat siang Bang. Iya. Dari sekte mana? Protestan, Katolik? Saya Protestan Bang. Protestan. Salam kenal Bang ya. Iya. Boleh ditanggapi tema saya ini? Silakan. Enggak, aku boleh nggak Bang nengok muka abang biar sama-sama terbuka gitu Bang? Nggak usah. Begini aja Bang. Begini aja. Nanti tenaga Anda kesedot kalau saya buka masker. Ini tema abangku sangat menarik temanya. Kalau sampai Matius 23:39 ini benar pernyataan Yesus, berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Nah, kalau yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, berarti penyesat. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Gitu. Enggak Bang, aku kan kalau ngobrol gini kan sama-sama terbuka enak deh Bang. Baru kita ngobrol gitu ya. Boleh Bang. Oh, nggak bisa Bang, nggak bisa. Ada anak kecil soalnya di belakang. Nggak apa-apa. Oke lah Bang, kalau nggak bisa Bang. Makasih lah Bang udah gabung Bang. Oke, makasih. Ternyata dia hanya ingin mau melihat giginya Bang Zuma. Ada juga gitu orang keliling-keliling kok Komal cuman cari gigi. Keliling-keliling di Komalnya Islam. Sudah capek-capek cuman gigit lihat gigi. Capek-capek dia keliling Komal, bukannya mau bahas agama malah mau bahas gigi. Kalau saudara masih penasaran dengan wajah Bang Zuma, silakan di Netflix ada film saya kemarin yang terakhir. Itu film Doti, di situ saya tidak pakai masker. Dan dalam waktu dekat ini film saya yang terbaru itu akan dirilis lagi. Insya Allah itu juga di situ tidak pakai masker juga. Jadi jangan tidak mau berdebat hanya gara-gara alasan buka muka itu. Silakan aja nonton film saya, terus buat PT perbanyak biar saya semakin terkenal. Halo, selamat siang. Silakan Bang. Gugur para pejuang, langsung 2. Satu. Di tap-tap layarnya teman-teman. Tap-tap layar. Silakan. Ini juga apa itu? Love orange-nya juga diklik atau apa gitu nih. Aku biasa dengarkan begitu teman-teman. Biar kuat komalnya katanya. Silakan semangat malam. Siang. Silakan Bang. Halo. Semangat siang. Halo. Assalamualaikum Bang Zuma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bang? Saya dari Islam bang. Siap. Semoga sehat selalu, panjang umur. Alhamdulillah, amin. Terima kasih atas doanya, masya Allah. Doa yang sama juga. Oh mama Oh lala. Siang-siang menyanyi dangdut ternyata ini artis selokan. Oke, silakan teman-teman di tap lagi, dikencangkan lagi biar semakin banyak orang yang masuk ke sini. Silakan. Oke, lanjut. Ada lagi yang non muslim tapi ya, yang Islam nanti aja. Kita diskusi dulu dengan teman-teman kita dari anak-anak dewa ini, anak-anak Theos. Makasih sahabatku Bang Indra, sahabat Bade, barakallah, pejuang-pejuang semua ini pada masuk semua. Tadi itu yang turun barusan itu pendebat Kristen itu, seingatku. Naik lagi dong bang, kenapa cuma naik selfie habis itu turun? Jangan selfie doang dong, habis itu turun, naik lagi. Tadi itu pendebat Kristen, kalau nggak salah saya pernah dialog dengan dia pada saat Zoom, waktu masih Zoom dulu. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Gurunda, aku mengikuti Gurunda dari Facebook, dari YouTube sampai ke TikTok, susah ketemu dengan Gurunda. Oh iya, masya Allah, luar biasa. Siap. Ya selalu ya Gurunda. Siap, makasih. Dari kota mana ini? Dari kota mana? Oh, udah nggak ada. Semangat siang, di tap lagi layarnya, love orange-nya juga, diapakan itu love-nya? Di apa? Diklik kayaknya. Halo, saudara Fahri. Halo, saudara Fahri, silakan. Ada yang ingin disampaikan, bang? Halo, cek. Ais, mantap. Bang Arif ada di bawah. Tidak buka komen Bang Arif kah? Silakan teman-teman yang ingin dialog berdiskusi dengan kita, silakan. Tema kita hari ini masih sama yang semalam. Belum ada yang bisa memberikan jawaban yang tepat. Semangat siang saudara Bagas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Iya, waalaikumsalam. Silakan bang. Dari mana ini abang? Saya daripada Malaysia bang. Cuma Malaysia. Saya ni orang Islam bala bos. Cuma saya bagi doa sama abang cuma semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Selamat berjuang, semangat. Amin. Makasih bang, makasih. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Kita naikkan yang lain biar kita berdiskusinya lebih bagus lagi. Islam Kristen silakan naik. Halo Bang Yudi. Ala Bang Yudi dari Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, gimana? Alhamdulillah. Ya Bang. Nikmatul Islam wa taufiqihi wa kafa biha binimah. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Amin. Lancar tambah umur. Amin. Kurang satu apapun. Makasih Bang, doa Makasih. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman naik lagi, kita diskusi santai aja, relax. Oke? Halo?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana mau kemana, untuk apa, siapa, dengan siapa? Silakan lanjut bang. Belum dijawab pertanyaan saya bang ini. Langsung pergi. Jangan gitu dong. Ayo teman-teman, silakan naik lagi. Jangan malu-malu. Makasih Ibu Kos. Ibu Kos tadi kupikir Oten mau ku naikkan tadi, hampir aja. Soalnya saya lagi cari kos kaki tapi. Ya silakan teman-teman. Nah, teman saya ini mau naik lagi. Wes, mantap sekali. Allahu Akbar. Ternyata sahabat saya Bang Bade ini sudah menyerah ya. Udah menyerah, udah mengajukan surat rezekinya ya. Nggak mau lagi nih ya. Udah mau berdamai ya, minta maaf ya gitu ya Bang ya. Kok bisa Bang semangat berjuang beberapa tahun kok tiba-tiba mundur, gimana Bang? Kenapa bisa? Assalamualaikum, saya menyerah Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menyerah, banyak orang kecewa Bang. Oh bisa gitu, sekali maju-maju dong. Kalau kebenaran jangan mundur, masanya gara-gara Rome Piko mundur. Saya selama ini menyerang Islam, saya hari ini mau tobat Bang, mau syahadat, bisa? Bisa, masa sampai harus ke Solo minta maaf abang ini nggak jantan abang ini. Saya menyesal, saya menyerang Islam. Saya hari ini mau tobat teman-teman. Bang Zuma. Oh iya, mau tobat karena udah ketahuan bahwa mu'alaf palsu gitu. Sampai ke Jepang syahadat di sana ternyata ijazah mu'alafnya palsu. Gimana dong? Ternyata selama ini jagoan nuntut orang punya ijazah, situ sertifikat mu'alafnya palsu. Bukan langsung aja bertobat, gimana sih? Enggak. Udah pening nengok Bang di Indonesia banyak orang. Kita bikin pulau 1.000, pulau 2.000 lagi kita bikin. Memang bahaya kali orang Solo itu. Allahu Akbar. Gimana Bang Zuma, sehat ya Bang? Ya Alhamdulillah sehat Bang Bade. Cuman saya mau sapa dulu penonton. Assalamualaikum semuanya penonton. Kalian jangan iri ya. Waalaikumsalam. Saya bebas naik live. Allahu Akbar. Masya Allah. Bang jangan pernah lelah Bang. Jangan pernah nggak semangat Bang. Tetap semangat. Semangat apapun yang terjadi gitu kan. Apapun yang terjadi, tidak pernah mundur, sekali maju. Allahu Akbar. Dan aku buat pesan buat teman-teman ya, tolong jangan ada yang bertungki sebagai masyarakat Indonesia. Aku udah jijik kali tinggal di Indonesia nih sebetulnya Bang Zuma, karena banyak kali orang bertungki dan munafik. Allahu Akbar. Parah. Bang Zuma, insya Allah kita bisa ketemu ya Bang Zuma secara langsung. Aku pingin kali peluk abang betulnya nih. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Tapi abang harus janji kepada saya, jangan sementang kita ini dekat, hubungan kita hangat gitu, lalu abang minta foto sama saya kalau ketemu. Mentang-mentang udah ketahuan, udah sering-sering nyerang saya ya. Sekarang udah mau mendekat ya diri lu ya. Mantap kali Bang. Oke lah Bang Zuma. Siap. Sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur. Amin. Dan semoga Allah selalu melindungi kita dari orang-orang yang syirik, orang yang niat buruk sama kita, dan orang-orang yang Amin. Masya Allah. Amin. Oke Abang Zuma ya. Oke, makasih abangku, sahabatku, sehat terus, panjang umur. Amin Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tolong sampaikan salamku sama Pak Anies, abangmu itu ya. Beliau ini adiknya Pak Anies katanya. Allahu Akbar. Masya Allah. Halo, silakan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dari Makassar Bang Zuma.
Iya, sama dari kalau saya dari Dubai Timur. Gimana kabar? Iya, baik. Iya. Saya dari orang Bugis Makassar, Bang Suma sama Jaki. Iya, pada dari Tatubla. Itu yang mau kutanyakan Bang Suma. Iya. Saya penggemar tak ini. Iya. Apakah semua agama sudah bertuhan, dan yang kedua, apakah cukup kira-kira melaksanakan perintah Tuhan, apa kita sudah bertuhan di situ, Basum? Bisa aja. Makasih. Iya, semua agama itu bertuhan, ya. Masing-masing punya Tuhan, sembahan, ilah, junjungan. Akan tetapi hanya ada satu Tuhan yang benar, Tuhan yang benar, ilah yang benar, Rob yang benar, yaitu Rabbus samawati wal ar, yang maha suci lagi maha tinggi. Seperti itu, Bang. Halo saudara Merjalo Manuk. Halo, tes. Saudara Merjalo. Halo abang, pelan-pelan kakak, pelan-pelan. Halo, masih diam-diam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Apologet Kepri. Masya Allah, Apologet Kepri. Tapi sayang Bang Zuma mau bertanya nih Bang Zuma. Kalau dapat calon istri non muslim mana nih hukumnya nih? Diislamkan dulu baru disahkan. Ajarin Islam dulu, iya. Habis itu pelan-pelan sih sudah, cuman hanya saja menyangkut ke dua orang tuanya agak berat ini. Oh iya. Calon sih. Calon. Kalau memang agak berat cari yang lain, Bang. Oh gitu ya. Tapi Bang Zuma hukum gimana Bang Zuma kalau untuk menikahi non muslim? Ya zina lah kalau nikah sama muslimah. Zina ya? Tidak sah itu, iya. Kan syaratnya harus Islam, apologet Islam. Tapi pertanyaan abang itu bukan pertanyaan seorang apologet Islam. Tapi nggak apa-apa, anggap saja itu hiburan. Silakan saudara-saudara sekalian yang mau naik, mari kita berdiskusi lagi. Saudara Oten silakan naik, kita berdiskusi. Jangan khawatir, Komal ini akan membuat Anda nyaman karena akan membahas materi-materi yang menyegarkan ingatan Anda terhadap isi kitab saudara, di mana di dalamnya itu ada rancangan keselamatan. Tapi yang namanya rancangan dirancang tok, entah selamat entah tidak. Assalamualaikum Pak Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung turun abang kita, sombong kali. Baru naik, harusnya beri kesempatan Bang Zuma bertanya dulu atau apa. Kok langsung saya ditinggalin? Abang sombong kali ya abang. Cuma naik aja, habis itu langsung turun lagi. Temani ngobrol dulu, jangan langsung pergi. Ya, silakan teman-teman, naik lagi, kita diskusi, rileks, santai. Jangan emosi, tidak usah nyerang pribadi, diskusi yang baik-baik aja. Silakan. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Madi, apa kabar Bang? Sama juga Bang Madi juga begitu. Belum ngomong langsung pergi, gimana dong? Jangan kayak gitulah. Kita mau ngomong dulu lah. Jangan sombong kali Bang Madi ini. Orang baru mau sapa kok langsung pergi. Gimana Bang? Sehat, alhamdulillah sehat Bang. Ya sehat. Dari mana ini abang? Abang? Dari mana? Dari Sumatera Barat Bang. Sumatera Barat, Palembang. Padang. Oh Padang. Ya.
Siap. Kita baru bergabung sebenarnya dari kemarin tuh mau bergabung sama Bang Zuma tapi nggak dinaikin. Oh iya. Sering Ada yang- saya naik di komal-komal Bang Tuan Raja Dolar, Bang Arif, Yusuf gitu. Oh iya. Ada yang bisa, Semangat ada Bang. mungkin. Pesan semangat Bang. Lebih semangat Siap. lagi Bang untuk Siap. mudah-mudahan Allah membantu Abang, membantu kita orang Islam untuk menunjukkan kekuatan kita. Amin. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Keren kali Bang Bani. Oke, silakan Saudara Novendra buka kameranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Masya Allah, luar biasa semangatnya umat Islam nih. Di saat kita semangatnya OT-nya malah lemas, lunglai tertidur kelaparan. Kita aja yang puasa masih semangat. Halo, saudara balaban. Bang Zuma, saya Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Masya kepencet. Oh, apanya yang kepencet abangku? Saya Muslim. Oh iya. Sorry. Beliau rajin sedekah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masya Sehat Allah, selalu luar Bang biasa. Zuma. Sehat saudaraku. Masya Allah, terima kasih banyak. Luar biasa. Halo saudara FK. Halo. La haula wala quwata illa billah. Hari ini teman-teman kita punya tamu, semuanya pada semangat semuanya. Ya Allah ya Karim. Luar biasa ini. Komal kita ini betul-betul berkah. Halo. Selamat siang Bang Zuma. Bang Zuma, aku mau nanya aja sebelum Bang Zuma turunkan. Bang Zuma tahu nggak kenapa Al-Quran itu diawali Al-Fatihah dan diakhiri An-Nas? Ini dari mana agamanya? Halo Bang. Nggak, pasti Bang Zuma mau turunkan aku. Aku juga nggak siap on cam. Aku nanya itu aja Bang Zuma. Iya, dari mana? Sebentar aja. Dari mana? Bang Zuma tahu nggak Bang Zuma? Oke, aku jawab aja langsung Bang Zuma ya. Iya. Kenapa Al-Quran itu diawali Dari surah mana Al-Fatihah, ini? diakhiri surah An-Nas? Padahal wahyu yang pertama itu adalah Al-Maidah ayat 3 dan wahyu yang terakhir itu wahyu yang pertama itu Al-Alaq. Dari mana ini ya Bang? Dari mana Bang? Sebentar Bang, Abang mau turunkan aku, yakin aku. Aku kasih ya jawabannya Bang ya. Ini Bang, kenapa? Kenapa Bang ya? Karena silakan Bang, dari agamanya agama apa? Sebentar, Abang pasti turunkan aku. Aku juga belum siap ini untuk on cam. Ya, Iya, jadi maksudnya aku jawab aja Bang ya. agamanya biar dari Abang mana? tambah-tambah ilmu ya sedikit Bang ya. Ya, dari aku yang bodoh ini Bang. Aku kasih tahu Bang, kenapa Al-Quran diawali Al-Fatihah dan diakhiri An-Nas. Saya pun bisa menjelaskan itu Bang. Kalau saya ada kajian internal, orang Islam juga bisa jelasin itu. Bilang dulu agamanya apa, supaya kita berdiskusi gitu loh. Halo saudara di Juntak. Halo. Kenapa langsung turun ya? Halo saudara Firman. Assalamualaikum. Tadi sampu tabe. Saya sekedar anu saja ini. Apa toh? Apa? Di neraka tuak. Buat saudara yang ada di bawah, jangan jadi pembangkang begini. Di sini kita bukan untuk Islam, mau diskusi sama beliau. Kita cari oteng. Saya dari tadi muiak juga menunggu di bawah kapan otengnya naik. Malah Islam yang naik. Tabe sampu Iya. Kurus semangat. Allahu Akbar, Masya Allah. Sampu itu satu lokasi kita itu. Oke, silakan saudara.
yang non muslim naik. Kita berdiskusi, belum bicara langsung turun. Halo, Teos Asgar. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Dari mana Bang? Halo Bang Waldi. Halo Bang. Halo juga. Siap. Halo. Islam bang, jangan dinaikin bang. Aku dari Padang. Turunin bang. Iya makasih. Halo. Dari sekte Halo, Bang. mana Bang? Iya halo juga. Saya dari Flores Bang. Flores. Dari Katolik. Kristen. Katolik. Katolik. Iya. Iya Bang. Salam kenal ya. Siap Bang. Oke. Tahu tentang tema yang mau dibahas di sini? Tidak Bang, saya hanya mau tanya beberapa saja Bang. Oh ya, gimana Bang? Silakan Bang Waldi. Bang, ini saya mau tanya Bang, di Al-Quran kan ada tertulis bahwa percayalah pada kitab-kitab terdahulu itu ada Injil dan Taurat, benar kan Bang? Betul. Saya mau tanya Bang, yang dimaksudkan ayat itu tuh Injil dan Taurat itu kitab apa Bang? Oke, baik. Jadi kalau berbicara mengenai kitab Taurat dan Injil, Taurat itu yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, sedangkan Injil adalah ketetapan yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Begitu Bang. Taurat untuk kaumnya Bani Israel, kemudian Injil pun untuk kaumnya Bani Israel. Itu. Nazzala alaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taura wal Injil. Jadi Taurat itu untuk Musa, Injil itu untuk Nabi Isa alaihi salam. Jadi beliau datang, Nabi Muhammad datang membawa Al-Quran untuk membenarkan kitab-kitab tadi. Kitab yang datang kepada Nabi Musa dan kitab yang datang kepada Nabi Isa. Seperti itu Bang. Ya Bang, ini maksudnya kitab itu ada di mana Bang? Maksudnya buku yang ditulis itu tuh yang dimasukkan itu kitab apa Bang? Kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa dan juga Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Ya maksudnya sekarang ada di mana Bang kitabnya? Itu apa, kalau menurut Al-Quran, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi kaumnya Nabi Musa dan Nabi Isa itu mencampur adukkan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Mereka campur adukkan dengan karangan-karangan manusia, sehingga kitab itu tak ada lagi. Gitu. Bukan yang dimasukkan kitab Kristen yang sekarang Bang. Kalau kitabnya Kristen itu bukan Injil, itu surat yang ditulis oleh orang-orang yang menemukan penelitian, dari hasil penelitian yang mereka susun kemudian terkait dengan Nabi Isa dalam bahasa Yunani. Itu bukan Injil. Contoh, kalau kita lihat di dalam kitab Markus 1 nomor 14, bagaimana kemudian Yesus diceritakan ke Galilea memberitakan Injil. Lalu kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 8, bagaimana kemudian Filipus memberitakan Injil Yesus. Berarti memang ada Injil Yesus. Nah, mana Injil Yesus itu? Itulah yang dikatakan Al-Quran itu sudah tak ada, karena dicampur aduk antara yang hak dan yang batil. Makanya yang sampai ke tangan Kristen hari ini itu bukan Injil,
Lalu apa bang kalau bukan Injil? Bible, suratnya Lukas, suratnya Matius, suratnya Paulus, suratnya ini. Bukan Injil itu. Kalau Injil itu yang punya Yesus. Anda bisa lihat di Kisah Para Rasul 8 nomor 35 kalau nggak salah. Di situ diterangkan bahwa Filipus bercerita tentang Filipus bercerita kalau dia mengajarkan Injil Yesus. Begitu juga di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus juga mengajarkan segala firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Artinya, ketika Yesus menceritakan firman kepada murid-muridnya, berarti memang ada firman yang dia sampaikan yang kemudian tidak terkontaminasi dengan perkataan-perkataan manusia. Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 8 nomor 35, maka mulailah Filipus mengabarkan tentang nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah, berarti ada Injil Yesus. Mana Injil Yesus itu? Nah, Kristen pun tak sanggup menunjukkan. Berarti benarlah kata Al-Quran. Ya, gimana? Sekarang saya mau tanya lagi, mungkin maksudnya kenapa bisa Injil itu tidak ada lagi tuh? Maksudnya siapa yang menghilangkan atau? Baik. Injil tak ada lagi karena ketika Nabi Isa atau Yesus datang kepada kaumnya menolaknya. Jangankan Injil ajarannya, Yesusnya saja ingin dibunuh di sana, diupayakan dibunuh, dihilangkan. Apalagi ajarannya. Nah, sedangkan Kristen ini hadir dari mencari-cari buku-buku yang relevan dengan kepercayaan orang Roma Yunani pada saat itu. Maka buku Thomas tidak dipakai, Andreas tidak dipakai, buku Maria tidak dipakai, Barnabas tidak dipakai, Filipus tidak dipakai. Yang dipakai cuma 4. Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Kenapa dipakai? Itu karena itu cocok dengan cara kepercayaan Romawi dan Yunani. Maka ditolak yang lain. Seperti itu adanya. Jadi jangankan kitabnya Yesus, ajarannya, Yesusnya aja ditolak. Bahkan menurut tradisi Kristen dibunuh kan. Wujud kebencian mereka terhadap Yesus. Jadi tidak mungkin ajarannya diterima, orangnya dibunuh. Itu nggak mungkin. Kalau orangnya saja dibunuh, apalagi ajarannya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini masih berpacu kepada Taurat, kitab Tanak, tidak kepada Injil. Karena mereka benci kepada Yesus. Nah, sedangkan Kristen ini adalah kelompok di luar dari Bani Israel yang mengumpulkan buku-buku yang sesuai dengan kepercayaannya orang Katolik, orang Roma Yunani. Makanya masih ada Natalan, makanya ibadahnya Minggu, makanya makanannya babi, tidak bersunat. Kenapa? Karena memang ajaran Roma Yunani dari nenek moyang mereka sebelum Kristen sudah kayak begitu. Siap. Nah, gitu Bang. Terima kasih Bang. Thank you Saudara Baldi. Terima kasih Bang, sehat selalu. Saya sangat senang bisa bertemu Bang Zuma. Sama-sama. Nanti naik lagi ya. Ya, ini juga menjadi pelajaran untuk saya juga. Ya, baik Saudara, baik. Siap. Oke, baik-baik di sana, sehat terus dan tetap belajar. Tetap belajar. Siap. Oke. Bang Zuma, Pak. Bang Zuma. Ayo, jalan. Jadi memang banyak tuh yang ngefans ya atau kagum gitu ya terhadap Bang Zuma. Kenapa? Karena ketika mereka membandingkan antara materi yang disajikan di gereja dengan yang kita yang masuk akal itu yang kita sampaikan karena berdata. Kalau di gereja itu mungkin ada data ya, tapi surat Paulus lah, ajaran kasih aja yang disampaikan. Tapi kalau di sini mereka bertanya sebisa mungkin kalau orangnya baik kita jawab sesuai dengan kemampuan kita selagi tidak keluar dari koridor keislaman itu sendiri gitu ya teman-teman. Silakan teman-teman non muslim naik lagi. Kalau mereka bertanya tentang Islam selagi mereka tidak menghujat ya kita ladeni baik-baik kan gitu.
Halo, selamat siang, Nyok Nyang, apa kabar? Selamat siang, Bang Juma. Siang. Iya, silakan Bang. Buka kamera, silakan. Saudara Bakso. Harus buka kamera ya? Iya dong. Kenapa harus buka kamera, Bang Juma? Supaya menghindari adanya kata-kata hujatan. Apa hujatan, Juma? Jangan kau bertandingkan hujatan. Kan diskusi kan poinnya yang penting. Apa makna diskusinya kan begitu. Itu kalau bicara hujatan itu subjektivitas itu. Oh ya. Tapi kalau misalnya Komal ini aturannya harus buka kamera, itu gimana Bang? Ya itu otoritasmu itu. Tapi saya kalau berdiskusi itu inti dan pokok itu yang penting, bukan ongkemnya. Oke, silakan. Jadi gimana tentang pemahaman Abang tentang Matius 23:39 itu rupanya? Pemahaman saya, yang datang ke Paulus bukan Yesus, yang kalian sembah di gereja juga bukan Yesus. Itu makhluk asing. Dalilnya apa? Coba. Ya, Matius 23 itu dalilnya. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tentu kan di sana kan Juma itu Yesus mengatakan bahwa dia menandai akhir pelayanan Yesus ya, dimana pelayanan Yesus itu yang menegaskan orang-orang yang di Yerusalem tidak akan melihatnya lagi secara fisik, kan begitu. Sampai mereka berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Betul? Ya, dia diberkati ya, semua orang diberkati dalam nama Tuhan. Yesusnya, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Emang di sana dia maksudnya siapa coba? Dia Yesus. Ya jadi kok lari ke Paulus? Karena Paulus mengaku bertemu dengan Yesus padahal bukan. Di sana itu Juma, Yesus mengutip ayat Mazmur, nubuatan Mazmur 118 2-6. Iya, tahu. Di sana Yesus ini adalah penutup dari kecaman Yesus terhadap menafikan ahli Taurat dan orang Farisi. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Di sana maksudnya bahwa orang-orang tidak akan melihat lagi Yesus dengan pengajarannya secara fisik. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Ya, yang datang kepada Paulus kan itu wahyu, sama itu seperti Muhammad. Yang datang sama Muhammad di wahyu siapa coba? Yang datang sama Muhammad di wahyu siapa coba? Kalau Anda membaca data Mazmur 118 nomor 26, mundur sedikit ke data 17-nya. Aku tidak akan mati, kata Yesus. Gitu Bang. Belajar lagi Bang ya. Belajar lagi. Bakso. Belajar terus supaya Anda sampai kepada poin kebenaran. Bahwa yang Anda sembah itu bukan anak Maria gitu. Cuman kalau diturunin, teman saya capek juga bicara sendiri. Halo, semangat siang. Halo. Diturunin. Buka kamera dong. Sesuai dengan pikiranmu diturunin. Buka kamera. Kalau tidak sesuai dengan pikiranmu diturunin. Buka kameranya, kita diskusi sampai maghrib. Tidak malu kalau pantas banyak jadi murtad. Mimpi lagi kan Muhammad Paulus ini. Menghayal lagi. Jadi murtad. Buka kameranya. Buka kamera. Buka kameranya. Kenapa kamu turunin tadi Bakso?
Karena tidak bisa buka kamera, sudah blow on, tidak buka kamera. Karena dia blow on, disuruh buka kamera, nggak buka kamera. Kamu tidak mampu. Apanya yang tidak mampu? Dia ngomong apa? Sekarang Yesus mengatakan, aku tidak akan engkau lihat lagi. Nah, maksudnya apa itu? Maksudnya apa itu? Kau akan melihat aku? Kan sudah dikatakan tadi, secara fisik. Secara fisik tidak dilihat lagi. Di mana? Di mana kemudian Anda mengatakan secara fisik? Di mana dalilnya? Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayo, bisa menjawab apamu. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Tidak ada yang bisa jawab, tidak ada. Apa yang dijawab tadi itu Mazmur 118:26, dia cuma mengutip itu. Mazmur 118 itu, Mazmur 118 itu bukti Yesus itu tidak mati. Kalau kamu menggunakan itu semakin berat bagi imanmu. Karena di Mazmur 118 Yesus tidak mati. Kamu yang semakin berat. Nah, di situ dikatakan Yesus, aku tidak akan mati. Kamu semakin berat. Apa pula curhat? Sudah dibuka kami, suruh buka kamera cuma curhat. Ya udah kau turun. Nggak ada yang bisa kau buat kan? Karena imanmu ini nggak bisa. Kamu tidak bisa menolong imanmu. Kamu tidak bisa kemudian melakukan perlawanan terhadap imanmu. Tidak ada yang bisa kau lakukan. Makanya yang ada hanya kau marah sama aku. Marah aja terus, marah terus. Marah aja terus kerjamu. Nah ini lagi, naik lagi. Dibilang buka kamera, gak mau. Cerek Juma. Yang datang sama Muhammad apa Wahyu? Apa enggak dengan apakah ada ucapan Nabi Muhammad sama seperti ucapan Matius 23? Gimana sih kau Juma? Gak nyambung kau itu, gak nyambung. Ayat 2339. Dengar dulu. Dia mengatakan apa di situ? Silakan. Dia katakan apa? Kan tidak ada di. Dengar dulu. Makanya apa yang dikatakan di situ? Apa yang dikatakan Yesus di situ apa? Diam dulu biar saya apa yang dikatakan Yesus di situ? Yesus mengatakan apa di situ pada saat Matius 23:39 itu dia mengatakan apa kepada orang-orang Farisi pada saat itu? Apa coba? Dengar dulu. Pada saat dia berbicara di situ, Yesus itu mengatakan apa coba di sana? Dulu, jangan ngerocos. Makanya Matius 23:39 di situ dia mengatakan apa kepada orang-orang Farisi pada saat itu? Coba. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Kau tidak akan melihat aku sampai yang kau berkata bahwa diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan. Diam dulu kau. Coba. Apa yang dikatakan di situ coba? Engkau tidak akan melihat aku lagi coba. Makanya di sana di ayat itu tidak ada satu kata pun yang berkata tentang Paulus. Iya makanya orang Farisi, celakalah engkau wahai orang Farisi. Baca data sebelumnya. Makanya Bang Juma. Makanya gimana Paulus mengatakan orang Farisi itu majemuk seluruh. Iya majemuk. Termasuk Paulus itu tunggal. Termasuk Paulus. Jangan kau bilang termasuk Paulus. Termasuk Paulus. Orang Farisi orang termasuk Paulus. Sana semuanya orang Farisi. Nah, Paulus orang Farisi enggak? Artinya orang Farisi atau orang Israel di sana, orang Yahudi tidak menerima kebenaran tentang yang diajarkan Yesus. Nyambung. Yesus mengatakan bahwa kamu tidak akan lagi melihat aku lagi dalam pengajarannya. Berarti Paulus melihat siapa di situ? Sama itu dengan Muhammad. Melihat siapa? Muhammad itu Udah kau ke gereja colok pantat pendeta lu, Bahlul Dongo. Kau ke pendeta sana. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Tidak akan berarti tidak akan. Kau ngerti nggak bahasa itu? Tidak akan. Kau tidak akan melihat aku lagi. Berarti tidak akan. Kenapa kau paksakan? Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kita deteksi Paulus. Ada nggak Paulus mengatakan ketika ada yang datang mengaku, aku Yesus? Ada nggak Paulus ketika itu mengatakan, diberkatilah engkau yang datang dalam? Ada nggak? Nggak kan? Kau itu sudah longor, lari pula ke Nabi Muhammad. Apa hubungannya coba? Engkau tidak akan melihat aku lagi. Nah, terus ada nggak ucapan Nabi Muhammad kayak begitu?
Dasar manusia koslet. Nggak ada otak kau memang. Makanya kau masih oten. Nah, otakmu nggak berfungsi. Yesus berbicara kepada orang Farisi. Paulus orang Farisi. Hei orang Farisi, ya paman, kau tidak akan melihat aku lagi. Oh ya? Ya. Sampai kapan? Nah, aku kasih waktu tuh. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dan oke, sip. Tiba-tiba ada yang mengaku, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus, engkau niaya. Itu kan peringatan lagi kan? Tidak cocok untuk penonton sini. TikTok ini ada aja. Sedikit begitu, nggak cocok. Sabar, kenapa ini ada gejalanya apa tadi nih? Buka kamera, cepat. Apa tadi gejalanya ini? Kok tiba-tiba marah-marah? Enggak, itu pembatasan lagi di setiap wilayah, nggak bisa nonton TikTok saya ini. Kok bisa? Gimana dong? Itulah karena gara-gara kau sering makan babi makanya. Karena itu. Buka kameranya. Masker. Coba buka maskernya, pasti nggak bisa itu. Buka kameranya cepat. Dinda, tenang Dinda, jangan marah-marah. Diskusi kita buka kamera. Dinda. Mampus. Ini dua manusia koslet ini lagi. Ayo, kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai kapan? Sampai kapan orang Farisi? Sampai kapan baru bisa melihat Yesus? Sampai kapan? Dongor. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai? Cuman bisa begitu. Kamu tidak akan melihat aku lagi, kata Yesus kepada orang Farisi. Sampai kapan baru bisa melihat Yesus? Sampai kapan? Sampai kapan? Kau bertobat cuma. Ya, bertobat jadi Kristen itu bukan bertobat namanya, itu masuk neraka. Udah, kamu di gereja aja, di gereja sana. Di gereja kau bertelur di situ. Jangan naik ke sini, Bang. Kalau nggak ada ilmu, jangan naik ke sini. Di bawah aja tap-tap layar. Jangan naik ke sini kalau nggak ada ilmu. Gitu. Halo, semangat siang. Semangat siang. Halo. 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 Oi. Den Rakatuak. Sok paten. Silakan teman-teman yang oten naik ke sini, diskusi kita baik-baik. Tema ini sangat baik. Kalau ternyata yang Yesus sampaikan di Matius 23 itu betul, berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Kalian tidak khawatir gitu? Nggak khawatir gitu? Kalau ternyata yang datang ke Paulus itu benar-benar bukan Yesus, kalian nggak khawatir? Hah? Sudah sok paten dalam ibadahmu, dalam agamamu, tapi ternyata yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, kalian nggak khawatir? Hanya memperjuangkan doktrin dogma. Itu kan begini, itu kan mengutip Mazmur 118. Rap. Cuman bisa kabur dari tema, asal-asalan aja, ngomong tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Nah ini lagi bakso urat. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Tidak akan. Sudah saya jelaskan. Di sana Yesus mengutip Mazmur 118:26 itu, Bang Juma. Terus diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Di sana diam dulu mulutmu. Gak nyambung kau itu, gak nyambung. Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Gitu
Gitu loh. Kau kan nggak mau diam. Kau mau ngerocos aja kerjamu. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Terus kapan orang Farisi bisa melihat Yesus? Kapan? Coba dulu Bang Juma. Kapan? Mata memandang 3.500 Kapan? orang. Kapan orang Farisi? Di ayat Matius 23:39 Juma, di sana tidak ada konteksnya berbicara tentang Paulus ya. Jangan kau menipu ayat. Engkau di situ siapa? Engkau di sana maksudnya orang-orang Farisi. Di sana bahwa orang-orang Farisi dan murid-muridnya tidak akan melihat Yesus lagi dalam pengajarannya. Kan begitu. Saya ulang lagi, engkau di situ siapa? Ya di sana itu pelayanan publik Yesus di Yerusalem. Iya. Engkau di situ Yesus siapa? mengatakan bahwa engkau tidak akan melihatku lagi. Engkau di situ siapa? Engkau di situ siapa? Orang-orang Farisi. Paulus orang Farisi atau orang Bugis? Makanya kau Bang harus paham dengan Paulus orang Farisi atau orang Makassar? Orang Farisi itu tidak ditentukan orangnya, itu maksudnya orang-orang. Paulus itu orang Farisi atau orang Batak? Makanya diam dulu kau Bang, kau harus edukasi lah. Kau harus Paulus edukasi lah, jangan itu begitu. orang Farisi atau orang Nias? Bang Juma gini, orang-orang Farisi itu maksudnya bukan Juma. Paulus bukan itu orang Farisi atau orang Papua? Jawab. Di sana tidak ditentukan oknumnya. Paulus itu orang Farisi atau orang Madura? Jawab. Di sana tidak dikatakan Paulus Juma. Paulus itu orang Farisi atau orang Aceh? Jawab. Tidak dikatakan di sana orang-orang Farisi. Paulus itu orang Farisi atau orang Sunda? Jawab. Makanya Yesus mengatakan di sana bahwa Paulus itu orang Farisi atau orang Betawi? Makanya Bang, kalau kau sudah mencret, kau mati dikit. Kau harus dewasa dong. Paulus itu orang Farisi atau orang Madura? Jawab. Kau paham nggak oknum dengan umum? Coba dulu Bang. Orang Farisi ke Paulus itu? Di sana Yesus menegaskan bahwa orang-orang yang di Yerusalem tidak akan melihatnya secara fisik dalam pengajarannya Bang. Bukan orang Farisi kan? Di sana. Orang Farisi kan? Orang Farisi dan Paulus sendiri orang mana? Bukan dikatakan di sana Paulus. Kok kau bisa mengartikan itu Paulus? Paulus sendiri orang mana? Makanya Bang, literasi makanya. Orang Paulus ini orang mana? Orang-orang Islam maksudnya bukan Juma. Orang-orang Islam orang Farisi yang dikecam di situ. Yang dikecam di Matius 23 itu orang Farisi. Saya bertanya, Paulus itu orang Farisi atau orang Batak? Jawab. Kau sekarang mau menggiring opini bahwa itu ditekankan karena Paulus lah yang mengaku bertemu dengan Yesus, Toyo. Paulus bertemu dengan Yesus lewat wahyu sama dengan Muhammad. Kenapa hubungannya ke Nabi Muhammad, Cak Ayu? Muhammad bertemu di wahyu. Engkau tidak akan melihat aku lagi, wahai orang Farisi, sampai engkau berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Apakah Paulus pernah berkata demikian? Tidak. Tidak ada Paulus berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bahkan Paulus berkata, Paulus malah berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Orang-orang Farisi di sana bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi dari Yesus Kristus. Dengan kata lain, yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus. Kenapa bukan Yesus? Karena Yesus sendiri mengatakan kepada orang-orang Farisi, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan Paulus tidak pernah mengatakan itu selama Paulus menuliskan 13 bukunya. Dia tidak pernah berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dengan kata lain,
Bukan Bisa Yesus kita yang datang justifikasi kepada bahwa Paulus. Dengan bahwa kata Paulus tidak ada lain, di sana. 2000 tahun kalian menyembah Karena makhluk Paulus asing. masih bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus. Bisa Paulus tidak di sana cuma. Kau harus paham, jangan kau menggiring opini mempremi. Begitu. Masa kau nggak bisa mengkomparasi dengan oknum dengan publik? Waduh, kau belum bisa, belum dewasa kau cuma belum teruji kau. Di sana orang-orang Farisi Kamu bukan tidak berarti kamu. akan melihat aku lagi. Siapa engkau? Orang Farisi. Orang-orang Farisi. Siapa Paulus? Orang Farisi. Bukan dikatakan di sana Paulus. Kau menggiring Paulus? Karena dia orang Farisi yang mengaku bertemu dengan Dengar Yesus. cuma pada saat itu Paulus belum menerima ajaran-ajaran Yesus. Paulus masih bertolak belakang dengan ajaran-ajaran Yesus. Paulus belum menerima ajaran Yesus. Makanya mulutmu itu mulut congormu. Kau belum mampu, kau mencerai sama aku cuma. Pasti nenekmu kiper. Paulus orang Farisi yang dikecam orang Farisi. Kau tidak akan melihat aku lagi, wahai orang Farisi. Sebelum engkau berkata diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Paulus melakukan itu enggak? Memandang di sini setelah cuma. kemudian dia mengatakan apa yang datang kepadanya ketika dia menuju ke Damsyik itu Yesus. Ada enggak dia berkata? Dia berkata engkau yang datang kepadaku pada saat aku ke Damsyik dalam nama Tuhan. Ada enggak? Makanya Juma dengarkan dulu, kau jangan ngerocok. Kau kan enggak mampu. Literasi enggak mampu Juma. Cara pandangmu masih secuil. Nah, sekarang saya tanya, dengarkan. Farisi, dengarkan. Farisi, engkau wahai orang Farisi. Kau samakan. Wahai orang Farisi, engkau tidak akan melihat aku lagi. Sampai kemudian engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, sampai kapan orang Farisi tidak akan melihat Yesus? Jawab. Jangan sampai kapan? Opini tentang Paulus. Sampai kapan orang Farisi tidak bisa melihat Yesus, tuyul? Substansinya cuma. Substansinya. Sampai kapan ku bilang? Sampai kapan orang Farisi tidak akan melihat Yesus lagi? Makanya kau jangan ngerocos. Makanya, ya Allah ya Rabb. Kau ngerocos saja orang kita kau kasih uang. Sama saya. Matius 23:39. Yesus mengatakan, wahai orang-orang Farisi, celakalah orang-orang Farisi, kau menjustifikasi engkau bahwa tidak itu Paulus. akan melihat aku lagi. Pertanyaan saya, Gimana ketika ada sampai orang-orang Muslim berbuat tidak benar, sampai kau kapan nyatakan orang-orang itu Farisi tidak bisa melihat Yesus? Jawab. Sekarang tadi kita konteksnya Paulus. Sekarang tadi kita. Sampai kapan orang-orang Farisi tidak bisa melihat Yesus? Jawab. Berarti kau udah membantah itu bukan Paulus. Berarti kau sudah membantah. Saya ulang lagi. Sampai kapan orang-orang Farisi tidak melihat Yesus? Jawab. Tentu tidak ada keterkaitan dengan Paulus. Itu tidak ada keterkaitan dengan Paulus. Saya bertanya. Sampai kapan orang-orang Farisi tidak bisa melihat Yesus? Jawab. Ya, sampai kedatangannya yang kedua kali. Sampai kedatangannya yang kedua kali. Ya, sudah. Tip. Udah selesai. Apa dengan Paulus? Apa orang dengan Farisi? Paulus? Paulus orang Farisi. Paulus orang Farisi tidak akan melihat Yesus lagi. Sampai kedatangan yang kedua. Kamu sudah jawab. Jangan kau jilat ludahmu sendiri. Kau yang sudah mengatakan orang Farisi tidak akan melihat Yesus lagi sampai kedatangannya yang kedua di akhir zaman belum terjadi. Berarti dengan kata lain orang Farisi Paulus bertemu dengan Yesus itu siapa? Cahayu? Siapa orang Farisi yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Ada selain Paulus? Tak ada. Menurut pengakuan Yesus Matius 23 nomor 39, bisa enggak orang Farisi melihat dia? Sebelum mereka berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bisa enggak menurut Yesus?
Tidak bisa. Berarti yang membisahkan dan yang membolehkan kemudian Paulus bertemu dengan Yesus itu siapa? Oh, jangan salah Bang Suma. Apanya yang nggak salah? Itu bukan Yesus. Kenapa kau bisa bilang begitu? Karena kalau Yesus datang, kiamat sudah. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena Yesus sendiri yang mengatakan, Bang. Matius 24, kalau aku yang datang sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak anak manusia akan tampil di tengah langit. Langit terguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang, bintang berjatuhan. Itulah tanda kedatanganku. Dan saat itulah orang-orang yang menolakku akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Karena Paulus orang Farisi yang dikecam oleh Yesus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah, engkau tidak akan melihat aku lagi. Sampai kapan? Sampai lidahmu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kapan sih orang-orang Yahudi, kapan sih orang-orang Farisi ini bisa tunduk kepada Nabi Isa? Kapan? Kapan? Pada saat Nabi Isa datang kedua kalinya membawa tanda akhir zaman, barulah para ahli kitab tak satu pun yang tidak beriman kepadanya. Baru mereka mengatakan, ya Allah ya Rabb, ternyata betul Nabi Muhammad ajarannya selama ini. Kami beriman kepada Nabi Muhammad, kami beriman kepada Mesias yang dulunya kami tolak. Apalagi kiamat sudah dekat, percuma. Pertanyaan saya sederhana. Ketika Yesus marah memberikan ultimatum di Matius 23 dari data 1 sampai data 39. Mengutuk. Yesus mengatakan, apa kata Yesusnya? Di situ. Bagaimana mungkin wahai orang-orang Farisi, engkau akan lolos dari api neraka? Sebagian nabi yang datang kepadamu engkau bunuh, sebagian engkau salibkan. Mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak Berekia. Engkau tidak akan lolos dari api neraka dikarenakan kau menyalib para nabi dan orang-orang baik, orang-orang bijak, orang-orang arif yang diutus kepada kalian. Dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Tidak akan melihat aku lagi sampai kau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kapan itu terjadi? Pada saat Nabi Isa turun membawa tanda-tanda hari kiamat. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Akibat oknum ini datang kepada Paulus lah sampai kalian kayak begini. Ngaku Yahudi tapi bukan Yahudi. Ngaku Bani Israel tapi bukan Bani Israel. Ngaku pengikut Yesus tapi bukan pengikut Yesus. Kenapa? Salah cetak. Karena yang datang kepada Paulus bukan Yesus, tapi mengaku Yesus, menggenapi ucapan Yesus. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu yang datang kepada Paulus. Susah kali kau ini. Naik lagi kau. Sampai kapan? Sampai kapan? Juma sampai kapan? Lah, Bang Juma, kau diskusi sampai cuma kapan? semua aja yang kau tonjolkan. Sampai kapan? Dengar, diam dulu kau Bang Juma. Sampai kapan orang Farisi tidak melihat Yesus? Jawab. Tadi udah saya jawab ya. Tadi udah saya jawab. Apa? Kau tadi menggiring opini bahwa itu Paulus. Paulus orang Farisi atau bukan? Dengar dulu Bang. Paulus orang Farisi atau bukan? Kau jangan menyerang begitu. Paulus orang Farisi atau bukan? Di sana dikatakan orang-orang Paulus orang Farisi atau bukan? Jangan dulu, kita substansinya dulu. Paulus orang Farisi atau bukan? Siapa yang nggak tahu itu hal yang Paulus orang Farisi atau bukan? Nggak usah kau tanya sama siapa Paulus saja. orang Farisi atau bukan? Itu hal yang aksioma. Paulus orang Farisi atau bukan? Makanya kau diam, kau malu kan gitu. Paulus orang Farisi atau bukan? Siapa yang nggak tahu Paulus orang Farisi atau bukan? Siapa yang nggak tahu itu hal yang aksioma.
Paulus orang Farisi atau bukan? Itu bukan pertanyaan yang udah, ya? kau turun lagi, kau dibawa lagi, Udah sederhana kau itu. Kau sulit kau itu. Kenapa? Karena kau sudah terlanjur aliteng. Kau terlanjur pengikut Aulus. Makanya kau sulit memasukkan Paulus di situ. Kau merasa terjebak, bukan? Wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka lah yang ingin menjebak, tetapi kemudian mereka terjebak oleh jebakan mereka sendiri. Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. 1 Korintus 9:1, aku Paulus melihat Yesus. Hei, kenapa kau mengatakan kau melihat Yesus? Sementara Yesus mengatakan, kau tidak akan melihat aku lagi. Yang mana yang bohong? Yesus atau Paulus? Ketika kemudian Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Paulus kemudian datang di tahun 48 sampai 52. Apa kata dia? Aku melihat Yesus. Hah? Yang mana yang bohong? Kau baca 1 Korintus 9 nomor 1. Paulus dengan mulutnya sendiri mengaku kalau dia melihat Yesus. Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Siapa pembohong di antara keduanya coba? Siapa yang pembohong di situ? Yesus berkata, wahai orang Farisi, engkau tidak akan melihat aku lagi. Paulus berkata di dalam Roma 3 nomor 5, aku adalah orang Farisi keturunan Benyamin dan aku telah melihat Yesus. Siapa pembohong di situ? Yesus atau Paulus pendiri agama lo? Cobalah kawan, cobalah. Coba kau renungkan, kau berpikirlah. Tidak salah ketika Yesus datang mengatakan kepada kalian, enyahlah daripadaku. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Karena ketika Nabi Isa sudah terangkat, Yesus sudah terangkat, Bani Israel ditinggal sepi, ditinggal sunyi, perkampungannya menjadi hening, tidak ada lagi Yesus di situ. Yang ada yang berkarya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat, mukjizat-mukjizat, kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku Yesus mengatakannya kepadamu terlebih dahulu, bahwa apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun menuju ke Damsyik, ada Mesias di dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatanganku sebagai anak manusia akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Jadi siapa yang datang kepada Paulus ini? Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Matius 24 nomor 23. Makanya saya fokus. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Tidak akan. Jangan kau katakan melihat. Tidak akan. Paulus mengatakan, aku melihat Yesus. Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku. Paulus mengatakan, aku melihat engkau. Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku. Paulus mengatakan, aku melihat engkau. Engkau tidak akan melihat aku. Aku melihat engkau. Engkau tidak akan bisa melihat aku lagi. Aku melihat engkau. Engkau tidak bisa melihat aku lagi.
Aku melihat engkau. Yang mana yang pembohong di sini? Yang mana? Yang mana yang pendusta di sini? Hah? Yesuskah atau Paulus pendiri agamamu? Cobalah pakai ini dong. Pakai ini, jangan pakai dogma. Pakai ini. Sahabat Yasmin Syukran. Kalau ternyata Yesus yang tidak berbohong, 2000 tahun kau menyembah siapa di dalam gereja? Jawab. 2000 tahun loh. Kalau sampai Yesus tidak berbohong, bukan Yesus berada pada pihak yang berdusta, maka 2000 tahun lamanya. Catat itu. Catat itu baik-baik. 2000 tahun lamanya. Catat itu baik-baik. Susah kali kalian itu. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Al-Quran. Kalian dihukum wa qaulihim. Karena ucapan mereka kalian dihukum. Wow. Sulit. Itu bukan Paulus. Hei. Saya tidak mengatakan Paulus. Saya mengatakan orang Farisi. Saya bertanya, Paulus orang Farisi kagak? Farisi mengaku melihat Yesus kagak? Ngaku. Mana dalilnya? 1 Korintus 9 nomor 1. Paulus mengaku melihat Yesus. Bukan cuma cahaya. Bukan cuma suara. Dia mengaku, aku melihat Yesus. Yesus mengatakan, oh sorry lah, coy. Kau tidak akan melihat aku lagi, Beb. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Waras itu gampang, coy. Gampang. Tanggalkan doktrin dogma. Kau akan waras. Kau cuma naik ke sini. Apakah itu? Itu. Kau mau menghadapi saya dengan gaya lo yang kayak gitu. Apakah itu? Cuman kayak gitu doang. Saya bertanya, apakah Paulus itu orang Farisi atau orang Batak? Kalau dia orang Farisi berarti masuk dalam peranannya dia yang dipesan Yesus, wahai orang-orang Farisi, kau tidak akan melihat aku lagi sampai kau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terus kenapa kau menyembunyikan identitas rasulmu, pendiri agama lu itu? Kenapa? Susah kali kau diajak sehat. Oh, gila permanen rupanya kau. Udah hilang dia kan? Halo, semangat siang. Ya, selamat siang Bang Zuma. Gimana kabarnya? Siang hari ini sehat? Sehat. Sehat kali pun. Boleh saya ngomong, Bang? Silakan. Silakan. Oke. Tadi Bang Zuma mengatakan bahwa perkataan antara Yesus Kristus dan perkataan antara Rasul Paulus itu kontradiktif, betul? Yes, pasti. Yesus mengatakan kamu tidak akan pernah melihat aku, sedangkan Rasul Paulus mengatakan dia telah melihat Tuhan, betul? Yes, betul kali. Pintar. Tadi kan Anda mengutip di dalam satu. Oke. Kali ini kau pintar tapi sikit. Oke. Anda tadi kan mengutip di dalam 1 Korintus 1 ayat 9, betul? Yes. Oke, kata melihat di situ dalam bahasa Yunaninya apa? Dia melihat artinya dia menampak dalam bahasa Yunani. Tunggu dulu, jangan ke sana dulu. Jangan ke sana dulu. Ketika Paulus mengatakan dia melihat, artinya Paulus ini menyatakan bahwasanya dia ini menampakkan diri kepadanya. Bukan tidak menampakkan dirinya. Itu menampakkan diri artinya melihat apa yang ada pada fisik Yesus. Paham enggak sampai situ? Boleh saya tanggapin? Silakan.
Ya begini Bang Zuma, Iya. Kita fokus pada substansi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan saya kepada Bang Zuma, di dalam original teks kata melihat di situ menggunakan kata apa? Di dalam bahasa Yunani Bang Zuma, Horao. kata melihat di situ. Horao. Sebentar, saya boleh? Betul, betul Nah, sekali. terus? Horaka. Terus? Di situ bukan berbicara secara physically, tetapi secara penampakan ilahi. Mengacu kepada Kisah Rasul bab 22 ayat 9. Saya bacakan kepada Anda. Tenang Bang Zuma, saya menjawab dulu boleh? Iya, silakan. Boleh? Silakan. Kita baca teman-teman, di dalam Kisah Rasul 22 ayat 9. Rasul Paulus tidak pernah mengatakan aku bertemu dengan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Dia mengatakan aku bertemu dengan Yesus dalam keadaannya sebagai Allah, atau di dalam bahasa Yunani itu Theophany, Christophany. Dia hanya melihat cahaya. Makanya Oke. dalam 1 Korintus 1 ayat 9 dia menggunakan kata heuraka. Terus? Nah, pertanyaan yang kedua. Tunggu, Oke, Bang, kita Bang Zuma. selesaikan dulu. Silakan. Selesaikan dulu. Bahwa ketika kemudian Yesusnya mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Di situ dia tidak mengatakan engkau tidak akan bertemu aku lagi. Oke? Tadi Anda lupa membaca Matius bab 24. Tunggu. Di situ kan Yesus mengatakan gantian. silakan. Di situ sangat jelas Yesus mengatakan eido, melihat, bukan bertemu. Iya kan? Betul sekali. Melihat, bukan bertemu physically. Sabar dulu. Melihat. Silakan. Hoiro itu melihat, eido itu melihat. Berarti engkau tidak akan melihat aku, bukan bertemu aku, cipika-cipiki ciuman kudus denganku, bukan. Tapi melihat. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Melihat ya, bukan bertemu ya, bukan cipiki ciuman kudus, bukan. Melihat. Oke, saya boleh tanggapin? Silakan. Nah, Bang Zuma ini gini, Bang Zuma itu strawman, menyerang argumentasinya sendiri. Tadi kan Anda membacakan bahasa Yunani. Bahasa Yunani kata melihat yang disampaikan oleh Yesus itu berbeda dalam bahasa Yunani ketika Rasul Paulus mengatakan aku telah melihat Tuhan. Dia tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam bahasa Yunani, tetapi dia menggunakan kata heuraka. Ya, heuraka dengan itu eido melihat artinya apa? tidak sebenar-sebenarnya. Eido dengan heuraka artinya apa? Ya silakan. Edo itu bertemu dan melihat secara physically. Sedangkan heuraka, sebentar. Tenang Bang Zuma, tadi kan Anda berbicara, saya tidak memotong. Ganti-gantian Bang. Lucu Anda ini. Bang. Tenang. Lucu. Ya, silakan. Saya boleh selesaikan dulu? Oke. Iya. Begini Bang Zuma, tadi Anda tuh sudah menjelaskan kepada 3.400 orang menonton ada perbedaan kata bertemu dan melihat secara physically dan secara ilahi. Rasul Paulus itu tidak pernah mengatakan aku bertemu dengan Yesus dalam keadaan Yesus sebagai manusia. Dia bertemu dengan Yesus itu dan melihat sebuah cahaya. Cahaya itu berbicara tentang Kristofani, makanya menggunakan kata heuraka. Yang kedua Bang Zuma, Anda mengatakan tidak satupun orang-orang Yahudi ataupun di luar kekristenan yang mengatakan bahwa Paulus memang benar-benar bertemu dengan Yesus. Saya tunjukkan datanya Bang Zuma. Ya, kata siapa di luar orang Kristen tidak pernah membenarkan Paulus itu bertemu dengan Yesus? Nah, Saya itu Anda tunjukkan akui dari sendiri Sirah ya? Nabawiyah Ibnu Hisham. Berarti Anda semakin menguatkan. Tenang dulu, saya belum selesai. Semakin Anda menguatkan. It's okay, no problem. Ya, silakan. Oke. Jangankan Kristen Bang Zuma, orang Islam pun seorang tokoh ulama yang terpandang dalam Islam yang bernama Ibnu Katsir mengakui bahwa Paulus memang benar-benar bertemu dengan Isa alaihissalam. Kita baca. Ibnu Hisham berkata, sihat, tenang. Saya boleh selesaikan dulu Bang Zuma? Itu boleh? bertemu Yesus atau bertemu Isa? Boleh saya selesaikan dulu? Jelasin dulu. Boleh? Bertemu Isa atau bertemu Yesus? Ibnu Ishak berkata, tadi kan di awal pembicaraan Bang Zuma tadi kan menyamakan bahwa Mesias yang disalahpahami oleh orang Kristen adalah Isa alaihissalam yang merupakan seorang sekarang nabi dalam imanmu Islam. pertanggungjawabkan. Gantian Bang Zuma. Di situ Paulus di situ bertemu Yesus atau bertemu Isa? Itu dulu. Bentar, Bang.
Itu dulu dong. Ya, saya ini Allahumma oke. syukran. Standing posisi saya ini kan mengikuti apa yang kemudian diklaim oleh teman-teman Islam Kalau termasuk Nabi Bang Zuma. Isa, Bang Zuma, dengar. Bang Zuma, tenang dulu. Kalau Bang. Nabi Isa Saya dulu itu ngomong tidak boleh? disalib. Kalau Yesus mau Ya disalib. nggak masalah, it's okay. Nah, It's okay, sekarang it's okay, pertanyaan it's okay. saya, No problem. apakah di situ Begini. Paulus bertemu Yesus atau Nabi Isa? Kalau engkau selesaikan dulu, mengatakan boleh? Nabi Isa berarti gugur Boleh? kekristenan. Jangan No, kamu coba, tidak akan pernah jangan gugur. kau ambil secuil. Gara-gara Paulus bertemu dengan Isa, kau pikir itu Yesus. Kalau kau sudah akui itu Boleh saya Yesus, tanggapi, sabar. Bang Zuma? Kalau kau sudah akui itu Yesus, berarti kau harus mengakui bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan yang tidak disalib, tapi naik ke langit. Boleh Gimana? saya selesaikan? Kamu sanggup dengan iman Tenang seperti dulu itu? ya. Kamu sanggup dengan iman seperti itu? Saya akan menjawab semua pernyataan Anda dan semua argumentasi saya. Kamu sanggup Tenang Nabi dulu, Bang Yesus Zuma. itu tidak disalib? Kamu Silakan, sanggup? selesaikan dulu, nanti saya Oke, berbicara. dengarkan Selesaikan saya. dulu. Ketika kau menjilat kemudian tafsir, ya, kamu harus secara konsekuensi harus menerima bahwa Nabi Isa yang bertemu dengan Bulus ini tidak disalib. Dia hamba Allah yang diutus hanya untuk kaumnya Bani Israel. Harus kau akui itu. Jangan kau ambil kata Bulus di situ, kau anggap itu Paulus. Tapi ingat, kalau kau menganggap itu Paulus, kau juga harus menganggap di situ Yesus. Dengan kata lain, konsekuensinya Yesus tidak Oke, disalib. boleh? Gimana? Setuju? Setuju nggak? Setuju nggak Yesus nggak Boleh? disalib? Boleh saya jawab? Ya, Boleh saya jawab? setuju nggak Yesus nggak disalib? Silakan. Gini. Nah, gini apa? Boleh saya jawab, Bang Zuma? Silakan. Suara saya kedengaran nggak? Suara saya Setuju kedengaran nggak Yesus tidak Kedengaran ya? disalib? Oke. Silakan. Oke, saya jawab dulu ya, tenang dulu. Begini Bang Zuma, Ya. makanya tadi Bang Zuma bisa mendengarkan dulu apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Tadi Bang Zuma di awal menyatakan bahwa Mesias yang diyakini oleh orang-orang Kristen tetapi mereka salah pahami karena ulah Paulus adalah Mesias yang telah diimani oleh orang Islam sebagai Nabi seorang Isa. nabi saja. Betul. Makanya saya Nabi mengikuti Isa. argumentasi Anda, Nabi Isa, betul. Berarti Oke. yang tadi ketemu dengan Paulus itu Yesus. Kita bicarakan Yesus, sebentar, itu Bang Yesus Zuma. ya. Ini Tenang. Yesus ya. Oke, anggaplah standarnya Isa dalam pandangan Islam dan Kristen Yesus Kristus, tetapi tidak sama. Yesus disalib dan Isa tidak disalib. Dengar, berarti ketika Anda membawa data ini berarti Yesus tidak disalib. Betul? No, kita Lah, tidak sedang kenapa kau bawa membahas data Yesus, ini? kita bahas Paulus. Kenapa kita kau bawa bahas data Paulus, Bang ini Zuma. kalau begitu? Oke, saya baca dulu boleh? Saya baca dulu kamu boleh? bawa data ini kalau Saya kau baca tidak dulu boleh? mengakui bahwa Isa itu Yesus? Kenapa? Bang Zuma, yang kita bicarakan ini itu kan problemnya Paulus, betul nggak? Iya, Yang betul. kita bicarakan Paulus. Tetapi ketika Nah, Anda kita mengatakan Ibnu Katsir menjelaskan tentang itu, berarti Anda harus merujuk kepada Saya belum Isa membacakan. sama dengan Yesus. Berarti Yesus tidak Ini Bang disalib. Zuma, alangkah lebih baik. Berarti Yesus tidak disalib. Wah, jangan Anda akui di-mute dulu. dong Bang Zuma. Bagaimana Saya boleh mungkin- menjawab? Bagaimana Boleh Anda ya? mengambil Gantian, Bang data Zuma. Nabi Tenang. Isa bertemu dengan Bulus, tetapi masih tetap disalib? Itu tidak connect. Ketika Anda menjilat tafsir, Bulus adalah Isa ketemu, berarti Anda harus mengakui Saya bahwa tidak Yesus sedang menjilat. Yesus berarti Yesus adalah Isa. Betul? Boleh saya ngomong? Betul. Oke, gini Bang Zuma. Berarti dengan demikian Yesus tidak disalib. Berpikir ini kita selesaikan dulu. Paradigma berpikir kita selesaikan dulu. Kita tidak sedang membahas tentang Yesus dulu. Kita bahas Paulus dulu, Bang Ya, Zuma. silakan. Paulus Standing bertemu dengan posisinya siapa? Paulus dulu. Paulus bertemu dengan siapa menurut tafsir? Mana? Bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Isa alaihissalam. Berarti Yesus. Dalam pandangan Ibnu Katsir. Berarti Yesus. Anda akuin nggak benar itu? Berarti Yesus. Sebentar, Anda akui nggak? Saya akui. Anda akui nggak Berarti Paulus itu Yesus. bertemu dengan Isa? Berarti Yesus. Anda akui? Berarti Yesus. Anda akui betul? Berarti Yesus. Sebentar, kita bacakan dulu. Kita bacakan dulu. Anda Kita bacakan. Anda memasukkan Bulus Sebentar, Bang adalah Zuma. Paulus. Oke, Sebentar. kita terima. Sebentar, Tapi Bang Zuma. ketika Anda Sebentar ya. mencoba Gantian, untuk Bang Zuma. menarasikan itu adalah Paulus, berarti izinkan saya mengatakan kalau begitu Yesus tidak disalib.
tidak menjadi persoalan Bang Zuma. Oke, Itu cara oke. berpikir Anda. Oh iya. Itu cara berpikir Anda. Ini Sebentar, Anda kita baca dulu, Bang tujuan Zuma. Anda mengambil data ini Kita apa? baca dulu. Enggak. Ya, kita bacakan dulu, nanti saya lontarkan pertanyaan kepada Anda Oke, tentang oke. data ini. Silakan, Oke, boleh? silakan. Ibnu Ishaq berkata, Ibnu Ishaq berkata, Ya. orang-orang dari Al-Hawariyun dan Ya. Al-Taba bukanlah pengikut Nabi Isa. Ya. Sedangkan pengikut Nabi Isa yang diutus adalah yang pertama Petrus. Ya. Yang kedua, siapa teman-teman? Paulus. Berarti Nah, pertanyaannya Bang Zuma, berarti Nabi Isa di situ apakah siapa? Bang Zuma- Tunggu. Sebentar. Berarti Nabi Satu Isa di situ pertanyaan saja, siapa? Bang Zuma. Berarti Nabi Isa di situ siapa? Yesus kan? Gimana? Yesus? Gimana? Berarti Nabi Isa di situ Yesus Nabi kan? Isa di situ adalah Yesus. seorang nabi. Yesus kan? Yesus. Ya, ini saya jawab Bang Zuma. Ini di mute terus Bang Zuma. Yesus kan? Tunggu dulu, Mikrofon enggak usah saya lebay. dibisukan terus ini. Berarti Gimana? Nabi Isa di situ Yesus kan? Bukan Yesus. Saya tidak pernah mengatakan itu Yesus. Masukkan Saya Paulus di tidak situ. pernah mengatakan itu Yesus. Kenapa kau masukkan Paulus di situ? Karena tadi di awal saya boleh jawab gini, Masalah karena generasi. standing posisi Anda di awal sebentar. Memasukkan Karena kemudian standing dengar. posisi Anda tadi di awal Ketika Anda mengatakan- mengais-ngais, sabar. Ketika Anda mengais-ngais ilmu dalam Islam, metodologi Islam dengan memasukkan Paulus, Anda harus menelan pil pahitnya. Berarti itu berbicara tentang Yesus. Berarti Yesus Boleh saya tidak tanggapin? disalib. Boleh saya tanggapin? Yesus tidak disalib, Boleh ya? melainkan langsung diangkat ke langit. Anda mau terima itu kah? Begini, Anda mau terima? saya tidak pernah sepaham Ya dengan sudah, argumentasi Anda. kalau begitu, Gini, jangan perhatikan masuk dulu kalimat saya di awal. Jangan Bang Zuma, masuk ke ranah. perhatikan gantian Bang Zuma, ranah Bang Zuma tafsir. gantian dong. Karena yang Tadi kan Anda ditafsirkan berbicara, di situ, saya diam. Sekarang Nabi gantian. Isa Sekarang dengan gantian. pengikutnya Bulus, bukan Paulus Kristen. Oke, sekarang begini. Anda Paulus akui Kristen nggak itu Paulus berbeda. itu adalah orang benar? Enggak, saya tidak akui. Oke, sekarang gantian. Tanya Anda. Anda akui nggak berdasarkan data tadi? Aduh, jangan dibisukan teman-teman. Saya cuma bertanya kok. Begini, Bang Zuma. Berdasarkan data tadi yang mengatakan bahwa Paulus diutus Paulus oleh atau Isa Paulus? bin Maryam. Oh, Paulus. Saya tunjukkan Paulus. Saya tunjukkan. Oke. Pak. Cip. Oke. Di sini siapa namanya Bang Zuma? Dalam kurung itu. Coba pinggirnya Dek, adik, di pinggirnya Dek, pinggirnya Dek, adik, pinggirnya Dek. Oh iya, pinggirnya ini Dek. kitabnya orang Islam Bang Zuma. Bulus. Bulus sama dengan apa ini? Sama dengan apa ini Bang Zuma? Enggak, pinggirnya Dek. Sama dengan apa ini pinggirnya Bang Dek, Zuma? pinggir. Gak masalah, tidak masalah. Tidak kan? Ya, bulus atau apa ini Bang Zuma? Generasi. Bulus atau apa ini Bang Zuma? Jadi bulus yang dimaksud di situ bukan Paulus yang ada di dalam Bukan Paulus. Kristen. Mana datanya? Tunjukkan datanya kepada saya. Hey, Autorit ini incubit data yang probatio. sedang kau baca. Dia yang mendalilkan. Dia yang ini menunjukkan. data yang sedang kau baca. Itu data yang kau sudah baca. Gini, Itu gini data Bang yang Zuma. sudah kau baca. Bang Zuma. Itu data kau Autorit sedang baca, incubit Dek. probatio. Adek. Iya, Itu data tadi yang kan sedang saya kau baca, Dek. menunjukkan Paulus adalah Paulus. Sudah Waduh, ya. gantian dong, Bang Zuma. Kalau Anda Saya- masuk ke ranah Islam, Anda harus menelan pil pahitnya. Saya dari tadi tidak Bulus berikan kesempatan bertemu nih. dengan Yesus. Yesus tidak disalibkan. Yesus hamba Allah. Yesus terangkat ke langit. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yesus sholat. Yesus Muslim. Dia adalah yang menginformasikan datangnya Nabi Muhammad. Jedar. Kalau Anda mau masuk ke situ, oke? Kecuali Anda tidak Oke, mau masuk ke gantian. situ ya sudah. Gini, Itu Bang berarti Zuma. bukan Gantian. Paulus. Akhi, Itu tenang dulu, Bulus. akhi. Itu Bulus, bukan Paulus. Oke, it's okay. No Kembali problem. ke tema. Akhi, gantian akhi. Kembali ke Begini. tema. Udah selesai di situ. Loh, jangan. Ini Loh, kalau kau mengakui Ini itu masih Nabi berjalan, Isa Bang Zuma. sama dengan Yesus, baru Tadi kau bisa kan Bang ngotot Zuma, di situ. gini. Tadi kan Bang Zuma Dalam mengatakan kurung pun bahwa Paulus. yang dimaksud di situ tidak sama dengan Paulus. Betul atau tidak? Yes. Nah, sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya balik. Saya balik lagi bertanya samamu. Belum. Apakah Nabi Isa? Buktikan. Dengar. Datanya mana? Apakah Nabi Isa yang ada di situ itu Yesus? Saya tidak pernah mengatakan Isa kamu sama yang dengan Yesus. bawa data, Dek. Kamu yang bawa data. Sekarang kamu ingin Anda menunjukkan tadi kan mengatakan kalau itu adalah Bang Zuma, Paulusmu, kan? Tadi kan Anda mengatakan Kamu yang bahwa bawa Paulus data, itu adikku. bukanlah Paulus. Kau datang bawa Autorit data. incubit Kau probatio.
menunjukkan Dia yang bahwa mendalilkan, di dalam dia yang Islam, membuktikan. di dalam Sekarang, Islam katanya, tunjukkan di datanya, dalam Bang Islam Zuma. pun Paulus diakui oleh Datanya mana, Bang Zuma? oleh ulama tafsir. Nah, sekarang kalau begitu, Datanya mana? Sekarang Datanya di kalau mana? itu yang Bahwa Anda Paulus katakan, bukanlah Paulus. Anda harus menerima kenyataan bahwa Yesus di situ, Saya Nabi akan Isa di situ menerima ketika adalah menggunakan data, Yesus. Bang Zuma. Data yang kau bawa itu? Saya akan menerima. Data yang kau bawa Gini, itu apa? saya akan menerima jawaban Data Anda. yang kau bawa itu kamu ingin mengatakan bahwa Bulus itu Paulus kan? Kamu harus menerima pil pahitnya bahwa Isa di situ Yesus. Kalau begitu. Ini pertanyaan. Berarti Yesus Bang Zuma, berarti Bang Isa Zuma, di situ ini Yesus. pertanyaan Bang Zuma. Kamu datang membawa data itu dengan doktrin apa? Paulusku, Janganlah dengar. Paulusku ada loh di dalam kitab tafsir dijelaskan. Oke ya. Paulusmu ada dijelaskan di dalam Tertulis kitab seperti tafsir. itu Nah, kok. sekarang maukah kau menerima? Tertulis seperti itu. Sekarang pertanyaannya, maukah kau menerima ketika itu kau katakan? Gini. Pertanyaan saya, apakah kau menerima bahwa Nabi Isa yang ketemu dengan Paulus itu adalah Yesus? Saya tidak pernah mengatakan Isa alaihissalam itu adalah tokoh yang sama seperti Yesus. Kamu Saya tidak salah pernah mengambil mengklaim seperti data itu. adekku. Makanya tadi saya katakan. Kamu salah membawa datamu berarti. Makanya tadi saya katakan begini, Bang Zuma. Berarti salah kau bawa Bang Zuma, data, dek. Sebab data itu menceritakan tentang Nabi Isa dengan pengikutnya bernama Bulus, adekku. Kamu salah, dek. Kamu ingin mengakui Paulus ada di dalam tafsir, tapi kamu tidak mau mengakui ketika Paulus yang berkesinambungan dengan penjelasan tafsir itu merujuk kepada Nabi Isa, kamu nggak mau terima kalau itu Yesus, deh. Bagaimana kau bisa dikatakan waras, deh, kalau begitu? Coba. Bulus dalam kurung Paulus. Oke. Kau ternyata Paulus dijelaskan. Kalau begitu kau harus terima. Isa di situ Yesus. Mau nggak Yesusmu tidak disalib? Mau? Nggak mau, Bang. Kalau begitu jangan menjilat tafsir. Jangan jilat tafsir kalau gitu, deh. Jangan jilat tafsir. Karena kenapa? Bulus di situ tidak berdiri sendiri. Bulus di situ bersama dengan Isa alaihissalam. Kalau kau mengatakan itu Paulus, wajib hukumnya kau katakan itu juga adalah Yesus. Dengan kata lain, kau harus mengakui Yesus tidak disalib. Gimana? Gimana? Kau sudah akui Yesus tidak disalib? Ya sudah, ganti gerejamu di atas kubah, kau ganti jadi kubah masjid. Kalau kau sudah akui bahwa di situ adalah Yesus, sebab di situ dikatakan Yesus beriman kepada Allah, Yesus beriman kepada datangnya Nabi Muhammad, Yesus beriman akan datangnya Nabi penutup yaitu baginda Rasul Muhammad SAW, dan Isa Yesus tidak disalibkan. Jangan kau cuma menjilat Bulusnya dalam kurung Paulus. Jangan kau cuma jilat itu, deh. Makasih sahabatku Yasmin. Jangan jilat itu, kau memalukan banyak orang yang terpilih di sini. Banyak orang yang melihat kita, kau nggak malu? Hah? Kau jilat-jilat Bulus adalah Paulus, tapi kamu tidak mau menelan pil pahit. Ketika kau mengatakan tafsir berbicara tentang Paulus pendiri agamamu yang mengaku bertemu dengan engkaukah itu Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kamu harus masuk ke ranah tafsir tadi, bahwa ternyata yang mengutus Paulus itu Nabi Isa. Nabi Isa mengutus Paulusnya itu di mana? Hah? Di mana Nabi Isa mengutus Paulus? Di dalam konsep agama nggak ada. Kecuali kamu ingin tutup buku, Nabi Isa mengutus utusan-utusannya. Kalau kau katakan di situ ada Paulus, it's okay, no problems. Tapi dengan catatan jangan kau dudukkan Paulus Kristen dengan Bulus Islam. Jangan diturunin dulu Bang Zuma, ini moderator. Jangan kau dudukkan Paulus Oten masuk ke dalam ranah Bulus Islam. Di saat yang sama kau menolak Yesus adalah Isa. Jangan. Itu artinya IQ-mu rendah, masih di lutut, belum naik ke sini.
Belum naik ke sini. Kau terima Paulus, tak mau terima Isa sebagai Yesus. Salah itu. Gak boleh. Ketika kau menerima yang ditafsir itu adalah Bulus, dalam kurung Paulus, you wajib hukumnya menerima Isa di situ adalah Yesus. Karena Paulus satu paket dengan Yesus. Di dalam agamamu dia adalah rasul. Kenapa kau pisahkan antara Bulus dengan Nabi Isa? Kalau itu Paulus, harus kau gantungkan bahwasanya Paulus di dalam tafsir sedang bersama dengan Yesus, di mana Yesus mengutus kemudian Paulus ke Antioquia mengajarkan la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Harus kau akui itu, bahwa Yesus tidak disalib. Dengan kata lain, lagi-lagi ada kekuatan gelap yang mengatasnamakan Paulus mengarang kitab, tapi ternyata bukan Paulus. Kenapa saya curiga? Kalau di dalam tafsir dikatakan Paulus itu adalah orang benar, kalau di dalam tafsir dikatakan Paulus itu adalah utusan Nabi Isa alaihissalam, kalau dikatakan di dalam tafsir bahwa Nabi Isa mengutus utusannya, umatnya, sahabatnya, muridnya bernama Bulus, saya curiga Paulus di dalam kitab lu yang tidak ketahuan siapa bapaknya, siapa emaknya, siapa dia, itu adalah tokoh fiktif. Jangan-jangan tokoh fiktif. Jangan-jangan tokoh fiktif. Karena tidak diketahui siapa bapaknya, siapa emaknya. Jangan-jangan ini cuma fitnah terhadap Bulus. Jangan-jangan Bulus ini orang soleh. Jangan-jangan Paulus ini orang benar. Jangan-jangan Paulus ini benar-benar muridnya Nabi Isa. Jangan-jangan Paulus ini muridnya Yesus. Tetapi diceritakan berbeda di dalam kitab lu. Karena jangankan Paulus, Yesus aja dicerita miring di dalam kitab lo. Jangankan Yesus, Elohim Tuhannya Yahudi pencipta langit dan bumi pun dicerita miring di dalam kitabmu. Saya semakin yakin, jangan-jangan Paulus itu orang benar. Jangan-jangan Paulus itu adalah benar murid Yesus. Jangan-jangan Paulus itu benar-benar orang suci, orang soleh, orang beriman, muslim, tapi diceritakan hoaks di dalam agama lu. Oke, jadi kau belajar lagi adik, kau belajar lagi. 600 tahun kau butuh meningkatkan IQ-mu berdebat dengan Bang Suma, baru kau masuk di kelasku ya. Saya sedikit menguasai ilmu mantik, ilmu logika. Kamu masih di bawah, masih jauh. Jangan coba-coba kau membawa data yang akan menjebak kau sendiri. Ingat tadi, saya sudah katakan samamu, dalam bahasa Yunani, bertemu itu adalah sinanto atau sinto atau sinantau. Sinantau itu adalah bertemu fisik. Apakah Yesus bercerita tentang bertemu fisik di dalam Matius 23 nomor 39 itu? Nehi. Tidak ada bertemu fisik yang disinggung kemudian Yesus di sono. Yang disinggung di sana adalah aude. Itu artinya melihat. Melihat dalam arti kata bukan seperti apa yang kau gambarkan. Ketika Yesus mengatakan engkau akan melihat aku, aida atau eido, itu melihat. Paulus mengatakan apa di 1 Korintus 9 nomor 1? Aku melihat. Bukan dikatakan aku berjumpa. Sinanto bukan, tapi aido. Bang Zuma jangan diturunkan dulu Bang Itu Zuma. kemudian jelas sekali bahwa melihat bukan bertemu fisik. Jadi jelas sekali yang datang kepada Paulus bukan anak Maria. Selesai. Anda hanya ingin mengalihkan isu. Saya tahu Anda belajar berminggu-minggu untuk menghadapi saya dengan materi ini. Anda kemana-mana bawa tafsir. Ada tafsir ini. Kamu salah. Loncatan berpikirmu masih lemah. Oke? Silakan saudara Ardeston, Mr. Ardeston, silakan abang.
Sorry kalau ada penampakan kurang baik tadi. Silakan. Halo Pak Zuma. Silakan Bang, silakan. Iya, ini menarik nih Pak Zuma. Siap. Ketika saya setuju ya, ketika Paulus bertemu dengan bercerita dia bertemu dengan Yesus itu kok sepertinya aneh ya. Jadi maksudnya kalau kita setuju dengan hal itu, berarti Yesus itu sudah naik kemudian turun lagi gitu. Padahal sama dengan yang pernah saya nyatakan bahwa ketika Yesus meminta penghibur, penolong yang lain, aku akan kembali kepada Bapa, tapi ternyata ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman, seperti kontradiksi dulu Pak ya. Iya. Nah, mungkin kalau ini menurut saya ya Pak ya, maksudnya kalau Paulus itu mungkin seperti ini Pak, karena dia mungkin ada genrenya ya Pak ya, mungkin ada genre sastranya ketika Paulus menyatakan hal itu. Karena kalau begini Pak, kalau kita mempercayai bahwa pertemuan dengan hal yang mistik itu kemudian langsung bisa mengubahkan karakter seseorang dari yang jahat menjadi baik, itu saya sih tidak menemukan hal itu ya Pak. Maksudnya kalau itu benar, berarti saya harus setuju bahwa kalau ada kesaksian-kesaksian dari, mohon maaf kalau orang yang dari Islam ke Kristen mungkin disebutnya murtadin ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Nah itu dia cerita saya bertemu dengan Yesus segala macam. Nah, kalau ini saya setuju dengan hal itu, ini Paulus juga pasti benar gitu. Tapi saya tidak pernah menyetujui hal itu gitu, kesaksian-kesaksian mengenai pertemuan-pertemuan mistik gitu ya. Yang saya yakini adalah transformasi rohani itu adalah sebuah proses. Ternyata ini menarik ya Pak Zuma ya, bahwa Paulus itu ternyata sempat ke ini ya Pak ya, sempat ke Arab ya Pak ya, selama kalau nggak salah sempat ke Arab selama 3 tahun atau berapa tahun gitu. Nah, menurut saya perjumpaan dengan Yesus itu di ayat-ayat lain juga dinyatakan bahwa Allah menyatakan anak gitu. Maksudnya menyatakan Yesus itu maksudnya mungkin itu pergumulan batinnya beliau gitu Pak ya. Jadi pergumulan batin beliau. Dan ini yang saya yakini karena apa? Seluruh utusan atau seluruh para nabi itu pasti melewati fase di mana ada padang gurunnya Pak, gitu. Jadi ada pergumulan batinnya gitu ya. Seperti yang kita tahu Musa mengalami pergumulan batin, kemudian, nah ini yang saya yakini bahwa memang ya mungkin Paulus juga mengalami pergumulan batin, sehingga dia pun juga butuh waktu untuk tidak langsung pergi ke Yerusalem begitu Pak. Nah dia mungkin pergumulan batinnya mungkin selama 3 tahun di Arab itu dia menemukan apa dan dia belajar apa, mungkin dia memperoleh hikmat dan dia akal budinya berubah, pikiran, cara berpikir dia berubah menjadi yang tadinya dia ingin melenyapkan atau menghajar atau membunuh orang-orang pengikut Yesus. Nah mungkin di situ dia diubahkan Pak. Jadi mungkin dari sisi itu ya, maksudnya kalau saya sih tetap seperti kata Pak Zuma ya, maksudnya yang ditemui di Damsyik itu tidak secara literal melihat sinar segala macam, tapi itu mungkin lebih ke arah pergumulan batin begitu Pak ya. Mungkin ya Pak ya seperti itu Pak. Kalau dari pendapat saya gitu Pak. Demikian. Oke, baik. Sangat menarik apa yang saudara sampaikan. Nah, mungkin saya bisa memberikan referensi terkait dengan siapa Paulus menurut Paulus, bagaimana dia menurut Paulus. Jadi kita nggak menilai bahwasanya Paulus ini jahat atau apapun itu selain daripada apa yang dia tuliskan tentang dirinya, kan gitu ya. Nah, kalau saya melihat di dalam surat beliau kepada orang Roma di bab 7 itu sangat menarik untuk kita baca. Mungkin Roma pasal 7 ya Pak ya? Iya, kita lihat di data 13 sampai nomor 25, mungkin
coba abang baca di situ dengan seksama. Saya pun kalau baca itu miris sekali gitu loh. Artinya pengakuan Paulus terhadap keadaan physically atas dirinya itu sangat menarik untuk kita melakukan pembelaan terhadap Paulus dalam tanda kutip. Karena dia mengatakan di sana, jadi demikianlah adanya yang baik, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku, katanya. Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata keadaannya sebagai dosa. Itu kata Yesus, kata Paulus. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi kalau Taurat itu rohani, kalau tubuhnya itu adalah terjual kepada kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, berarti perbuatan tubuhnya nih, apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tuh, kelihatan tuh. Bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang ku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat, itulah yang aku perbuat. Ini pergumulan nih, pergumulan. Nah, kita harus pandai sebagai orang yang ada di luar Paulus. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan, aku suka akan hukum Elohim. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kita harus fair mengakui itu. Ini pengakuan gentleman dari seorang Paulus. Di dalam tubuhnya ada dua yang bekerja, dan apa yang dikehendaki bukan itu yang dilakukan, tetapi justru yang dilakukan itu adalah apa yang tidak dia kehendaki, yaitu perbuatan jahat. Aku ini manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Tuhan oleh karena Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Elohim, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Selesai. Jadi Paulus tidak mesti kita muluk-muluk nerimanya sebagai orang benar. Setiap perkataannya, setiap perbuatannya kita terima sebagai orang benar. Karena kebenaran itu hanya ada di dalam Torah. Sedangkan yang muncul pada perbuatan dan sikap tindakan Paulus, menurut dia itu adalah hukum dosa. Nah sekarang, semua ajaran Yesus kita susun dari A sampai Z. Sejak dia penginjilan di tengah kaumnya, apakah bisa menghantarkan ajaran Yesus itu kita menuju ke gereja menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah hari Minggu? Tidak. Lalu apa yang bisa menghantarkan kita melakukan prosesi ritual seperti itu? Paulus. Sedangkan takaran Paulus, perbuatan Torah itu adalah perbuatan rohani, hukum Tuhan. Perbuatan jasadnya adalah perbuatan kuasa dosa. Perbuatan tubuhnya menghantarkan kita, kalau kita mengikuti aspek pengajaran Paulus, menghantarkan kita menjadi Kristen. Ada dua pilihan sekarang, kuasa Tuhan dan kuasa dosa. Kuasa hukum Taurat, Yudaism. Kuasa hukum dosa selain Yudaism. Sederhana. Itu sederhana, pokok sederhana. Nah, kata kuncinya di mana? Coba kita lihat bagaimana Paulus itu pasrah ketika dia kembali ke kota Yerusalem di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26.
Subhanallah. Paulus betul-betul bertaubat dari pekerjaan jasadnya. Kembali dia kepada sebagai penganut Taurat, meninggalkan ajaran tubuh. Kisah Para Rasul 21 merekam dengan sangat jelas bagaimana kesaksian seorang tabib Lukas menjelaskan ketika Paulus kembali ke Yerusalem, dia bertaubat, dia mentahirkan diri dan dia mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan di dalam bait suci. Disebabkan karena dia telah mengajarkan dan telah menodai kemudian hukum Tuhan. Paulus tidak bertahan dalam ajaran yang dilakukan oleh perbuatan tubuhnya. Sekali lagi, simpulnya, kalau kita lihat betapa jujurnya Paulus mengakui di dalam tubuhku ada dua pekerjaan yang sedang bekerja. Pekerjaan hukum Taurat dan pekerjaan hukum dosa. Itu perilaku Paulus, Bang. Silakan. Ya, bagus sekali Pak Zuma. Memang kalau yang saya pahami memang Paulus itu tidak serta-merta langsung ini ya Pak ya, maksudnya bisa menjadi rasul karena awal-awalnya dia pun takut Pak. Aku takut kalau aku tidak diterima gitu ya. Jadi dan akhir-akhir dari kehidupannya dia berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan. Jadi mungkin dia berproses ya Pak ya di dalam kehidupannya, mungkin juga dia berproses. Dan juga kalau sepengetahuan saya, Paulus itu kalau mungkin banyak yang perdebatan atau banyak juga yang menafsirkan bahwa Paulus itu meniadakan gitu ya, meniadakan hukum Torah beserta dengan apa itu Pak? Beserta dengan apa ya Pak, hukum meniadakan hukum Torah ya Pak ya. Ya itu tapi kalau dari pandangan saya, Paulus itu di ayat itu ya Pak ya, maksudnya adalah bukan meniadakan Torah, tapi pada yang seperti yang kita ketahui bahwa barang siapa melakukan Torah, melakukan hukum Allah kan akan hidup ya Pak. Nah, sehingga manusia yang tadinya memang keinginannya selalu melawan Torah atau melawan hukum Allah, dengan matinya Kristus, dengan matinya Yesus gitu ya, dia telah menjadikan ibaratnya manusia yang selalu melawan Torah ini dijadikan satu manusia baru, kan ayat bawahnya gitu Pak ya. Dijadikan satu manusia baru, sehingga maksud dari ayat itu adalah meniadakan akibat dari jika kita melanggar Torah Pak gitu. Kalau kita melanggar Torah kan kita pasti binasa ya Pak ya, karena sengat Torah itu adalah maut. Kalau kita tidak melakukan Torah, maka kita bisa mati kan Pak. Nah, bagaimana supaya kita tidak melanggar? Nah, jadi Paulus itu mengambil Kristus, manusia Kristus sebagai contoh supaya kita tidak berseteru dengan Torah begitu Pak. Gitu. Nah, analoginya sih sebenarnya ke arah situ Pak ya, bukan meniadakan Torah beserta dengan ketentuannya seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang ditiadakan, tapi Paulus itu maksudnya yuk kita seperti Yesus, jadi manusia baru yang keinginannya tidak melawan Torah supaya kita nggak mati begitu Pak. Gitu sih. Iya. Kutipan Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan Taurat ini dengan perbuatan, kan gitu. Yesus juga berkata di dalam Yohanes 7 nomor 49, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi Elohim mengutuk, Yesus pun juga mengutuk kepada siapa? Kepada mereka yang tidak melakukan hukum Taurat. Bahkan sekedar tidak mengenal Taurat saja, kata Yesus, itu terkutuklah mereka. Nah, jadi kalau ada penilaian seperti penggambaran bagaimana Paulus menjadikan Yesus ini menjadi kutuk karena dia ingin supaya orang-orang yang percaya kepada pemberitaan yang memperoleh predikat sebagai manusia baru. Akan tetapi ada satu hal yang sangat membuat saya itu sendiri gusar gitu loh.
ketika Yesus menerangkan di dalam Matius 5:20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga atau kerajaan langit. Kalau yang dikatakan di sana itu bukan pembaharuan terhadap kaidah-kaidah Torah, tak masalah. Artinya di Matius 23 nomor 1 itu, orang Farisi, ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap apa yang mereka katakan, tapi jangan kamu melakukan apa yang mereka kerjakan, sebab mereka menteorikan tapi tidak mempraktekkan. Kalau yang dimaksud Yesus itu adalah yang lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi adalah mempraktekkan apa yang ada di Torah yang mereka tidak praktekkan, itu mah tidak masalah. Cuman masalahnya Yesus menambah penggenapan itu. Seperti mencungkil mata, memotong tangan. Engkau mendengarkan di dalam Taurat, jangan berzina. Itu di Taurat. Aku datang menggenapinya. Apa penggenapannya? Barang siapa yang melihat wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia telah berzina. Apa hukumannya? Matamu harus dicungkil. Sebab lebih baik satu matamu masuk ke dalam surga daripada dua matamu tapi masuk ke dalam api neraka jahanam. Artinya bahwa ketika Yesus mengatakan hidup keagamaan lebih sempurna, lebih baik, lebih benar, bukan hanya sekedar menjalankan Torah secara maksimal, tetapi ada plusnya. Yang tadinya berzina nanti dihukum zina, tetapi seketika Yesus datang, latak karabus zina itu juga berfungsi. Memandang wanita dengan syahwat, kata Yesus, itu sudah berzina, matamu kudu wajib dicungkil. Itu penggenapannya, berarti semakin berat memang ajaran Yesus itu. Masalahnya sekarang, saudara-saudara Kristen tidak menjalankan. Cuma satu yang mereka jalankan, itu pun cuma slogan. Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka. Padahal itu runutan ke-8. Sebelum sampai ke ajaran kasih, sebelum orang mengajarkan engkau berjalan 1 mil, berjalan 2 mil, sebelum sampai di situ, di atasnya itu ajaran pelengkap daripada Torah, itu lengkap penjabaran Yesusnya. Kenapa saudara Kristen tidak menjalankan? Cuman yang dipakai kasih itu kan cuman teori doang, semua juga orang bisa. Kenapa nggak mempraktekkan cungkil mata? Sedangkan itu adalah penggenapan dari pengajaran. Jangan kau menyangka aku datang meniadakan, jadi tidak ditiadakan, melainkan menggenapi. Tidak ditiadakan, malah ditambah dengan penggenapan, penyempurnaan. Yang tadinya jangan kau membunuh, itu Taurat. Yesus datang, oh bukan, itu masih level standar coy. Begitu aku datang menggenapinya, bukan hanya sekedar jangan membunuh, melainkan marah pun hukumnya nggak boleh. Kalau kau mau ikut aku, kamu nggak boleh marah kepada saudaramu, kau nggak boleh berkata jahil kepada saudaramu. Barang siapa yang berkata jahil kepada saudaranya, neraka. Berat ajaran Yesus itu, berat sekali. Jangan dikira kasih dia mati habis itu blas. Enggak. Yesus mengatakan Matius 5:20 itu, jangan kau menyangka di 17, jangan kau menyangka aku menyediakan. Tidak, aku menggenapi, aku melengkapi, aku membuat lebih baik, lebih sempurna. Apa itu? Jangan membunuh. Tapi ingat, sebelum kau membunuh, kau berkata jahil pun kepada orang tidak boleh. Bagaimana mau membunuh? Berkata jahil aja kagak, apalagi membunuh. Itu kelengkapan daripada penggenapan Yesus. Tapi saudara kami Kristen yang diambil cuman kasih itu doang. Kelirunya itu di situ. Harusnya ketika Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa kata saudara kami Kristen? Yesus tidak datang membawa agama. Jadi bagaimana mau masuk surga? Syarat masuk surga kata Yesus 2. Yang pertama kudu wajib beragama, yang kedua agamanya kudu wajib lebih baik, lebih benar dari ahli Taurat. Saudara Kristen enggak, malah tidak, yang penting kasih. Jadi ajaran yang muncul yang kita lihat dalam Matius ini dan pengajaran Paulus di dalam Roma 7 tadi, itu adalah ajaran yang betul. Makanya kalau ada tadi yang menunjukkan tafsir, sekali lagi saya bersaksi di dalam tradisi Islam, keilmuan Islam, Al-Quran maupun hadits, tidak ada sedikit pun mencela oknum yang bernama Bulus atau Paulus. Tak ada. Tak ada sedikit pun tafsir atau hadits atau Al-Quran yang mengatakan Bulus merubah ajaran Tuhan. Tak ada. Tak ada kemudian Bulus kemudian mengajarkan Isa atau Yesus itu mati dalam keadaan terkutuk. Enggak ada.
hanya ada di dalam pengajaran orang Kristen. Maka dengan saya mengatakan, jangankan Nabi Isa, jangankan Yesus dalam Islam, Paulus dalam Islam pun namanya suci bersih dari noda. Seperti itu saudaraku. Saya kira saya izin sejenak, saya harus ibadah dulu. Silakan tetap di sini. Nanti saya naikkan saudara saya dari Muslim. Insya Allah bisa ajak diskusi baik-baik. Dinda Dio masih ada di bawah? Saya harus ibadah bang. Ini sudah mulai mau azan di sini. Di sini aja nanti. Terima kasih banyak. Siap sama-sama. Ada Muslim di bawah, tolong please naik, temani teman kita. Halo, halo. Sabar ya. Bang Arif, izin naik Bang Arif. Teman-teman apologet Islam naik dulu dong. Gantiin saya sebentar please. Halo. Nggak ada yang monitor ya? Alhamdulillah. Bang Arif. Oh, abang kita turun tadi ya. Padahal ada lagi satu tuh data di dalam kitab Roma, kalau nggak salah di data berapa itu ya? 25 atau berapa itu teman-teman? Kitab Roma, Paulus mengajarkan di sana kan, Yesus itu kan, Paulus itu ketika dia mengajarkan dia mengatakan Tuhan Indonesia, tapi sebenarnya di situ kurios Tuhan. Paulus tidak mengajarkan Yesus itu Tuhan, cuman orang-orang Indonesia aja yang mengatakan itu Tuhan, kan begitu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada guru-guru saya. Ya, Roma 1 nomor 25. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan kemuliaan manusia. Saya izin dulu ibadah dulu ya. Bentar ya. Ya, sebentar. Ya, teman-teman jangan ditutup. Siap. Ya. Teman-teman tetap di sini. Silakan. Waalaikumsalam Stadio. Waalaikumsalam Bangku. Lanjut. Teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Cek, ada suara nggak? Ya, Bang R29, silakan abangku. Ya, Bang R29, selamat sore Bang R. Sore Bang. Ya, dari Deno mana abangku? Gimana Bang, nggak dengar? Dari Deno mana? Protestan apa Katolik apa? Protestan. Oh, Protestan. Ada yang mau disampaikan? Itu isi Al-Zukhruf itu apa Bang? Az-Zukhruf itu salah satu surah di dalam Al-Quran. Sebelum ke itu barangkali Ustaz Dio
diluruskan dulu siapa itu bulus di dalam Yasin itu Ustadz menurut versinya tafsir Ibnu Katsir itu akan nukil dari Israiliyat itu kan ya. Silakan Ustadz. Ya, jadi untuk meluruskan atau membantah syubhatnya teman-teman Kristen ini kan nggak ngerti ini ya, ilmu sanad, kemudian ilmu rijal tentang periwayatan. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir itu rahimahullah menyebutkan riwayat-riwayat dalam tafsirnya, tafsirul Quran bil ma'thur, penafsiran Al-Quran dengan ma'thur. Ma'thur itu riwayat-riwayat yang beliau kumpulkan, yang beliau dapatkan tanpa mempersyaratkan sahih. Berbeda dengan seperti kitab Sahih Al-Bukhari, itu dipersyaratkan sahih. Artinya semua riwayatnya sahih. Kalau tafsir atau kitab sirah itu tidak disebutkan atau tidak dipersyaratkan sahih. Jadi kalau ada riwayat yang disebutkan oleh para ulama itu, apalagi dari Israiliyat itu riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari kabar atau kisah-kisah Bani Israel. Gitu teman-teman. Nah, dalam ilmu mustalah hadis, kisah Israiliyat itu tidak dibenarkan dan tidak didustakan. Artinya harus dicek ulang. Oke, dicek ulang kembali riwayat itu. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah seperti dalam surat Yasin itu, jadi kata bulus ya, atau mereka terjemahkan dalam kurung jadi Paulus, itu adalah riwayat yang matruk dari riwayat Syuaib Al-Jabba'i. Ini khusus tentang Paulus ya. Nah, Syuaib Al-Jabba'i ini disebut sebagai perawi yang matruk. Matruk itu kalau kita translate ke dalam bahasa kita, ditinggalkan, masuk dalam kategori hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah perawinya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perawi-perawi yang matruk ditinggalkan alias mungkin muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta, maka itu tidak bisa dijadikan referensi. Nah, terus kenapa Ustadz ada dalam riwayat Ibnu Katsir? Ya itu tadi, penyebutan riwayat Israiliyat itu tidak dipersyaratkan sahih. Jadi beliau hanya menyebutkan riwayat. Seperti itu teman-teman. Jadi data yang dibawa oleh simpul lahir Ustaz, simpul lahir bahwa kesimpulan dari Ibnu Katsir. Ya, kesimpulan riwayat itu. Ya. Dan kan ya. Silakan. Ya, bukan dhaif jiddan lagi, Bang. Di bawahnya matruk. Kalau matruk itu iya, kalau matruk itu di bawahnya dhaif jiddan. Masuk dalam kategori dhaif jiddan, tapi kalau ada perawi yang disebutkan sebagai perawi yang matruk, ya itu masuk dalam klasifikasi jarah ya. Jadi dalam ilmu hadis itu teman-teman ada ini ilmu untuk teman-teman muslim ya, teman-teman Kristen ya kayaknya nggak nyampe nih kalau aku ngomong kayak ini. Jadi dalam ilmu hadis itu ada namanya ilmu al-jarh wa ta'dil. Ini level tinggi, level tingkat akhir ketika seseorang belajar tentang mustalah hadis, istilah-istilah hadis. Nah, jarh wa ta'dil itu ilmu tentang apa? Ilmu tentang jarah, diskredit para perawi, dan ta'dil, rekomendasi. Jadi nanti di situ ada pembahasan, oh ini fulan thiqah terpercaya, oh ini fulan matruk ditinggalkan, oh ini fulan muttaham bil kadzib tertuduh dengan dusta, oh ini fulan dajjal pendusta, ada istilah-istilahnya. Nah, klasifikasinya kalau dijarah berarti tidak bisa dijadikan hujjah. Jarah itu diskredit. Kalau ditakdil, direkomendasi, berarti bisa dijadikan hujjah. Nah, salah satu perawi yang disebut sebagai perawi yang matruk itu dijelaskan ya, banyak referensi dalam, seperti dalam Lisanul Mizannya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau dalam Mizanul I'tidalnya Imam Az-Zahabi rahimahullah, dan beberapa buku-buku yang lainnya dalam referensi jarh wa ta'dil atau tentang para perawi hadis. Syuaib Al-Jabba'i ini adalah salah satu perawi yang masuk dalam penyebutan Paulus tadi atau Bulus dalam riwayat Ibnu Katsir tadi. Nah, riwayat Syuaib Al-Jabba'i ini
ini masuk dalam kategori klasifikasi jarah dan disebut sebagai perawi yang matruk. Gitu teman-teman. Namanya Syuaib al-Aswad al-Jabba'i. Dia matruk. Nah, kalau matruk itu ditinggalkan. Itu lebih parah daripada hadis dhaif. Seperti itu teman-teman. Nah, itu kalau kita mau merinci riwayat itu. Nah, sekali lagi saya tegaskan, mungkin ada teman-teman yang bertanya, terus gimana Ustadz? Kok bisa ada riwayat itu? Ya itu tadi, para imam-imam Islam itu punya metode dalam penulisan kitab-kitab mereka. Di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir, ketika beliau menuliskan tafsirnya atau menuliskan Qasasul Anbiya umpamanya, kitab beliau ya, atau Al-Bidayah wan Nihayah, atau kitab-kitab yang lainnya, para ulama yang lainnya, banyak. Mereka tidak mempersyaratkan sahih, mereka hanya menyebutkan riwayat. Karena memang penulisan mereka ini ditinggalkan untuk para ulama-ulama yang memang punya kapasitas untuk meneliti. Jadi mereka lihat lagi, oh ini riwayatnya dhaif, oh ini riwayatnya sahih, oh ini perawinya, begitu teman-teman. Jadi tidak serta-merta. Berbeda halnya kalau kita berbicara, umpamanya kita buka Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari, wah ini kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penulisnya sendiri Imam Al-Bukhari atau muridnya Imam Muslim juga punya kitab Sahih Muslim. Mereka mempersyaratkan sahih, sehingga sangat-sangat jarang kita dapatkan, walaupun ada beberapa sebagian 1-2 kritik ya, namanya manusia nggak sempurna, tapi itu sangat sedikit, bisa dihitung jari. Rata-rata semuanya adalah sahih. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan kitab Sahih Muslim ini, kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim ini adalah ashahhul kutubi musannafah. Kitab yang paling sahih yang ditulis, yang pernah ditulis. Gitu teman-teman. Apakah ada riwayat-riwayat dalam Al-Bukhari atau riwayat Muslim yang dikritik oleh para ulama? Jelas ada. Namanya manusia kan nggak sempurna teman-teman. Akan tetapi kekeliruan atau kritikan ini bisa kita jelaskan, kita bisa jabarkan sesuai dengan disiplin ilmu hadis yang berlaku di kalangan para ulama ahli hadis. Begitu teman-teman. Begitu abangku. Ya, makasih Ustaz Ridho. Seandainya salah satu teman-teman dari kafir ini ya, termasuk Bang Mek ini, biasanya ngotot ini kalau bertanya ini. Arif, nggak boleh orang bilang kafir. Bentar dulu lah. Aduh kau itu. Ngotot bahwa tafsiran yang di Yasin 14 itu adalah bulus, maka konsekuensinya Mek ini harus menerima bahwa bulus itu adalah utusan yang mengikuti ajaran Nabi Isa yang diserupakan, tidak disalibkan. Ustaz Dio, gimana Ustaz? Konsekuensinya? Iya, harus mengikuti seperti itu. Mek, ya. Dengar kau Mek? Enggak, sebenarnya Bang tadi logikanya Bang Zuma itu udah masuk tadi itu, ketika siapa tadi itu yang naik itu, si Al-Kindi itu. Jadi ketika dia bawakan riwayat Ibnu Ishaq tadi, ya walaupun itu kita bisa kita bisa cek validitas dari riwayat itu. Aku yakin dia cuman comot-comot aja itu kan, mungkin diambil dari Facebook atau dari screenshot PDF atau dari mana. Tapi untuk menunjukkan buku aslinya Sirah Ibnu Ishaq, saya yakin dia nggak punya. Kalau kita Islam ada, kita punya, alhamdulillah. Ini aku punya, aku lihatkan dulu teman-teman. Sarahnya Ustaz Dio ya? Yes. Iya, nah kalau sarah ini sudah valid. Tidak bisa diragukan lagi validitasnya. Ya, jadi kita kalau main pakai data gitu, kalau cuma screenshot gitu kan, keluar si Mac ini. Waduh, tunggu dulu lah Mac. Betul lah Bangku, kalau cuma screenshot. Dari mana validnya? Makanya ini mau ditampilkan dulu datanya. Kau ngerti sarah enggak? Suruh baca nanti kalimat gundul nggak ada harokatnya, kamu nggak bisa. Gantian Meg. Iya, ini kada gantian nih ha. Aku turunkan kau kalau nggak tertib. Ini Ustaz Dio mau menampilkan sarahnya ini. Ya, ini
Ini teman-teman, As-Sirah An-Nabawiyah Ibn Ishaq. Ini salah satu kitab sirah yang paling tua. Dan ini panjang sekali. Ini ada sekitar 730 halaman dengan teks asli ya teman-teman ya. Wafatnya tahun 51 Hijriah. Ya. Nah, Ibn Ishaq ini teman-teman, kitab ini ada di sini ada 2 jilid. Itu disyarah oleh ahli sejarah berikutnya namanya Ibn Hisham. Nah, ini kitabnya sudah diterjemahkan. Nah, ini. Jadi syarah ini tidak menyebutkan riwayat tadi yang disebutkan oleh si siapa tadi itu, Al-Kindi tadi itu. Nah, kalau kita mau fair, kita bawakan riwayat itu harusnya kan ditunjukkan riwayatnya. Kan begitu. Nah, logika tadi Bang Zuma tadi itu sudah masuk, itu sudah telak banget itu. Jadi ketika si Oten tadi itu membawakan riwayat ini, Ibn Ishaq, Bulus dalam kurung Paulus bertemu dengan Nabi Isa, kan tertuliskan judulnya kan Nabi Isa. Berarti konsekuensinya Bulus yang bertemu dengan Nabi Isa itu adalah Yesus. Kan begitu. Berarti Yesus nggak disalib. Makanya dia nggak mau kan? Nah, dengan gitu. Paulus dia sejak kapan? gantian. Sabar dulu Bang. Enggak, ini Bang Max tadi kita mereview si Jackson tadi, Jackson ya namanya. Bang. Nah, kita review si Jackson tadi. Jackson itu dia membawakan riwayat Ibnu Ishaq, walaupun dia nggak tunjukkan ya, dia cuma bawa PDF screenshot aja. Nah, ini kita punya aslinya. Tinggal dibuka di halaman berapa, kita buka di sini. Oke. Nah, kalaupun ada riwayat itu, kita sudah jelaskan tadi, itu dari riwayat Al-Jabba'i, itu riwayatnya matruk. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya tentang penamaan Bulus. Itu yang pertama. Yang kedua, konsekuensinya tadi telah disebutkan oleh Bang Zuma tadi. Kalau itu adalah Paulus yang dimaksud dalam Bible dan Nabi Isa alaihissalam adalah Yesus yang mereka maksud dalam Bible, berarti nggak disalib Nabi Isa itu, Yesus itu, kan begitu. Cuman dia nggak mau kan terima konsekuensi itu. Putar sana, putar sini, akhirnya dia diturunkan. Begitu, abangku. Abang, saya mau tanya nih. Halo Bang. Ya silakan Bang. Bang Zuma lagi sholat teman-teman. Ya, kebetulan nih ilmu saya, agama saya Kristen, cuman ilmu saya ya kurang lah Bang. Makanya saya ingin bertanya ke abang-abang. Kalau menurut abang-abang ini yang Muslim, itu Isa dan Yesus itu pribadi yang sama atau gimana? Atau beda? Ya, orang yang sama dalam perspektif yang berbeda. Kalau aku Bang mengatakan tuh beda. Asal usul aja beda, ibunya aja beda, tidak sama itu. Beda. Iya, gantian dulu lah ini bertanya. Gantian dulu nih. Turunkan kau nih. Kalian kan bertanya, aku jawab. Kalian bertanya, aku jawab. Apakah pribadi yang sama? Aku jawab. Dia adalah orang yang sama dalam perspektif yang berbeda. Perspektif Islam memandang, ya ini aku kasih alasannya. Perspektif Islam memandang Nabi Isa alaihissalam itu nggak disalib. Nabi Isa dalam perspektif Kristen yang mereka sebut dengan nama Yesus itu, menurut mereka disalib. Walaupun ada data-data di Bible yang menunjukkan dia nggak disalib. Teman-teman Muslim kita bisa membuktikan itu. Nanti kita tunggu Bang Zuma sebagai ahlinya. Inilah yang dibahas berhari-hari oleh Bang Zuma tadi. Itu jawabannya Bang. Kalau abang bilang, oh enggak, beda. Iya udah, masuk dalam jawaban saya tadi. Beda menurut perspektif Kristen. Karena ada perbedaan perspektif di situ. Karena nggak ada manusia di dunia ini, manusia yang pernah hidup di dunia ini, ada perempuan perawan suci yang nggak pernah disentuh oleh manusia, ya, yang tiba-tiba bisa hamil, anaknya itu jadi nabi. Kalau dalam dunia Islam itu cuma satu orang. Siapa dia? Dalam Islam namanya Maryam. Begitu bos. Sama Meg malah dituhankan Nabi kita tadi. Gimana Meg? Iya. Indikasi itu ada, dan indikasi itu ada dalam Islam ada. 11 itu jelas di dalam indikasi
Dada tadi siapa tuh? Cuma kok dada-dada? Dalam Al-Quran Oke bang, ini ya bang, ini sudah paham kan Bang R? Bang R sudah paham? tidak paham sama sekali bang. Biar aku Loh, jelaskan, tadi kan Bang. sudah dijelaskan kalau sosok Yesus yang kemudian dilahirkan dari Bunda Maria, itu yang dilahirkan dari Bunda Maria ya, bukan yang disalib. Itu sosoknya itu sama dengan Nabi Isa yang ada di dalam Al-Quran, cuman diceritakan berbeda. Itu kalau tadi kan sudah dijelaskan. Itu bang, gini bang, itu kan menurut Islam. Gini bang, Islam ini kenapa sih ingin menyamakan Nabi Isa sama Yesus? Jelas-jelas itu beda bang, pribadi yang beda. Yang menyamakan itu siapa, Bang R? Siapa yang menyamakan? Anda sendiri yang kemudian mencomot kata Nabi Isa alaihissalam dan kemudian diletakkan, ditulis di dalam Bible Anda di terjemahan lama. Itu digitalnya masih banyak. Sampai sekarang istilah adanya gereja Isa Al-Masih sampai sekarang itu masih banyak bertebaran di seluruh daerah di Indonesia. Siapa yang menyamakan? Kristen kah atau Islam kah? Jawab. Seakan-akan kalian menolak kalau Yesus itu Kristen, Yesus itu disalib. Aneh sekali. Kenapa Ini bang, aneh? bang, kita by data aja bang, kita by data aja bang. Gereja Isa Al-Masih, Gereja Isa Al-Masih, Gereja Isa Al-Masih, Gereja Isa Al-Masih. Sekarang gue tanya abang bisa nggak tunjukkan aku satu aja di Google Masjid Yesus, ada nggak bang? Tidak ada. Nah iya, berarti yang menyamakan siapa? Aku bukan kata-katanya yang aku sama-sama. Sebenarnya aku bilang tadi abang bilang menyamakan. Yang menyamakan tuh kalian Kristen yang menyamakan. Bukti gereja Isa Al-Masih. Isa ini kan dari Islam. Isa Al-Masih itu kan Nabi Isa Al-Masih, putra Maryam. Gimana lah mau penjelasanku selesai, belum selesai dipotong, belum selesai dipotong. Kan abang tadi yang ngomong begitu. Yo gantian. Bang R bertanya. Oke, bisa dikasih waktu bang. Ame itu cuma menjawab kan gitu kan. Sebentar dulu kau Meg. Akhirnya kedudai juga kau nanti. Gantian, silakan R. Oke bang, aku ini mau bicara ya bang. Kalau bisa tolong jangan dipotong. Gini bang, jadi seringkali bang umat Muslim ini selalu menyangkal bahwa Yesus Kristus itu tidak disalib. Ingin menyamakan dengan Isa Al-Masih yang tidak disalib. Bedanya di mana bang? Yesus Kristus itu disalib. Ada orang-orang saksinya yang mengatakan dia disalib. Saksinya siapa? Murid-muridnya. Murid-muridnya siapa? Matius, Markus, dan ke-12 lainnya. Ya, ini bagian saya potong kalau memang sudah mengarah ke seperti itu. Tolong tunjukkan bahwa ketika Yesus disalib, murid-muridnya itu ada di tempat kejadian, tidak kabur. Tunjukkan di mana datanya itu. Ayo. Bang. Tolong jangan dipotong bang. Ya, silakan. Saya mau dipotong ketika Anda bernarasi ngawur seperti itu. Di mana? Itu emang kenyataannya bang. Itu makanya ada surat. Pakai data, Bang. Kalau diskusi itu pakai data. Jangan kayak congornya Meg ini. Si Meg ini cuma modal congor ini. Loh, coba pakai data. Aku udah diam kok dipanggil-panggil pula. Aku barip santai-santai. Di mute dulu Meg, di mute dulu Meg. Coba pakai data. Di mana? Pada waktu kejadian di TKP itu murid-murid Yesus itu menyaksikan secara langsung. Malah kalau di data Bible Anda itu kabur semua tunggang langgang. Ayo. Silakan bang. Abang ngerti nggak yang aku katakan? Lah? Saya kan mendengar dari tadi narasi Anda. Iya makanya jangan dipotong. Belum selesai belum potong. Ya, di mana bang tertulis bang? Murid-murid yang menyaksikan Yesus disalib itu di mana bang tertulis? Ya dari surat-surat dari Matius. Ya Matius berapa? Sini aku buka di sini bang. Matius berapa bang? Tunjukkan di Matius berapa? Tunjukkan.
sebelum aku ngomong ini kan aku udah bilang Bang, ilmu agama aku kurang. Tapi dari ya Bang, abang nggak bisa begitu dong. Abang ngotot. Setelah diminta datanya, abang bilang, abang beralasan ilmu agama saya kurang. Terus ngapain abang naik sini? Coba aku tanya sama Bang. Coba tunjukkan ayat Al-Quran yang mengatakan Yesus itu tidak disalib dan ditukar dengan Yudas Iskariot, siapapun. Surah An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'al dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Satu ayat dalam Al-Qur'an menggugurkan Kristen. Gugur Kristen. Allah berfirman, dan disebabkan ucapan mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, Rasul Allah. Allah bantah mereka langsung. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibkannya. Walakin syubbiha lahum, tapi diserupakan bagi mereka. Ada yang disalib? Ada, tapi bukan Nabi Isa. Orang yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat dalam perkara itu benar-benar dalam keraguan yang sangat nyata. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'al dhann. Mereka tidak punya ilmu tentang hal itu melainkan hanya mengikuti dhann, sangkaan belaka. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak membunuhnya secara yakin. Mereka tidak yakin membunuhnya. Artinya mereka pun berselisih. Ada yang ragu, ada yang bilang iya, berselisih mereka. Kemudian Allah bantah mereka, barrafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam itu ke Allahu azizan hakima, dan sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu kalau Nabi itu diselamatkan, dimuliakan. Kabur pula dia. Kau dijelaskan minta data, kau ngopi. Nanti habis itu kau dimintain data, aku bang kurang ilmu ke bang. Mending kau kabur. Sabar Dio, sabar, tenang. Dia lagi cari data itu, tenang. Kau minta data kan, ini data nih. Iya, dia lagi cari data itu. Oh ya udah. Carilah. Dosa ini. Iya, carilah. Santai. Ya sudahlah, Mek, kau botol, Mek. Coba kau baca Markus itu, Mek. Oke, Markus 14:50 itu, Mek. Tenang dulu, menyambung yang tadi. Siapa yang baca dulu. Murid-murid Yesus itu apa menyaksikan secara langsung, apa dari tunggang langgang, semuanya itu. Tenang. Yang disalib tadi itu di Markus itu. Jadi hampir semua murid Yesus lari tunggang langgang. Ya, tapi ada satu. Tapi ada satu murid yang dikasihinya, yaitu siapa? Yohanes. Yohanes, tunjukkan ayatnya di mana bahwa Yohanes pada waktu itu berdiri. Hanya satu-satunya Yesus yang berdiri. Ayo, silakan. Menyaksikan Yesus disalib. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Buka, jangan malu. Ya, buka sendirilah. Kau yang bawa data, kau yang baca. Kok malu? Udah dikasih data kok malu? Kenapa? Saya kan sudah kasih data di Markus itu. Coba baca di Markus 14. Yohanes 19. Murid yang dikasihnya ada saat itu dan ibunya ada di situ. Apakah di situ disebutkan nama Yohanes? Jawab, Mek. Yohanes ini kitab siapa? Siapa yang menulisnya? Apakah di situ disebutkan? Iya. Langsung bahwa Yohanes yang kemudian menyaksikan Yesus. Yohanes ini siapa yang buat kitab Yohanes siapa? Di mana? Tunjukkan, bacakan ayatnya, bacakan. Bacakan, Mek. Bacakan aja ya. Oke, aku baca. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dengarkan. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara. Lu kau turun, Mek. Botol kau, Mek. Iya, mau meripot katanya. Astagfirullah. Mau meripot mereka itu katanya. Apa nih teman-teman Kristen nih? Heran aku. Ngotot berstatement Yesus itu disalib. Minta datanya, nggak ada datanya.
minta data dari Islam, kita kasih data kabur. Halo Bang. Ya, gimana Bang? R29 silakan Bang. Kita itu di Markus 15 ayat 2. Apa Bang? Kalau ada di sana Alkitab, di situ ada dikatakan di Markus 15 ayat 20 sampai 32. Di situ ada perikopnya. Bang. Ini sudah saya lagi buka Alkitab. Abang baca aja, Abang baca Markus 15 nomor 20 kan? Ya. Nah, Abang baca coba. Perikopnya menjelaskan Yesus disalibkan. Ingat, perikopnya menjelaskan Yesus disalibkan. Mereka lalu membawa Yesus keluar untuk disalibkan pada waktu itu. Udah suara nggak sih? Gimana Bang? Abang baca lah, Abang baca. Oke, biar mempersingkat aja. Mungkin adik-adik semua yang ada nonton itu kan ada itu banyak Alkitab di internet. Cari aja itu ada Markus 15 ayat 20 sampai 32. Itu menceritakan apa? Menceritakan Yesus disalibkan. Ada berapa ayat itu sampai 32. Nanti kalau saya bacakan semuanya, nanti saya memakan waktu. Di situ diceritakan. Nah, si Markus ini siapa? Si Markus ini muridnya Tuhan Yesus. Dia adalah salah satu orang yang murid dari ke-12. Dia yang mengikuti keseharian Yesus. Di situ diceritakan surat itu. Terus siapa ya? Terus kenapa kalian mengsangsikan kalau Yesus itu tidak disalib? Ya tunjukkan Bang bahwa Yesus itu disalib, itu tunjukkan. Di mana ayatnya? Kan udah saya bilang. Kalau untuk mempersingkat waktu, kalau biar saya bacakan nih, oke lah. Iya, Yesus yang mana? Yesus yang mana? Karena Yesus yang asli sebelum penyalipan itu sudah berkata bahwa anak manusia mulai sekarang sudah duduk di samping kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu ada di Lukas kalau nggak salah, Lukas 22 ayat 69. Dibaca ya. Itu sebelum penyalipan. Jadi sebelum penyalipan, Yesus yang asli ini ada sosok oknum yang kemudian mengatakan bahwa Yesus yang asli, anak manusia, mulai saat ini sudah duduk di samping kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu yang ngomong siapa itu di kursi sidang itu? Ya. Lukas berapa Bang? Abangku, izin Bang. Tadi kan si R29 kan bilang itu Markus itu murid Yesus, dia nuliskan, dia lihat. Kutanya dulu Bang R29, Markus itu ketemu Yesus Bang? Dia muridnya. Muridnya? Iya, ya bukan ketemu Yesus, malah dia itu hidup bersama Yesus. Oke. Kapan dia tulis kitab Markus itu, kapan dia tulis? Tahun berapa? Bang, kalau aku mencari-cari di internet banyak, cuman waktuku nggak banyak. Sekarang gini aja lah Bang, saksi hidup Yesus disalib itu ada. Adanya apa ya ini Injil ini? Ya siapa Injil? Namanya saksi hidup itu? Kalau Markus aja 55 tahun, 55 Masehi dia nulisnya. Malah itu sejarahnya lebih pasti ketimbang klien yang mengatakan bahwa surat itu diturunkan di gua sama bisik-bisik. Nggak ada bukti sejarahnya. Ya coba Anda tengok dulu, lihat dulu Lukas 22 ayat 69. Hilang. Dokter Adiansyah reload kayaknya. Apa Bang? Ya. Iya, mana datanya? Kau bilang tadi Markus yang menulis bla 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 segala macam. Sedangkan Markus nulis itu tahun 55 Masehi. Iya. 55 Masehi. Nah, malah itu lebih bagus Bang, lebih pasti tulisan ada ditulis Markus itu siapa muridnya, ketimbang yang di mana dia menyaksikan. Berarti kalau di perikopnya tertulis Yesus itu disalib, berarti benar, begitu? Gini aja lah Bang, logika Bang, abang ini punya pikiran kan Bang? Iya logika kita, ayo kita adu logika. Sekarang gue tanya kau, berarti tunggu aku ngomong, ngomong. Ya, sebentar. Gantian kita ngomong. Ya, aku selesaikan dulu. Kalau tertulis, berarti kalau tertulis di perikop Yesus disalibkan, berarti kita yakini Yesus disalib, begitu? Tunggu aku selesaikan. Nggak, dijawab dulu itu dong, biar selesai. Tunggu aku selesaikan. Gini loh Bang.
Nggak mau dijawab. Kenapa nggak mau jawab? Abang lebih percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok. Coba logikanya gimana coba? Iya, kita adu logika. Iya, abis ini kau sama Dokter Radiansa, kita adu logika. Kutanya dulu kau. Berarti tertulis di Markus bahwa Yesus disalibkan. Dalam perikopnya Yesus disalibkan. Terus dibawakan 15 sampai 20 kan ayatnya. Nah, sekarang kutanya kau. Oke, berarti kalau tertulis di perikop Yesus disalibkan, kita yakini Yesus disalib, begitu? Jelas itu ada yang menguatkan lagi Matius. Ada yang menguatkan lagi muridnya Lukas. Ada yang menguatkan Yohanes. Iya atau tidak? Iya. Iya. Oke, baik. Kalau begitu, Abang juga harus terima di Matius 12, 15, 21 tertulis perikopnya Yesus hamba Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Gimana Bang? Berak Bang. Langsung budek dia. Tadi kan kita terima Yesus disalib, kau bilang tadi. Sebagaimana di Markus 15, ya kan? Perikopnya Yesus disalibkan. Aku tanya, apakah dengan perikop ini kita meyakini bahwa Yesus salib? Kau bilang iya. Oke, berarti Abang juga harus terima Matius 12 nomor 15 sampai 21, perikopnya judulnya Yesus hamba Tuhan. Ku tanya dulu kau, siapa Tuhannya Yesus? Oke, Bang. Bisa aku jelaskan? Ya, siapa Tuhannya Yesus? Sebut. Iya, siapa Tuhannya Yesus? Bisa aku jelaskan? Gak usah dijelaskan. Iya, siapa Tuhannya Yesus? Ditanya siapa? Siapa? Langsung kau nanti. Tuhan siapa? Gitu aja. Datang nanti sama Dokter Radiansyah. Iya, siapa? Sebelum kau jelaskan, sebut dulu siapa Tuhannya Yesus di sini di Matius 12. Sudah ready lagi, Gerunda. Oke, siap. Izin. Lanjutkan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam Dinda. Masya Allah, jumpa lagi kita. Alhamdulillah. Terima kasih Gurunda. Alhamdulillah sehat Gurunda. Sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Berhubung Gurunda sudah monitor, izinkan saya monitor dari bawah Gurunda ya. Oke Dinda, makasih ya sudah menemani Bang Aris, Dinda Dio. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo R29. Dari mana ini Abang? Katolik, Protestan? Dari Protestan, Bang. Iya, boleh buka kameranya. Silakan. Oh, nggak bisa Bang. Pengikutku masih dikit nih Bang. Waduh. Ada pekerjaan rumah soalnya. Ada tukang yang bekerja. Ya, gimana tanggapan saudara terkait tema yang ini? Engkau tidak. Gimana? Aku tidak ngerti itu Al-Zukhruf itu 61 itu berbunyi tentang apa, Bang? Itu bercerita tentang kedatangan Nabi Isa alaihissalam setelah diangkat ke langit. Nanti kedatangannya kedua kali sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Jadi dia tidak pernah datang menyek-menyek untuk menyatakan sesuatu hal yang tidak bermanfaat bagi kebenaran, tetapi kedatangannya benar-benar sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat. Itu sama seperti dalam Matius 24 nomor 27, 28, 29. Bahwa Nabi Isa atau Yesus nanti datang apabila sudah menjelang hari kiamat. Jadi dia tidak pernah datang dari orang ke orang atau kemana gitu, selain daripada kedatangannya yang kedua kali nanti sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat. Dan kata lain bahwa ketika Yesus berkata di Matius, engkau tidak akan melihat aku lagi, berarti yang dilihat oleh Paulus ini bukan Yesus. Begitu Bang. Oke Bang, jadi kalau yang abang taruh itu kan VS Matius 23 ayat 39. Iya. Di sini kan dia berkata, aku
Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Iya. Sedangkan perikop di atas itu mengatakan keluhan terhadap Yerusalem. Iya. Jadi ayat ini, abang tahu kan Yerusalem itu apa? Tahu. Ya, Yerusalem itu sebuah tempat. Iya. Ya, terus masalahnya di ayat ini apa, Bang? Orang-orang sekota Yerusalem tidak akan pernah melihat Yesus lagi, selain ketika dia datang dan orang-orang berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, itu pengakuan Yesusnya. Jadi seluruh Yerusalem, penduduknya itu tidak akan pernah melihat Yesus lagi. Iya, selama dia belum bertobat. Enggak ada dalilnya itu. Jadi Jangan ini, ditambah. Bang, ya, jadi ini Bang, Yesus itu datang ke Yerusalem. Berapa orang sebelum Tuhan Yesus ini datang ke Yerusalem, semuanya itu selalu dilempari. Ini kan ada Yerusalem yang membunuh nabi-nabi, semua yang diutus Yahweh dilemparin. Ya, contohnya Musa, semua nabi-nabi lah yang abang-abang tahu lah, datang ke situ dilemparin, tidak diakui, tidak didengarkan, masih saja orang itu bergelumur pada dosa. Datanglah Yesus ke Yerusalem bersama dengan 12 muridnya. Apa dikatakannya? Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Jadi dia berkata, mulai sekarang aku tidak akan melihat aku lagi. Itu dia berkata kepada semua orang yang di Yerusalem itu, kamu tidak akan pernah lagi ketemu orang yang akan menyelamatkan kamu, mengartikan kata-kata kamu sampai kamu bertobat. Bertobatnya apa? Sampai kamu berkata. Orang di Yerusalem itu sampai berkata, ada misalnya membawakan berita baik, sampai dia berkata kepada dia, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi misalnya aku nih datang nih ke Yerusalem, aku mengatakan hal-hal yang baik, Yerusalem menerima. Yerusalem berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu Bang, maksud dari perikop ini. Apa hubungannya yang Yesus datang kedua kali? Oke. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Iya, kalau abang aja kalau datang ke Yerusalem, kalau misalnya abang dimaki-maki, nggak diterima berita sukacita dari abang orang nggak akan datang lagi karena orang itu nggak percaya. Siapa kau gitu Bang? Ini maksudnya perikop itu. Tapi ketika orang datang seperti abang datang ke Yerusalem, didengarkan orang Yerusalem berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu dia di situ siapa? Orang yang datang. Dia di situ siapa? Dia di situ orang yang misalnya Bang, sampai kami berkata, kami kalau tradisi Kristen, kalau huruf besar itu berarti Yesus. Orang jelas-jelas itu sampai kamu berkata. Ya, sampai kamu Yerusalem itu sampai berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Oh tidak Bang, tidak. Ngapain Yesus datang lagi sedang diberkatilah dia. Ya misalnya abang bawa kabar sukacita, orang itu akan berkata, diberkatilah kamu yang datang dalam nama Tuhan. Jadi di situ bukan Yesus? Tidak Bang. Oke. Sekarang ketika dia mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia datang dalam Tuhan. Paulus pernah nggak berkata begitu? Paulus pernah nggak melakukan, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan gitu? Pernah nggak Paulus mengucapkan kata itu Bang? Oh, ilmu saya kurang Bang. Mungkin abang boleh bimbingan dari abang. Nah, karena Paulus tidak pernah mengucapkan kata itu, berarti yang datang kepadanya bukan Yesus. Kenapa tidak Yesus? Jelas-jelas Paulus sama Yesus itu berada di kehidupan yang sama. Engkau tidak akan melihat aku lagi.
Itu maksudnya melihat atau tidak akan? Tidak melihat. Dia berkata kepada Yerusalem, Bang, umat Yerusalem. Iya. Apakah ketika dia mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi, maksudnya engkau akan melihat atau tidak melihat? Yerusalem itu nggak akan melihat lagi orang yang di Yerusalem. Kan Yerusalem itu nama tempat, sebuah kota. Berarti yang dilihat Paulus siapa? Waktu Yesus berkata di Yerusalem ini, Paulus nggak ada. Iya, sekarang yang dilihat oleh Paulus itu siapa? Paulus lihat di mana? Itu dikatakan dalam 1 Korintus 9 nomor 1. Tunggu, saya buka, Bang. Silakan. 1 Korintus 9. 1 Korintus ayat 9. Allah. Biar saya bacakan ya, Bang. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Yang mana, Bang? 1 Korintus 9. Oh, 1 Korintus 9. Tadi 1 Korintus ayat 9. 1 Korintus 9 ayat berapa, Bang? 1. Soalnya surat untuk Korintus ini ada 2, Bang. Kenapa tadi ke Matius itu untuk jemaat di Yerusalem, maksudnya ke Paulus. Ini surat Paulus ini mengirimkan ke jemaat yang di Korintus. Korintus itu nama sebuah wilayah, daerah. Dia mengatakan dia melihat Yesus. Ya, Yesus mana, Bang? 1 Korintus 9. Astagfirullahaladzim. Iya, 1 Korintus 9 nomor 1. 1 Korintus 9 itu hak dan kewajiban Rasul. Nomor 1. Biar saya jelaskan ya, Bang. 1 Korintus 9 ayat 1. Yuk. Bukankah aku orang yang merdeka? Bukankah aku rasul? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu telah adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Paulus mengatakan aku melihatmu, Yesus. Yesus mengatakan kau tidak melihat aku lagi. Yesus bantah, aku melihat Yesus. Inilah salahnya berpikir Abang. Mungkin Abang tahu isi dari Korintus ini. Tapi yang nonton-nonton ini nggak tahu. Biar aku jelaskan. Jadi, Bang, si Paulus ini sebelum dia bertaubat, dia itu bejat lah. Dia melihat Yesus atau tidak? Dia melihat Yesus sebelum dia bertobat. Melihat Yesus. Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti Yesus yang mana yang dilihat Paulus di situ? Ayo. Yesus yang mana? Ayo. Oke, aku jelaskan ya, Bang. Jelaskan lagi. Silakan. Abang pasti tahu Korintus ini, tapi yang di bawah tidak tahu. Biar saya jelaskan. Iya. Jadi Korintus ini adalah suatu wilayah. Ketika Paulus bertobat, dia pergi menyebar agama. Dia melihat Yesus kan? Jadi dia menceritakan kepada jemaat Korintus waktu dia ketemu Yesus. Sama seperti Abang ketemu Yesus. Pertanyaannya, Yesus yang mana yang dia temui? Ayo. Ya, Yesus sebelum disalib. Nah, Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Ayo. Yo, Dende. Yesus yang mana? Engkau tidak akan melihat aku lagi. Paulus mengarang, aku melihat Yesus. Nah, Yesus mana yang dilihat Paulus? Ayo. Kok logika Abang nggak ada ya? Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi.
Oh mungkin gini bang, mungkin logika abang membeku, tapi aku jelaskan kepada penonton aja. Di situ melihat atau enggak melihat aku? Melihat aku atau tidak melihat aku lagi? Dia bercerita kepada jemaat Korintus. Kenapa dia melihat Korintus? Yesus. Ini kan surat untuk jemaat di Korintus. Matius 23 nomor 39, Cak Ayu. Oh, berarti udah balik lagi ke situ. Yesus yang berkata, kalian orang-orang Farisi tidak akan melihat aku lagi, titik. Udah, boleh aku ngomong bang? Silakan. Sekarang kita bahas itu yang mana bang sekarang? Saya bingung tadi. Yesus berkata, mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi. Oke, berarti aku patokkan nih kita sekarang membahas tentang 23 ayat 39. Jadi kalau Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi, lalu yang dilihat oleh Paulus itu siapa? Dilihat Paulus itu adalah Yesus ketika dia belum bertobat. Loh, tadi Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi? Paulus ini bang, sebelum Yesus disalib, dia mana mau menyebarkan agama. Tapi ketika Yesus disalib, dia menyebarkan agama. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Memang logika abang udah membeku, tapi yang dibawa. Kok jadi saya yang logikanya membeku? Orang jelas-jelas dia mengatakan engkau tidak akan melihat. Menurut saudara, engkau tidak akan melihat aku itu maksudnya melihat atau tidak? Jadi teman-teman yang ada di bawah, itu yang dikatakan Matius ayat 23-39 itu adalah perkataan dari Matius. Matius itu siapa? Matius itu adalah murid dari Yesus. Alamak, kita tidak tanya siapa itu Matius. Jadi yang Matius ditanya, itu engkau tidak akan melihat aku lagi itu maksudnya apa? Jadi Matius itu pergi bersama Yesus bersama ke-12 muridnya. Pergilah dia ke Yerusalem. Yerusalem itu siapa? Yerusalem itu nama sebuah tempat. Yesus melihat Yerusalem itu penuh dengan dosa, penuh dengan tidak kebenaran. Lalu dia berkata kepada orang-orang Yerusalem, aku berkata kepadamu, yaitu ayat 23-39 yang ada di ayat. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaannya. Lalu abang ini pergi mengatakan kepada Paulus, jelas-jelas si Paulus itu ketika Yesus masih hidup, masih dia belum salib, si Paulus inilah orang yang membenci Yesus. Pertanyaannya, siapa yang dilihat oleh Paulus? Yesus ketika belum disalib. Kan Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Jadi bang, ketika abang masih hidup, ketika kita ini lagi live, ngomong nih sama abang, seminggu, 6 bulan lagi aku cerita nih sama kawan-kawanku. Jadi aku nggak ketemu abang. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Udah meninggal. Jadi nggak sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jangan maksakan kehendak dong. Ikuti dalilnya. Kok jadi aku yang salah? Gini, abang itu sebenarnya tahu suratnya apa, tentang menceritakan apa, tapi yang dibawa-bawa ini ya gimana lah biar mendapat sebuah apalagi mendapatkan coba engkau tidak akan melihat aku itu maksudnya akan melihat atau tidak akan? Jemaat Yerusalem tidak akan melihat orang yang akan membawa dia ke tanah yang diperjanjikan kepada orang Yahudi. Apalah adek ini, lembutkan hatimu, jangan kau bawa doktrin. Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Jadi teman-teman yang di bawah, kalau misalnya kalau kita baca aja nggak ngerti, kenapa kita nggak membaca keseluruhan? Ya aku jelaskan lagi. Jadi
Matius ini menurut surat ketika dia berjalan bersama Yesus memasuki suatu kota namanya Yerusalem, Matius ini datang nih ke Yerusalem, tapi Yesus ini melihat, penuh dengan dosa, penuh dengan berhala semuanya. Lalu Yesus berkata di ayat 39 yang ada di layar ini, Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Dia berkata kepada orang-orang yang di Yerusalem ini. Berarti dia tidak akan melihat lagi. Dilihat atau tidak? Sampai orang-orang yang di Yerusalem itu berkata, berkatilah dia datang. Berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sekarang ada enggak yang berkata begitu? Ketika Yesus dianggap datang kepada mereka, ada enggak kemudian mereka berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Ada enggak? Tidak, karena Yerusalem ini orangnya keras kepala. Tidak. Berarti sampai hari ini mereka belum melihat Yesus. Bukan melihat, sampai tidak akan ada orang lagi datang kepada mereka. Bukan melihat. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Masih muda kok sudah otaknya kok sudah stroke, Dek. Kau tuh masih muda loh, kenapa otakmu stroke duluan? Engkau tidak akan melihat aku lagi. Tidak akan. Berarti pengakuan Paulus melihat Yesus itu hoaks. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Apa maksudnya itu? Ya kau tidak akan melihat aku. Lalu Paulus mengaku bertemu dan melihat. Mana yang bohong? Oke, Bang. Yesus atau Paulus? Bang, mungkin perkataanku ini sama abang sebenarnya tahu, tapi penutupan aku ngasih tahu yang nonton aja. Jadi teman-teman, abang ini kan mengatakan Matius 23 ayat 39 dilarikan ke surat Paulus. Jadi di surat Paulus itu memberikan informasi kepada Korintus. Nah, Paulus ini ketemu sama Yesus. Halo? Jadi Paulus ini satu circle sama Yesus. Lah, Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi, kok satu circle dengan jadi orang makanya yang dia mengatakan Paulus melihat Yesus karena dia satu circle sama Yesus. Si Paulus lah yang menghakimi Yesus. Ya ampun. Sedangkan kenapa jadi error otaknya ini? Masih muda padahal cantik lagi. Kok bisa kayak gitu, Adek? Engkau tidak akan melihat aku lagi. Datang Paulus sekarang cerita, aku melihat Yesus loh. Lah yang mana yang betul? Yesus atau Paulus? Mungkin aja Bang, aku jelaskan sama Bang. Apa itu? Ini aku melihat abang kan? Ya. Nah, aku melihat abang nih. Aku orang keras kepala nih. Nah, aku orang keras kepala, aku melihat abang. Nah, ternyata mungkin abang doakan aku, aku tobat nih, mualaf nih. Tiba-tiba di 6 tahun, di 6 bulan kemudian, pergilah aku. Nama wilayahnya Korintus. Langsung aku berkata kepada orang Korintus nih, ya, aku bertemu dengan Bang Zuma. Aku bertemu dengan Bang Zuma ngasih aku. Sampaikanlah kepada jemaat-jemaat Korintus itu. Terus abang mengatakan, ngapain kamu bilang gitu? Kita tidak pernah bertemu. Nah, jadi seakan-akan itulah perumpamaan si Paulus. Paulus itu bertemu sama Yesus, tapi kemudian hari dia bertobat. Di mana? Apanya di mana? Di mana kemudian Yesus bertemu Paulus? Ayo, di mana?
Ayo. Di mana? Halo? Mati Mija. Halo? Halo? La haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi samamu? Kena stroke juga rupanya akunmu. Halo? Mati Mija. Masolang anak darai. Gitu? Kenapa beliau ini? Hah? Halo? Kenapa? Oi, anak darah, kau kenapa? Jadi Yesus itu tidak akan dilihat lagi. Berarti 1 Korintus 9 nomor 1 itu di mana dia telah melihatnya? Gitu. Jadi kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwasanya Paulus melihat, benar-benar melihat, dan ternyata tidak kemudian melihat Yesus yang asli, dan tidak ada perkataan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, berarti 2000 tahun lamanya kalian menyembah kepada siapa di dalam gereja? Yuk, ternyata yang dilihat Paulus itu bukan Yesus. Gimana dong? Diam dia teman-teman. Diam, betul-betul diam dia. Kalau ternyata tidak ada ucapan Paulus, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan, berarti 2000 tahun di gereja kalian menyembah bukan anak orang. Jadi nyembah siapa itu? Ayo. Halo, semangat siang. Halo Bang Juma. Halo juga Saudara Melkisedek. Buka kamera Bang. Halo Bang. Selamat siang Saudara Melkisedek. Iya, silakan buka kamera. Yes. Silakan buka kamera. Iya. Halo. Sudah ya, sudah buka ya. Iya. Dari Katolik atau Protestan? Bang Zuma, saya mau bertanya. Bang Zuma, kebetulan ada Protestan atau Katolik? Mereka saya bertanya. Protestan atau Katolik abang ini? Halo? Halo? Abang Kumis. Abang Kumis. Diam baik. Abang Kumis. Kumis berjejer kayak pagar puskesmas. Abang Kumis. Kumisnya kayak rantai kapal. Abang Kumis, kenapa kamu kabur? Naik lagi dia. Halo?
Oke, Bang Halo. Juma. Ya. Iya, Bang Juma. Sorry tadi jaringan kayaknya. Katolik atau Protestan, Iya. Abang? Protestan. Protestan. Oke, silakan. Silakan. Ya. Iya, kebetulan ada ayat Alkitab dan Al-Quran ya itu di tema Bang Zuma ya tentang Az-Zukhruf 61 sama Matius 23 ayat 39 ya. Iya. Terus saya mau bertanya Bang Zuma nih, kira-kira kitab itu di dalam Matius itu sama orangnya atau beda? Kalau kita melihat ya informasi dari langit bahwa apa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW itu disaksikan oleh pencipta langit dan bumi, datang kepada beliau bercerita kepada Nabi Muhammad bahwa berita yang datang terkait dengan Nabi Isa alaihissalam itu adalah berita yang berasal dari Sang Yang Maha Menyaksikan. Berarti pencipta langit dan bumi menyaksikan apa yang terjadi tentang utusannya yang datang kepada Bani Israel, lalu hal itu diceritakan kembali kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan apa yang ada di dalam Bible itu adalah cerita-cerita yang dikumpulkan kembali oleh manusia biasa. Maka sebenarnya yang diceritakan ini adalah Nabi Isa, tetapi diceritakan di dalam kitab saudara dengan nama Yesus. Dengan kata lain, tokoh satu, tetapi ceritanya ada dua. Dzalika min amba'il ghaibi nuhi ilaik. Jadi berita-berita gaib yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Gaib bagi Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tidak ada pada saat kejadian, tetapi beliau mengetahui karena diinformasikan dari Yang Maha Menyaksikan, yaitu pencipta langit dan bumi. Silakan. Oke, jadi Bang Zuma mengatakan cerita satu tokoh yang sama tapi ceritanya ada dua dan diceritakan oleh Allah sendiri kepada Nabi Muhammad dan Allah yang Maha Menyaksikan. Begitu. Jadi Allah menceritakan dan Allah menyaksikan. Iya. Nah, waktu Allah menceritakan kepada Muhammad itu di mana, dan juga kalaupun cerita yang ada dalam Bible adalah Matius itu berbeda atau apa ceritanya berbeda. Sekarang dalam kisah yang secara gaib itu apakah bisa terkonfirmasi dalam dunia nyata seperti di bangsa Israel, yaitu Nabi Isa? Coba. Iya, orang Israel mengakui akan datangnya Nabi yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah mereka. Mereka menyebutnya Yesua. Berarti terkonfirmasi kan? Nah, sekarang menurut saudara Melkisedek, ya, orang Israel yang mana? Orang Israel hari ini Anda boleh baca di dalam Talmud mereka, ada yang bernama Yesua HaMasyiah yang lahir tanpa ayah, yang mereka tuduh sebagai anak zina. Masih ada di kitab mereka hari ini, di Talmud. Jadi cerita-cerita dalam Al-Quran itu terkonfirmasi di Talmud. Berarti cerita di dalam Talmud sama Al-Quran sama? Apakah sama dengan cerita dalam Al-Quran? Justru Al-Quran datang. Kok bisa dikonfirmasi? Ya kan di sana diceritakan ada sosok yang lahir tanpa ayah. Mereka menyebutnya Yesua, kami menyebutnya Isa. Tapi sama nggak ceritanya? Ceritanya beda. Ceritanya beda. Masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda. Sekarang coba saya begini. Konfirmasi itu apakah dan apakah cerita
yang di bangsa Israel itu benar-benar juga diceritakan oleh Allah kepada mereka. Nabi Isa yang diceritakan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Talmud itu adalah buku tafsir buatan mereka sendiri, orang-orang Yahudi. Iya. Saya boleh berbicara sebentar. Allah pernah Saya boleh bercerita dulu supaya Anda tahu ya. Ketika kejadian lahirnya seorang anak tanpa ayah di tengah-tengah bangsa Israel, apakah Tuhan yang ada di langit menyaksikan kejadian tersebut terkait Nabi Isa ini datang lahir tanpa ayah mengajar hikmat Injil di tengah kaum Bani Israel? Pertanyaannya, apakah pencipta langit dan bumi yang ada di langit menyaksikan keadaan itu? Silakan. Buka kameranya aja, enggak apa-apa. Menyaksikan atau tidak, Bang? Yang menyaksikan tentunya orang-orang pada saat itu tentang Nabi Isa. Karena kan Isa kan hidup di bangsa Israel. Pasti orang Tuhan yang menyaksikan. Tuhan yang ada di langit tidak menyaksikan. Ya, yang pastinya itu Tuhan melihat karena dia yang dan kalau Tuhan yang menyaksikan memang Tuhan yang melihat sendiri. Dia Alhamdulillah. Gimana dia nggak menyaksikan? Berarti Tuhan yang di langit, Tuhan yang di langit menyaksikan. Tapi begini Bang Juma. Sabar dulu. Kita simpulkan dulu. Tuhan yang di langit menyaksikan. Ya. Oke. Terus penulis Bible Anda juga menyaksikan? Oh, di mana menyaksikan waktu tentang Nabi Isa? Coba. Bukan. Penulis Bible Anda menyaksikan Yesus disalib? Menyaksikan. Sekarang mana yang lebih akurat kesaksiannya? Tuhan yang ada di langit atau pengarang kitab Anda? Para penyaksikan dan juga Tuhan pada saat itu. Sekarang tolong tunjukkan kesaksian Tuhan. Tolong tunjukkan kesaksian Tuhan. Sabar. Tolong tunjukkan kesaksian Tuhan. Sabar. Kesaksian Tuhannya mana? Bahwa Yesus itu disalib. Silakan. Di mana Allah menyaksikan? Coba di mana Allah menyaksikan? Di mana Allah mengatakan dia menyaksikan? Coba. Kan tadi saya sudah mengatakan kepada saudara di dalam Al-Qur'an, "Zalika min amba'ihim ghaibi nuhi ilaik." Itulah sebagian berita-berita gaib dengan bahasa Indonesianya. Iya, itulah berita gaib yang aku wahyukan kepadamu wahai nabiku Muhammad. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad tentang Siti Maryam, tentang anaknya Isa Al-Masih kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang tolong tunjukkan tunjukkan kesaksian Elohim terkait kelahiran Yesus dan juga tentang ibunya di dalam Bible. Silakan. Bang Zuma, saya ikutin logika kamu dengan begitu. Yang pastinya semua apa yang Tuhan lakukan baik kepada para nabi itu semua Tuhan yang menyaksikan juga. Betul, benar. Nah, sekarang permasalahannya tunggu. Sekarang tunjukkan di mana Elohim, menceritakan. Kamu belum jawab. Kamu belum jawab. Saya kan sudah menjawab tadi. Di mana saya sudah menjawab. Al-Quran surah Ali Imran ayat 44. Artinya apa? Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, demikianlah berita goib yang aku ceritakan kepadamu, hai Nabi Muhammad. Padahal engkau tidak ada di sono.
Tapi aku ceritakan kepadamu. Dia mengatakan seperti apa? Maryam adalah wanita yang soleha. Maryam hamil tanpa suami. Maryam melahirkan seorang anak. Anaknya kemudian bercerita pada saat bayi. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Selesai. Saya balik nanya, di mana Elohim bersaksi bahwa Kamu belum selesai. Satu-satu dong. Di mana Elohim? Tunggu. Satu-satu dong. Di mana Elohim bersaksi tentang kehamilan Maryam? Kesempatan orang bicara. Kau yang udah kasih kesempatan saya. Kau bertanya ke saya balik bertanya. Satu-satu. Enggak, kamu belum menjawab. Saya sudah menjawab surah Maryam tadi, Ali Imran juga sudah. Di mana dikatakan, di mana Allah mengatakan aku menyaksikan, di mana? Allah menyaksikan, Allah yang menceritakan, Demikianlah berita gaib. Berita gaib. Bahlul si kumis. Gimana? Tunjukkan coba dalilnya. Al-Quran surah Ali Imran ayat 4. Saya turunkan ya kalau kau bahlul ya. Aku turunkan kau lama-lama ya. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 44. Tuyul. Giliranmu sekarang. Seperti apa pakai bahasa Indonesia? Kau sebutkan sama saya. Kamu dibawa babi, kau bikin makruh puasaku babi. Longor, minta dalil, ku kasih dalil. Ali Imran ayat 44. Itu kan data tuyul. Kau minta data, ku kasih data. Ali Imran ayat 44, Allah mengatakan, demikianlah berita gaib yang aku ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad, meskipun engkau tidak ada pada zaman itu. Engkau sekarang sudah tahu, karena aku telah menceritakannya padamu. Kenapa aku menceritakannya? Karena aku yang menyaksikan. Aku pencipta langit dan bumi yang maha melihat. Aku ceritakanlah cerita itu. Nah, saya balik bertanya, kawan. Kumis rantai mobil, rantai kapal. Saya balik bertanya, jawab dong. Di mana Elohim Tuhannya Musa bersaksi tentang kelahiran Yesus dan menceritakan itu kepada Lukas, kepada Matius? Jawab gitu loh. Jangan kau bikin makruh puasa, aku robek-robek mulut kau nanti. Diskusi kok kayak egois sekali kau. Satu-satu. Saya sudah menjawab, habis itu kau yang jawab lagi. Begitu kawan. Halo, semangat sore. Sore bang. Sore bang. Oke. Katolik Protestan. Ah? Islam bang, Islam. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih bang. Sudah ya bang. Makasih. Iya bang. Makasih. Tetap semangat dong. Tengok aja ini tidak kurang sedikit apapun meskipun puasa. Alhamdulillah. Tetap semangat. Dukung aja terus abangku. Doakan kita. Halo, semangat sore. Semangat sore bang. Yang di atas apa yang di bawah dulu bang? Dua-duanya. Oh, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Cuman saran aja sedikit aja bang. Kalau abang udah jawab dengan data, dengan dalil, kalau dia ngeyel terus tendang aja, ndak usah lama-lama bikin pusing kepala kita di bawah. Iya, sorry. Nanti kita tendang. Paham dia memaksakan suatu kehendak itu ndak bisa bang. Iya betul. Abang menjelaskan ke timur, dia menjawab ke barat, jadi ndak nyambung deh jadinya.
Tapi kan kita harus tahu dia oten. Iya ya memang. Tapi kadang-kadang dia kan ngeyel bang, dijelasin. Memang oten begitu. Nggak bisa menerima dia masalahnya bang. Kadang-kadang kita di bawah ini gregetan juga bang. Iya apalagi aku yang di atas. Apalagi diriku. Allahu Akbar. Halo saudara King Cobra. King Cobra, apa artinya nih? Raja singa. Ayo kawan, semangat. Tidur dia. Aku yang berdebat, kau yang tidur. Melkisedeng, kau minta lagi naik, jawab pertanyaanku kawan. Jawab pertanyaanku. Ya, Al-Quran surah Ali Imran ayat 44 sudah kujawab. Zalika min amba'il ghaibi nuhi ilaik. Demikianlah berita gaib yang aku beritakan kepadamu. Siapa yang memberitakan? Allah. Allah Maha menyaksikan. Tadi Anda sudah mengakui. Apakah Tuhan di langit menyaksikan? Anda mengatakan jelas menyaksikan segala sesuatu. Nah, udah. Jangan lagi Anda bertanya, di mana jangan perbodoh diri, ya. Jangan perbodoh diri. Sekarang ketika Allah datang menyatakan itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong tunjukkan di mana Tuhannya Yahudi datang menyampaikan berita itu kepada Lukas dan Matius, karena dua orang ini yang bercerita tentang silsilah Yesus. Begitu Melkisedek. Malah mau bertanya lagi yang enggak piye toh. Assalamualaikum Bang Yogi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, iya bang. Mati balik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semangat terus. Saya di bawah ini tak injak-injak terus. Saya dulu abangku. Islam aja bertanya kepada Abang Zuma, saudaraku yang non Muslim. Karena beliau punya bahasa goblok kalau bodoh orang. Pertanyaan saya bang, bismillah, terkait Tuhan dengan Tuhan tadi yang dibahas sebelum salat duhur. Ini kita mohon kasih pencerahan dulu. Apa itu? Di Tuhan dengan Tuhan di kitab apa tadi? Yohanes, Paulus, Martin, Tuler, apakah itu? Si Paulus, Martin, apakah itu? Tolong dijelaskan Sopo. Siap. Yohanes apa? 13 ya. 13 ya. Yohanes 10:30 atau Yohanes 10:30 itu nih. Oh itu. Coba. Apakah maksudnya? sorry. Moderator menurunkan. Ayo silakan teman-teman non Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini minta maaf mau nanya Bang Zuma. Iya. Apa tuh Bang? Begini pertanyaan saya. Kemarin kan saya juga banyak teman Kristen nih. Katanya kenapa? Tadi Melkisedek. Melkisedek katanya namanya. Melkisedek. Gak ada lagi tawan tita tadi. Tak ada lagi. Mana tawan tita? Melkisedek. Cakaruduki. Manreki ku cakaruduki aku logi atau logi dio manre ceme. Melkisedek naik lagi ke sini.
mati nih ya. Wih, wih. Ngorok kok dipamer, Bang. Bang Arif setia sampai akhir. Semangat sore. Halo. Halo, semangat sore. Halo. Baiklah. Kamu cuek begitu, kawan. Baiklah. Ayo, moderator silakan. Semangat sore. Halo. 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 Halo, Bang. Halo. Halo. Cek. Tes kewarasan, silakan naik. Sore juga sahabatku Aquarius Love. Thank you. Saudara Astro Ganjel, Saudara Ganjeng, silakan. Saudara Chan Chung Cheng Chong, silakan Bang. Halo. Gak ada lagi. Terima kasih teman-teman. Kalian naik. Oh, ini ada beliau. Halo. Halo, enggak berani melawan Bang Zuma, biar saya yang melawan hari ini. Jumpa lagi kita. Iya. Saya lawan Bang Zuma yang sepadan hari ini. Ya, mantap sekali. Allahu Akbar. Ini di pinggir pantai. Dekat rumah nih Bang Zuma. Tapi bukan di Jepang, lagi ambil S2 bukan? Bukan. Saya lanjut. Baru dapat parcel dari rumah Solo kemarin. Oh, mantap. Iya. Apa isinya? Ya isinya saya mau minta permohonan maaf lah terhadap publik, kan selama ini saya udah publik gitu kan. Parselnya isinya kondom bocor berarti. Otak bocor. Jangan lupa slogannya bertungki, jangan bertungki. Ya, slogannya tetap sama dari saya Bang Zuma. Jangan lupa. Buat kalian yang masih mencintai babi dan menyayangi babi, pertahankan. Iya. Pertahankan. Iya. Betul. Gimana Bang Zuma? Iya. Saya urus politik aja nih Bang Zuma, karena politik makin lama di Indonesia makin banyak bertungki kan. Jadi sekarang apalagi orang-orang yang pro Israel tanpa malu dan pro Amerika tanpa malu di Indonesia ini sangat mengharamjadahkan sekali nih memang. Ya. Iya. Jadi saya coba memang edukasi masyarakat dari segi itu, karena menurut saya dari peta politik pun hampir sama seperti apologet tempat Bang Zuma ini, karena netizen saat ini sudah mulai membenci Islam, membenci Yaman, membenci Arab dan segala macam lah. Memang banyak antek Yahudi di Indonesia ya. Iya. Termasuk Abu Gosok. Abang kenapa Abang kenapa? Abang jangan tegang. Memang di Indonesia itu sekarang ini udah banyak antek Yahudi, Bang. Iya, tahu. Allahu Akbar. Aku kaget aja. Kaget dengan kejadian yang isu yang terakhir ini. Saya kan juga penggiat politik juga. Di balik layar itu saya ikutin semuanya. Kaget aja gitu. Ada fenomena seperti kok bisa gitu. Ya, maksud saya kan tanpa malu-malu lagi orang seperti itu kan. Jadi saya udah menduga cukup lama bahwa
orang yang membenci Yaman dan membenci Islam di Indonesia adalah orang yang terafiliasi dengan Zionis ini. Makanya saya agak lelah juga, tetapi kita minta pertolongan kepada Allah supaya lelah kita menjadi lillah, gitu aja Bang Zuma. Amin, amin, amin. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Mantap. Weh, jangan kalian tanya penonton mau apa orang ini di sini. Saya ini adalah preman di lab ini. Jangan main-main kalian sama saya. Senang. Preman. Iya. Allah. Saya adik Pak Anies. Adik Pak Anies. Jadi buat mau follow Pak Anies, silakan follow saya ya. Teman-teman jangan lupa. Betul. Kalau mau kenal dengan Pak Anies, follow beliau nih, teman kita ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang Zuma, adakah nasihat yang penting dari Bang Guru Zuma terhadap saya, Bang? Biar bisa menjadi pegangan terhadap saya. Karena Indonesia banyak kali pengkhianatan sekarang, Bang. Iya, satu-satunya pegangan kita sekarang ini yang bisa kita pegang, yang disegani oleh orang luar terhadap negara ini, yaitu bangkitnya persatuan umat Islam. Hal yang paling ditakuti bangsa asing di Indonesia itu bukan senjatanya, bukan santet, bukan. Tapi ketika umat Islam sudah menggaungkan persatuan dalam tauhid, itu yang mereka takutkan. Ngeri kalau umat Islam sudah bersatu di Nusantara ini, ngeri kali. Gunung pun bisa mereka pindahkan. Nah, itu yang mereka takutkan. Untuk itu, tapi saya ada doa juga nih buat saudara-saudara saya yang saya doakan buat saudara-saudara saya beragama lain, karena saya kan nggak mengerti tentang pembahasan apologet nih Bang, itu kan di luar ranah saya nggak mau campur. Tetapi saya mau ada sedikit doa buat saudara-saudaraku beragama lain. Semoga Allah itu mengetuk pintu hati kalian dan kalian bisa bersahadat dan bisa menjadi saudara serahim satu akidah bersama saya. Itu doa saya buat kalian beragama lain. Jadi saya nggak mau masuk ke dalam pembahasan tentang apologet saya karena nggak mengerti. Tetapi dengan bicara tentang politik kalian datang Pak saya. Mau Abu Janda, Abu Duda, siapapun kalian suruh datang tempat saya. Tapi kalau masalah saya nggak paham. Jadi doa saya baik buat kalian seluruh masyarakat Indonesia beragama apapun. Semoga kalian mendapat hidayah dan kalian bisa benar-benar bisa syahadat dan bisa satu akidah dengan saya menjadi umat Muslim yang sejati. Allahu Akbar. Itu doa saya. Janji, jangan ada yang makan babi. Jangan ada yang makan babi. Harus syahadat, harus benar-benar menjadi Muslim yang taat. Itu doa saya. Karena kalian akan menemukan presiden yang terbaru nanti 2029 insyaallah. Itu Pak Anies abang saya. Allahu Akbar. Moderator panas kupingnya moderator. Panas kupingnya. Jadi teman-teman sekalian, saya sebagai apologet Islam itu bukan saya berpolitik, enggak. Saya mengikuti perkembangan isu apapun itu terkait bangsa ini. Karena biar bagaimanapun ya kita harus mencintai NKRI, kita harus cinta, kita harus sayang. Jadi kita nggak boleh kemudian cuek terhadap keadaan. Kita harus tetap peduli dengan keadaan. Tapi kita jangan ikut berpolitik di dalamnya, nggak usah. Biarkanlah teman-teman kita hidup di politik. Kita cukup itu tadi, menjaga persatuan umat Islam di Indonesia ini. Karena modal NKRI salah satunya adalah umat Islam. Ketika umat Islam bersatu, maka NKRI, wajah NKRI itu akan disegani oleh bangsa luar gitu. Itu aja sih kalau saya. Makanya kenapa apologet Islam Indonesia saya bentuk, karena saya ingin di tengah-tengah umat Islam yang mayoritas di Nusantara ini ada cahaya yang tampil di tengah-tengah mereka sebagai penerang di antara aliran, di antara mazhab, di antara organisasi. Islam tampil tidak membawa organisasi apapun, dalam arti organisasi Islam atau yayasan dalam arti kata pembeda antara yayasan satu dengan yayasan lain. Api berdiri benar-benar hanya sebagai cahaya di tengah-tengah umat Islam. Jadi siapapun umat Islam yang mencintai penerang, maka tengoklah api ini sebagai pemersatu. Sebagai pemersatu aja, bukan sebagai pemecah belah. Jadi umat Islam ketika dikatakan api, itulah umat Islam. Di situ tidak ada organisasi di dalamnya,
tidak ada mazhab, pembeda mazhab di dalamnya, semuanya ada di dalam. Ya, karena kenapa? Karena tujuan kita supaya bangsa luar melihat bahwa mayoritas penduduk umat Islam, penduduk Indonesia adalah umat Islam yang cinta kepada tanah air. Gitu. Kalau Islam sudah tidak cinta kepada tanah airnya, maka bangsa luar akan memandang kita lemah. Tapi kalau Islam semakin kuat di Indonesia ini, maka bangsa luar akan segan terhadap NKRI kita. Begitu saudara-saudaraku. Karena yang menguatkan perjuangan rakyat Indonesia itu adalah jihadnya, itu yang mahal, yang tidak dimiliki oleh agama lain. Islam itu jihadnya yang tidak ada di agama lain. Nah, untuk mengukuhkan, memperkuat kemudian kedaulatan rakyat Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, ya harus jihadnya harus benar-benar mantap. Begitu saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi saya tidak ikut berpolitik apapun, saya hanya mengikuti perkembangan. Saya ikuti presiden yang kita cintai, saya ikuti oposisi juga, dan seterusnya saya ikuti sebagai ilmu doang, sebagai ilmu. Begitu saudaraku. Ya, silakan, waktu kita masih ada. Halo, semangat sore. Selamat sore, Saudara Ovela. Sore. Dari mana? Dari kemarin, Bang. Mau kemana? Mau ke depan? Ayo, teman-teman. Silakan naik yang non-muslim. Kalau masih mau berdiskusi, silakan. Halo, semangat malam. Halo. Anak rantau. Silakan. Halo anak rantau. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Halo. Anak rantau silakan. Ya, selamat sore, Bang. Sore. Salah pencet. Oke. Dari Sabah ini, Bang, dari Sabah. Oke, thank you saudara yang dari Sabah. Ya, terima Baik, kasih, Bang. Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, saya rasa kita cukupkan sampai di sini dulu sesi kali ini ya. Insya Allah sebentar malam kita akan jumpa lagi. Kita akan tetap bersama di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi bahan kita untuk menjaga akidah kita ya, teman-teman. Menjaga akidah kita, menjaga anak-anak kita supaya mereka tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin screenshot aja, Bang, ngefan saya beneran. Makasih, Bang, saya izin turun. Makasih. Dadah, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Paulus mau naik. Halo. 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 Saudara Paulus. Halo. Saudara Paulus, semangat sore. Halo, Saudara Paulus. Cek Paulus. Kaukah itu Rasul? Assalamualaikum Bang Joma. Waalaikumsalam. Mau screenshot, mau numpang screenshot boleh screenshot. Silakan Bang. Bentar ya Bang Joma. Aduh. Oke. Bentar. Makasih Bang Joma. Sip. Salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan. Oke. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi kita akhiri perjumpaan kita pada sesi kali ini ya. Sebentar malam kita jumpa lagi habis tarwi. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini itu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa follow akun kita. Di follow akun ini
ya, dan juga di follow Zulkifli Ahmad Abbas Official di YouTube supaya teman-teman bisa memberikan informasi kepada teman-teman kita yang belum tahu tentang adanya channel YouTube Zulkifli Ahmad Abbas Official, ya. Dan juga akun kita ini di follow supaya semakin banyak orang yang mendengarkan kajian-kajian kita, supaya banyak orang yang menyimak apa yang disajikan. Ada banyak orang menyaksikan bagaimana saudara-saudara Oten ketika menjawab tentang hal yang sangat mendasar dalam ajaran agamanya, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan hidayah gitu ya. Satu orang kita selamatkan itu sama halnya kita menyelamatkan jutaan manusia. Dan kita biarkan satu orang murtad itu sama halnya kita membiarkan jutaan orang murtad keluar dari Islam. Untuk itu sekali lagi saya katakan, dukung terus Bang Zuma dan tim Apologet Islam Indonesia, tolong didukung. Makassar Mualaf Center Indonesia, tolong didukung. Doakan kami sehat selalu, panjang umur, sehingga cita-cita kita untuk membangun pesantren apologet bertaraf internasional itu bisa terkabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ketika ada kekurangan. Sebentar malam kita jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Ingat sebentar malam ya teman-teman ya, sebentar malam habis tarawih kita jumpa lagi di sini ya. Ini tanggal berapa sih? Ada acara nggak sebentar ya? Acaranya yang mu'alaf itu tanggal berapa ya? Ada yang ingat nggak? Acaranya teman-teman kita yang untuk lomba besok ya? Besok kan ya? Besok. Oke, berarti malam ini kita masih bisa berdiskusi.